tanggapin ya. Apa itu definisi Tuhan dulu deh, kita sepakat supaya kita gampang untuk menggambarkan, menceritakan Iya, terangkan aja, Tuhan, jelaskan, jelaskan. Nah, saya nanya, Jelaskanlah. kalau Tuhan bagi saya adalah Tuhan itu Maha Pencipta yang bisa menciptakan alam semesta, sementara manusia tak mampu menciptakan alam semesta. Itulah yang disebut sebagai Tuhan, ya. Terlepas segala isinya ya, karena nanti segala isinya kan manusia juga ciptaan Tuhan, ya. Meskipun Anda akan mengatakan, oh itu manusia pertama ciptaan Tuhan, oke lah. Ya, Tuhan menciptakan manusia pertama Adam, Tuhan menciptakan hewan pertama, bapaknya para gajah misalnya ya. Bapaknya para semut ya misalnya, itu yang adalah yang menciptakan adalah Tuhan ya. Kemudian bapaknya para pohon ya. Itu juga. Kemudian Tuhan juga menciptakan alam semesta seperti bintang-bintang yang bertaburan. Ya, kita sebutlah semua. Kita sebutlah semua, nggak usah kita detail-detailkan. Lalu atas dasar apa Tuhan itu menciptakan, itulah dulu. Ya. Atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Selain yang punya spesifikasi seperti itu, bagi saya tidak Tuhan, tapi Tuhan-Tuhanan. Nah, sekarang saya tanya kepada Cepek, apa definisi Tuhan menurut Anda, menurut Kristen ya? Silakan. Ya, Tuhan itu membuat manusia berpikir. Tuhan itu adalah pikiran. Tuhan itu adalah makna. Tuhan itu adalah hikmat. Tuhan itu adalah pengetahuan. Tuhan itu adalah kecerdasan. Tuhan itu adalah kebijaksanaan. Makanya tadi berbicara tentang Tuhan pencipta. Atas dasar apa Tuhan menciptakan? Coba jawab dulu tuh. Atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Saya tanggapi satu lagi ya, nanti sambung ke Pak Matius ya. Tadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu yang bisa membuat berpikir. Berarti Tuhan tidak menciptakan otak ya? Ya. Berarti menurut Cepek, Tuhan tidak menciptakan otak manusia ya? Tuhan ciptakan otak. Otak itu Tuhan ciptakan. Matius, Matius. Oke, kamu lagi apa itu, Mas? Berarti definisi Cepek gugur ya, karena dia mengatakan iya, Tuhan aku gugur. manusia berpikir. Iya. Sedangkan Tuhan belum menciptakan akal pikiran atau belum menciptakan otak ya. Ini yang dilupa. Iya, aku gugur. Makanya dari pertanyaan tadi, atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Coba. Secara pikiran kan gugur aku. Coba atas dasar apa Tuhan itu menciptakan? Tuhan itu kan maha kuasa. Dapat tujuan itu kan untuk kita tidak tahu, tapi dia hidupkan orang di dunia ini. Tujuan Tuhan itu untuk menciptakan semua manusia ini berbuat baik. Bukan atas dasar apa menciptakan? Aduh, susah ini orang. Dasar untuk menyembah dia, menyembah Allah. Sama Cepek susah lah. Jadi gini. Tuhan itu menciptakan atas dasar apa? Atas dasar kreativitasnya, atas dasar pengetahuan, atas dasar kecerdasan, atas dasar kebijaksanaan. Maka atas dasar itu tadi yang metafisik melahirkan yang fisik. Seperti itu. Kan gampang ya menjawabnya. Kenapa kalian muter-muter sana kemari? Makanya sama seperti seorang pencipta lagu, atas dasar apa dia menciptakan? Atas dasar kreativitas. Atas dasar apa? Pengetahuan. Jadi apa yang dimiliki Tuhan itu juga dimiliki manusia, kan gampang jawabnya tuh. Apa dasar apa Yesus dihidupkan di dunia ini? Atas dasar apa Yesus dihidupkan di dunia, diciptakan? Ya kan sudah disebut tadi. Berarti Islam tadi sudah sepakat tadi dengan ibu tadi, yang panteisme tadi sudah sepakat ya. Artinya mengenali Tuhan lewat ciptaannya. Gambaran Tuhan itu ada manifestasinya berupa ciptaan semesta alam, termasuk kita. Sama berarti Islam, sama ibu yang tadi yang turun.
Oh, jadi Anda tetap berdasarkan pada Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, itulah Kristen tadi dalilnya pakai Yohanes 1 ayat 1. Kenapa? Coba misalnya anggaplah Yohanes 1 ayat 1 tidak ada, karena itu adalah himne Platonis ya. Dia adalah karangan dari seorang filsafat Plato dari Yunani. Nggak bisa ditiadakan Kalau misalnya itu tidak nggak ada bisa Yunani, ditiadakan. Oh ya, oke. Berarti Kristen ini memang diciptakan Itu nggak bisa ditiadakan. Mana bisa ditiadakan? itu Sudah konteksnya nggak ada. Itu bukan firman Tuhan loh. Itu sudah ada. Nggak bisa ditiadakan perkataan lagi. seorang filosof. Iya, filsuf itu kan buah pikir, hasil pemikiran yang nggak bisa ditiadakan itu. Begini, kira-kira kalau di Bible itu firman Tuhan itu sebenarnya yang mana harus bisa diambil? Bible yang terpercaya ini, Bible di Indonesia atau Bible di Amerika, luar negeri? Sedangkan perbedaannya berbeda-beda. Di Indonesia beda, di luar negeri beda. Yang mana bisa dipercaya? Ya Tuhan mana yang dipercaya ini? Tuhan itu kan beda-beda. Kita, maksud saya Bible mana yang bisa dipegang? Yang bisa Bible dimengerti lah. Buatan di Indonesia. Jawab dulu yang dibuat Yang oleh bisa RAI dimengerti, Indonesia. yang bisa kita Oh, tidak mengerti. bisa. Secara Sedangkan informasi begini, tulisan begini. bisa kita mengerti, itu bisa Begini. kita terima. Artinya Kalau Bible tulisan ini arti bahasa sudah begini. berbeda, bagaimana kita Begini. memaknai kitab-kitab itu? Begini, kita harus bisa meneliti. Seperti contoh terjadinya dalam dikatakan bahwa kisah maling kundang. Ada kisah Kita anak bukan maling peneliti. kundang. Sabar. Kita Kisah maling bukan kundang ini peneliti, kan mana bisa kita diteliti. melakukan penelitian? Kisahnya ini memang benar-benar ada tidak, nyata tidak. Itu kisah Tangkuban Perahu. Ini kita ambil contoh ini. Nah, sedangkan di Bible ini kisah yang terjadi dalam cerita ini kan cuma karangan cerita, asumsi Matius, Lukas, Yohanes. Tangkuban Perahu Yang sudah- tadi karangan apa realistis itu? Maksudnya Realita, saya punya nyata. maksud itu harus kita cari tahu apa nyata tidak kisah ini. Begitupun di Bible, apa nyata tidak, apa itu firman Tuhan tidak yang di Bible ini. Ingat, sedangkan tulisan Matius, Lukas, Yohanes itu jauh dari Yesus ratusan tahun. Bagaimana bisa dipercaya? Tadi kan cerita legenda, Aduh, mitos. sudah diputar balik ini. Bisa dimengerti tentang siapa tadi? Begini Tangkuban artinya Perahu. kalau kita bercerita Mana ini? mengenai Bible ini, begini. Berarti Tidak Bible mungkin- kalau dianggap juga itu kisah mitos, ya bisa kita ambil maknanya. Sama seperti kisah Tangkuban Perahu tadi. Ya, artinya kita harus cari tahu apakah kisah ini bisa betul-betul bisa memang nyata tidak. Tangkuban Kenapa Perahu itu aja yang tidak nyata, bisa kita ambil gitu maknanya. Bang Dedi, Bang Yuma disapa Bang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Kok suaranya pada noise ya? Semangat pagi teman-teman non-muslim. Salam kenal semuanya. Ini suara saya dengarkan ada kresek gangguan di mana ini ya? Sudah aman. Saya punya tadi ada gangguan. Wah ini guru saya. Guru Matius. Masya Allah. Sehat selalu. Terima kasih. Bang Zuma, Sama-sama. Assalamualaikum Siap. Bang. Aduh, abang sudah Waalaikumsalam. Indah. Siap. Siap bang. Oke, saya perbesar dulu layar antum. Enggak kecilnya aja nggak apa-apa dek. Nggak apa-apa bangku, aman bang. Oke, lanjut. Nah, ini siap. Ini nih. Wah, cepet langsung jeda, jangan jeda cepet. Edukasi kita ya. Jeda. Sebentar. Edukasi sebentar. Oke. Iya. Silakan. Izinkan saya 2 menit. Silakan abang. Teman-teman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan Islam itu meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang kemudian Nabi Isa diceritakan di dalam tulisan-tulisan orang yang Nabi Isa tidak kenal
yang hari ini kita kenal dengan sebutan Bible. Bible ini adalah cerita-cerita yang dikumpulkan orang-orang yang tidak dikenali oleh Nabi Isa, sehingga cerita-cerita yang muncul di dalamnya itu tidak berkesesuaian dengan kesaksian-kesaksian Yesus, namun masih ada juga yang Nabi Isa, namun ada juga yang berkesesuaian dengan kesaksian beliau. Jadi simpulnya adalah Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Arab menyebutnya Isa. Arab dan Ibrani adalah bahasa serumpun. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Isaus. Mereka menambahkan us karena memang tradisi lisan orang Roma Yunani seperti itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, sekelompok manusia menulis peristiwa-peristiwa tentang beliau, lalu tulisan-tulisan ini diloloskan pada saat pengkanonan. Jadilah buku-buku ini sebagai kitab yang disucikan oleh agama di luar Yahudi. Jadi yang ada di dalam Bible itu sejatinya cerita tentang Nabi Isa yang dikutip oleh penulis berdasarkan kesaksian-kesaksian manusia yang ada pada saat itu. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi kesaksian Nabi Isa itu hanya berlaku kepada muridnya pada saat Isa ada di tengah mereka. Ketika Nabi Isa terangkat ke langit, Nabi Isa alaihi salam tidak lagi bersaksi tentang pengikutnya atau murid-muridnya. Nah, setelah dia terangkat, muncullah cerita-cerita, kesaksian-kesaksian baru yang kemudian diimani oleh saudara kita Kristiani. Nah, itu sebagai pembuka dari saya bahwa Nabi Isa diceritakan di dalam Bible dengan pola keinginan selera Roma Yunani. Maka muncullah nama Yesus di Indonesia, Jesus di Barat, Esaus pada saat Roma Yunani mencanangkan kemudian kitab kepada para penyembah dewa-dewa. Demikian, silakan. Silakan Mas Kalam cepet. Atau tadi ada tema? Nggak Kalau ada nyambung, udah nggak nyambung ini, baru datang ini. tema. Ya, sorry kalau nak nyambung. Tadi tema Iya, apa nggak emang? nyambung. Sorry. Kenalkan dulu Tuhan yang bisa diterima logika seluruh baik. manusia. Baik. Gini, kalau pencipta langit dan bumi itu di dalam Islam itu satu tempat bergantungnya segala makhluk, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun setara dengan beliau. Itu konsep di dalam Islam. Secara garis besar, pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Apa ciptaannya? Alam semesta ini dan juga manusia. Jadi pencipta langit dan bumi itu menciptakan dua alam agar manusia, agar makhluk bisa mengenal dirinya. Jadi Tuhan ini dalam Islam kul huwallahu ahad, entitas tunggal yang absolut, yang tidak bisa terjamah oleh waktu dan ruang. Sedangkan kita makhluk, termasuk manusia, adalah ciptaannya yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Nah, untuk mengenal Tuhan, Tuhan tidak jadi makhluk. Untuk menjadi Tuhan, untuk mengenal Tuhan, Tuhan tidak datang dalam bentuk makhluk ciptaan, enggak. Tetapi untuk mengenal Tuhan, Tuhan sendiri menciptakan dua alam. Yang pertama makro, yang kedua adalah mikro. Jadi makro ini adalah alam semesta jagat raya yang luas ini, sedangkan mikro adalah makhluk kecil bernama manusia. Nah, cara Tuhan untuk dikenali oleh makhluknya, sekali lagi, Tuhan menciptakan alam semesta luas yang luas ini, ada bintang, ada bulan, langit, bumi, dan seterusnya, planet yang lain. Itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Kedua, menciptakan alam kecil dalam diri manusia. Nah, begitulah yang dikatakan Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di seluruh penjuru alam semesta.
wa fi anfusihim, dan juga kepada diri mereka. Jadi orang yang mengenal alam ini pasti mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Jadi Tuhan menyatakan diri melalui ciptaan, bukan menyatakan diri melalui wujudnya ke atas muka bumi ini. Karena bumi ini tidak akan mampu menampung wujud pencipta langit dan bumi. Demikian. Aduh, abang ini. Makanya yang tadi yang nggak beragama tadi, yang begini gini, Selamat siang Zaki. Lanjut. Jangan cuma menilai abangku. Silakan Iya, Anda. tadi ada yang Anda. tadi ada yang tidak beragama memperkenalkan Tuhan itu seperti itu juga. Itu sudah Tuhan betul itu. dikenal, enggak dengar dulu. Iya, Itu jadi udah yang betul tidak itu. beragama tadi Iya. memperkenalkan Tuhan, manifestasi gambarannya itu dari semesta alam. Itu udah benar. Maka iya, itu yang tidak beragama tadi, yang tidak Ya, itu beragama. sudah Jadi betul itu. dia Karena itu pola akal. Akal itu yang mengatakan itu akal. Tuhan yang Maha Pencipta ini menitipkan akal kepada makhluk. Itulah akal yang disebut serpihan cahaya dari Tuhan yang Maha Mengetahui, memberikan serpihan secercah cahaya kepada manusia berupa akal. Dengan akal lah itu wapi anfusihim. Dengan akal lah mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi kalau ada ateis mengatakan dengan alam semesta ini kita bisa mengenal Tuhan, itu sudah betul. Sisa mereka diarahkan untuk mengetahui ilmu syariat. Bagaimana cara kita beribadah kepada pencipta itu. Karena cara kita berhubungan dengan Tuhan bukan dengan menatap dia, tetapi dengan beribadah kepadanya. Nah, cara ibadah inilah yang harus diajarkan kepada sang ateis tadi, supaya mereka bisa sampai kepada kebenaran. Itu sudah benar itu. Yang salah itu ketika dia mengatakan Tuhanku ada di atas pohon main ketapel. Itu salah. Itu bukan Tuhan. enggak, itu makhluk. bukan. Makanya Gitu, Bang. koreksi Bu, dia yang naik tadi bukan ateis, panteisme. panteisme, berubah berbeda lagi. panteisme dengan ateis. Oh iya, Makanya sorry. Anda kurang mendengar. Iya, saya kurang mendengar. Yang Sorry. Saya pikir kubicarakan Anda tadi tidak percaya orang yang tadi panteisme ateis gitu. Oke, lanjut. menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Aku yang menyatakan diri dimanapun aku berada, sama seperti yang abang sampaikan. Salah itu salah. Itu salah kalau menyatakan dirinya. Enggak, Tuhan memperlihatkan. Salah Aku itu. yang memperlihatkan diri Oh, salah, dimanapun itu salah. aku berada. Oh, itu Kan itu salah tadi itu. yang abang sebut, sama Enggak, seperti yang pemahaman kalau dia panteisme mengatakan tadi. Tuhan menyatakan keberadaannya dengan mencipta dua alam, nah itu baru betul. Iya, makanya panteisme tadi lewat semesta, lewat diri setiap setiap manusia untuk menyatakan Tuhan. Ya, untuk Makanya menyatakan dia Tuhan itu ada. Berbeda, dia sebut tadi Tuhan itu ya banyak, kita semua bisa jadi Tuhan. Oh, salah itu itu. saja Kalau perbedaannya. sampai situ salah. Bukan salah, berbeda, bukan salah. Salah itu kalau kita semua adalah Tuhan. Itu sama seperti Kristen kalau begitu. Sama seperti Kristen, kalau kita semua Tuhan ya sama seperti konsep saudara kita Kristen. Tuhan itu ahad, tunggal, absolut. Entitas tunggal, absolut yang tak tersentuh oleh makhluk. Sedangkan Tuhan ketika ingin memperkenalkan dirinya, Tuhan menciptakan alam mikrokosmos dan mikrokosmos. Makro dan mikro. Makro alam jagat raya, mikro adalah manusia, alam kecil. Alam kecil ini. Jadi segenap apa yang ada dalam diri kita itu cerminan alam. Itu cerminan alam. Begitu saudaraku. Jadi Tuhan dikenal itu dengan melihat alam ini. Tuhan menyatakan aku ada loh. Apa buktinya aku ada? Tuh, lihat tuh matahari. Tak ada manusia yang membuat itu, aku yang membuatnya. Jadi aku itu ada. Ya makanya kalau berbicara tentang iman itu benar, tetapi ketika iman yang abang bicarakan tadi dibenturkan dengan realita sebenarnya, ya bintang-bintang alam semesta ya alam semesta, Tuhannya Itu- mana? Iya, Tuhan menyatakan diri dengan adanya ciptaan itu. Iya, Sama makanya tadi kan seperti- secara iman ku benarkan, iman itu benar, itu tetapi akal ketika juga bisa. dibenturkan Itu masuk dengan akal itu. realita, ngerti nggak Itu realita? masuk akal. Itu masuk akal. Ya Itu masuk makanya akal. ketika iman dibenturkan dengan realita, ya bintang-bintang, bulan-bulan, matahari-matahari, manusia ya manusia, Tuhannya mana? Sekarang Ini kan jadi begini. pertanyaan berikutnya. Sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan itu mana, kesalahan akal Anda itu nggak sampai ke situ. Kenapa? Karena akal Anda disetting Tuhan itu makhluk. Kelirunya itu di situ.
Tuhan Ya itu lalu adalah Tuhan itu apa? Tuhan Ya, itu adalah penggerak dari setiap gerak. Penggerak eksistensi yang ada di atas muka bumi ini, di alam jagat raya ini, itu adalah Tuhan. Tidak ada yang bergerak di atas muka bumi ini kalau Tuhan itu nggak ada. Tuhanlah segala sumber gerak, Tuhanlah segala sumber cahaya, Tuhanlah segala sumber segala-galanya. Jadi tidak ada yang ada tanpa Dia yang maha ada. Anda ini aneh. Anda menyebut matahari, Anda menyebut bintang, Anda menyebut bulan. Semuanya itu ada karena berasal dari sumber yang ada. Tidak ada sesuatu yang ada kalau sumbernya sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin mengadakan sesuatu kalau dirinya sendiri tidak ada? Bagaimana mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang mengadakan? Itulah Tuhan. Makanya disebut Khalik. Khalik, pencipta. Bukan makhluk. Makhluk itu ciptaan seperti kita, Yesus, Krishna, Apis, Zeus, itu semua ciptaan. Jangan Anda mencari Tuhan sama seperti Anda mencari makhluk. Otak Anda rusak. Anda dudukkan dulu bahwa dimensi lain di luar dimensi materi itu ada yang disebut imateri. Dimensi gaib, penggerak segala apa yang ada. Coba Anda lihat listrik yang ada di rumah Anda tuh. Bukan balon itu yang menyala, bukan. Dia hanya bias dari yang menggerakkan, yaitu mesin yang ada di PLN. Begitulah Tuhan. Begitulah Tuhan. Anda di rumah tidak bisa melihat mesin PLN, apalagi Tuhan. Jadi sumber dari matahari, sumber dari bintang, sumber dari bumi, Anda tidak bisa lihat. Tapi akal Anda bisa sampai kepada titik di mana Anda menyadari semua yang bergerak ini berasal dari Sang Maha Penggerak. Itu akal. Jangan bilang Tuhan itu tidak masuk akal. Makanya iman yang benar adalah iman yang rasional, bukan yang akal-akalan. Tuhan mati ditombak itu irasional, itu tidak masuk akal. Itu bukan Tuhan itu dongeng. Ya, jadi gini, yang abang sampaikan ini sudah disampaikan oleh filsuf bernama Aristoteles. Berakal, dia pakai Iya, akal kan? tunggu dulu. Dia pakai akal pasti. Iya, makanya pendapat abang sampaikan ini sudah disampaikan oleh Aristoteles atau disebut bagus. dengan Actus Purus, memandang Tuhan sebagai, iya, artinya ini, ya abang sedang mengambil filsafat enggak. orang Yunani. Saya tidak mengambil. Sebagai penggerak Al-Quran utama, saya yang penyebab mengatakan pertama itu, dari Bu. segala sumber. Itulah Iya, di hebatnya alam nabiku. semesta. Nabi Muhammadku yang mengatakan itu, saudaraku. Iya, Itulah hebatnya ternyata nabiku. ini ternyata ya kalau dianggap di Islam itu sebagai wahyu, ternyata Aristoteles sudah mengemukakan penggerak utama, penyebab utama bukan hanya yang disebut Aristoteles. dengan Actus Purus. Bukan hanya gimana Aristoteles. Anda pun juga. Coba saya tanya, yang menggerakkan alam ini siapa menurut saudara? Menurut akal? Ya, bukan siapa-siapa. Kalau kata siapa itu merujuk kepada Enggak, saya tanya dulu. Yang menggerakkan alam semesta ini menurut Anda itu siapa? Ya, bukan siapa-siapa. Oh, berarti Anda enggak berakal. Anda enggak sehat akal. Penggerak alam semesta ini adalah yang maha penggerak. Tidak mungkin alam sebesar ini digerakkan oleh makhluk yang punya kelemahan, tidak mungkin. Itulah yang disebut Khalik, Tuhan. Jadi apa yang diterangkan oleh Aristoteles itu sisi kemanusiaannya yang berbicara, bukan sisi kebinatangannya. Ketika manusia berbicara, karena manusia siapapun dia, Islam atau Kristen, ketika landasan bicaranya adalah akal, pasti itu sebuah kebenaran. Orang Kristen coba suruh tanggalkan imannya dulu, habis itu berbicara mengenai konsep Tuhan, pasti sampai kepada poin kebenaran. Wahai saudaraku orang Kristen, betulkah Tuhan itu satu? Apa kata kemanusiaan saudara kita Kristen? Betul. Sekarang Anda tanya imannya, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3. Itu iman. Suruh tanggalkan imannya, lalu berbicara mengenai Tuhan. Apakah menurut akalmu Tuhan itu satu atau 2? Pasti dia bilang satu. Itulah akal. Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itu jelas itu. Mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab.
Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Al-Quran itu diturunkan sebagai tanda mukjizat yang benar agar orang-orang berakal memikirkan, menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Nah, jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah agar orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Kalau orang tidak berakal sehat, ya pasti sakit. Itu Al-Quran tuh. Jadi kalau Anda mengatakan ada keselarasan, kan untuk orang berakal sehat. Tidak ada gerak di atas muka bumi ini, ya kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan, itu nggak ada. Karena izin Tuhan sang maha penggerak makhluk. Nah, itulah yang disebut pencipta langit dan bumi. Jadi semua kita, ateis, Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, pasti menyadari ada kekuatan di luar kekuatan kita. Ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan, kekuatan manusia. Ada. Itulah yang disebut Tuhan. Makanya kita semua ini kategori mengaku sebagai orang beriman. Bagaimana cara kita untuk menentukan mana iman yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal sehat. Mohon maaf, saya belum tahu saudara Cepek ini keyakinannya apa? Muslim atau non-Muslim? Muslim, Kristen, aku Kristen. Oh, pantasan. Ini tak kasih hadiah buat saudara. Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jangan kecewakan penulis Ibrani. Paulus juga mengatakan begini di Roma 8:24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 2 Korintus juga menerangkan dalam bab 5 nomor 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi Paulus pun secara global memberikan ajaran kepada pengikutnya di dalam Roma 8:24, kemerdekaan dan kebebasan itu hanyalah sebuah harapan. Pembebasan itu sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus, dan sampai sekarang kita masih terus berharap suatu hari nanti kita tidak perlu pengharapannya lagi, karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Roma 8:25. Tetapi walaupun sekarang belum terjadi, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Jadi, kebenaran absolut tentang Tuhan itu akal dan wahyu dengan penuh harapan, bukan yang terlihat. Bukan yang terlihat, tapi yang tak terlihat, yang tak nampak. Dialah esensi pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, makanya tadi kalau berbicara tentang aspek imaterial berupa apa ya tadi? Penggerak utama itu kan bukan material. Jadi bagaimana yang tidak material ini bisa mempengaruhi secara konstan yang berupa dunia fisik ini? Tapi gimana menyederhanakan kata-katanya, ini terlalu berat ini soalnya. Bagaimana yang metafisik mempengaruhi pergerakan yang fisik, sementara yang metafisik itu terlihat seperti diam, tidak melakukan apapun. Ya, sama seperti listrik bisa menggerakkan segala sesuatunya yang dialiri. Begitu, sederhana kok itu. Kulkas bisa membekukan air, bisa mengawetkan bahan-bahan makanan. Apa yang menggerakkan itu? Tak terlihat. Itu yang disebut aliran listrik. Begitu juga Sang Maha Penggerak mengalirkan kehidupan di atas muka bumi ini. Sederhana kok untuk mengetahui itu, bahwa dimensi yang ada bergerak itu karena berasal dari Sang Maha Penggerak. Tidak bisa tidak. Maka Tuhan itu dalam Islam tidak perlu dicari, karena Tuhan sudah menyatakan diri di seluruh penjuru. Adanya siang dan malam, bukti Tuhan itu ada. Adanya suara kita, bukti Tuhan itu ada. Adanya kita bisa berpikir, bisa berkarya, bisa membedakan objek, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Karena mustahile manusia bisa melihat dan membedakan apa yang ada objek-objek ini tanpa ada sinyal dari Sang Pencipta berupa ilmu. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Tidak mungkin itu, Bang. Coba Anda lihat kendaraan itu. Kendaraan itu coba lihat, mobil lah, mobil. Apa mungkin
logika kita bisa menerima kendaraan lari, laju, tanpa ada penggerak. Labannya bulat aja kok. Tapi kok bulat ini bisa muter? Kenapa? Karena ada yang menggerakkan. Begitu juga alam semesta ini. Makanya Tuhan itu disebut maha hidup. Kenapa dia maha hidup? Karena dia menghidupkan segala sesuatunya. Maha zohir. Kenapa dikatakan dia maha zohir? Kenapa dikatakan dia maha nampak? Karena dia menampakkan nyata. Keberadaannya itu nyata. Tidak ada yang bisa menggerakkan pohon. Dari kecil tumbuh. Kalau bukan Tuhan, gak ada. Angin bertiup dari barat ke timur. Tidak ada yang bisa menggerakkan. Kalau bukan Tuhan. Maka Tuhan itu az-zahir. Tuhan itu maha nyata. Bukan maha nyata dia keluar dari rahim. Bukan. Tuhan itu maha nyata. Contoh. Siapa yang menahan tulang rusuk Anda tidak bertumbuh selak serambut? Anda. Ibu Anda. Presiden. Negara ini. Pemerintah kita. Oh, supaya rusuknya tidak bertambah tumbuh kayak rambut, gunting dulu ujungnya. Dialah Tuhan yang menyatakan itu. Siapa yang menahan gigi kita supaya tidak bertumbuh seperti kumis? Dialah itu Tuhan. Wa fi anfusihim. Aku menyatakan keberadaanku pada diri manusia. Bagi mereka yang berpikir pasti sampai kepadaku. Siapa yang menahan laju tumbuhnya laju gigi? Giginya ini, gigi kita ini nggak laju tumbuh kayak kuku. Kita, oh tidak bisa, nggak bisa. Diamkan kuku Anda setahun, manjang sampai ke musola, sampai ke gereja. Diamkan gigi Anda setahun, tumbuh nggak? Jangankan tumbuh memanjang, setahun udah 60 tahun pun tidak manjang-manjang. Siapa yang menahan kira-kira? Padahal nutrisi masuk ke dalam tubuh bukan kita yang memilah. Ini masuk ke kuku, ini masuk ke gigi supaya kuku ini tidak tinggal atau gigi tidak memanjang, maka makanan ini harus ke kuku aja. Kita yang nyusun itu. Tidak, tubuh kita sudah ada yang menjaganya. Siapa itu? Aku. Akulah sang Khalik penciptamu. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, apa yang Allah katakan kepada manusia yang berfikir? Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Bayangkan itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini kepada manusia, aku lebih dekat kepada manusia ciptaanku daripada manusia itu kepada dirinya sendiri. Kepada urat lehernya, aku lebih dekat. Jadi antara kita dengan urat leher, ada penghalangnya, ada yang lebih dekat di situ. Siapa? Itulah Tuhan. Bukti nih, bukti. Coba sekarang yang mendengarkan suara saya nih, ambil tangan kanannya, pegang kepala bagian belakang. Pegang, raba coba. Raba kepala Anda bagian belakang. Saya mau tanya, itu kepala siapa? Kepala Anda. Punya Anda? Ya, sejak kapan Anda punya? Sejak saya jadi manusia. Oke. Boleh Anda ceritakan bagaimana bentuknya? Padahal itu milik Anda, itu ada di diri Anda, menempel di diri Anda. Anda pakai hidup, Anda pakai tidur, Anda pakai berpikir, Anda pakai sombong di hadapan Tuhan. Terangkan kepada saya, kayak mana bentuknya yang sedang Anda raba ini? Ceritakan, pernah Anda lihat? Pernah? Pernah. Itulah Allah katakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, jangan kau sembah yang lain. Aku yang menciptakanmu dan aku lebih dekat darimu daripada kamu ke urat lehermu. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dan orang Yahudi, maaf, orang Islam dan orang Yahudi itu tidak pernah membentuk Tuhan, karikatur Tuhan, gambar Tuhan, mewujudkan Tuhan dalam rupa makhluk, itu enggak ada. Karena Tuhan itu sudah nyata. Ada Tuhan itu. Tuhan itu ada. Makanya umat Islam itu 5 kali dalam sehari minimal mereka sujud. Karena mereka Tuhan itu nyata, nampak, terlihat. Tidak seperti kita yang lain. Sorry, kita melakukan maksiat yuk. Kenapa? Tuhan kita kan sudah di surga duduk, gak lihat kita lagi. Karena Tuhan kita itu tidak pernah diceritakan Yesus maha melihat. Jadi dia gak melihat, dia gak tahu apa-apa. Sekarang kita bebas bermasalah. Islam tidak, Bung. Islam yang benar-benar mukhlis, dia mandi aja nggak berani telanjang bulat meskipun dia sendiri. Itu Islam yang betul. Karena dia tahu Tuhannya maha melihat, dia malu. Tuhanku maha melihatku. Bagaimana mereka mau bermaksiat orang-orang benar ini? Mau mencuri Tuhannya melihat, mau berzina Tuhannya melihat. Itulah orang yang disebut ihzan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan sekiranya engkau tidak bisa melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat engkau.
Makanya orang beriman itu selalu terjaga, biar dia sendiri, biar banyak orang, selalu terjaga orang beriman. Itulah yang dialami Yesus. Dimanapun Yesus berada, dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang diberkati, bukan dikutuk. Saya kira begitu saudara, simpel kok untuk mengenal Tuhan itu. Tuhan pencipta kita, yang menciptakan ente dan menciptakan saya itu sama. Gitu saudaraku, silakan. Macet, Master Kalam. Nat ini siapa nih? Selamat siang, Nat. Nat. Duh, nggak multi dah. Boleh nggak bener orang nih. Nggak multi pindahin. Master Kalam. Cepet. Macet. Kalau aku sudah beda konsep, aku kan memandang secara realita yang bisa sama-sama kita ketahui. Kalau bicara iman ya itu benar semua. Makanya kalau dikatakan itu realitanya ada, Tuhan itu ada, apa yang ada pada Tuhan itu kan kita gak bisa menjelaskannya. Yang ada cuma ciptaan. Dari tadi membahas ciptaan secara iman. Gambaran Tuhan ada pada manusia. Mengenali Tuhan lewat manusia, di urat leher, di dalam diri manusia. Tuhan itu, ya itu hanya bicara iman. Tapi secara realita, logika, rasio manusia ya gak bisa dijelaskan. Ternyata Tuhan itu hanya sebatas di dalam diri manusia. Tidak bisa diterima logika manusia. Baik. Saya kasih ruang lingkup yang lebih kecil supaya Anda sedikit memahami gitu ya. Bukan mengajarkan, sekedar edukasi gini. Sains, ilmu pengetahuan memberikan sebuah titik itu menjadi sebuah objek yang bernilai. Lahirlah yang disebut ilmu pengetahuan, saintik. Pengetahuan yang kemudian bisa ditelaah oleh akal, oleh manusia. Dari mana sumbernya ini? Sesuatu yang nyata ini. Itu dari mana? Dari apa yang disebut AKAL, akal. Sekarang, kalau Anda sulit menyatakan hal yang imaterial secara logika, maka tolong Anda pikirkan. Nah, ketika ada perintah pikirkan, berarti Anda menuju kepada objek yang nyata. Apa itu? Akal. Namun tidak secara absolut, konkret Anda bisa lihat. Tapi maukah Anda mengakui bahwa apa yang Anda gunakan sekarang ini, HP, komputer, laptop, adalah berasal dari sesuatu dimensi yang tak terukur oleh fisik. Apa itu? Akal. Bisa nggak saudara kami menunjukkan akal itu mana? Ya Allah ya Rabb. Kalau Tidak akal bisa. itu kan, kalau akal itu yaitu dari biologis, dari manusia itu sendiri. Nah, coba dari tunjukkan. otak manusia, Coba Anda dari tunjukkan. saraf manusia. Coba Anda tunjukkan. Ya, kalau berbicara tentang ilmu biologi itu bisa ditunjukkan. Makanya kalau di Tidak biologi bisa. ada otak besar Tidak yang bisa. disebut cerebrum, ada otak kecil Tidak yang bisa, disebut cerebellum. Tidak Ya bisa gimana? akal Kok itu nggak bisa? ditunjukkan. Makanya di Tidak dalam bisa. ilmu pengetahuan itu bisa ditunjukkan dari mana Yang Anda proses bisa tunjukkan akal itu otak. ada. Yang Anda bisa tunjukkan itu otak. Otak dan akal itu beda. Tolong pelajari lagi. Ilmunya di-update lagi. Akal dan otak itu berbeda. Selamat Kambing pagi. juga punya otak, monyet juga punya otak, tapi mereka tidak punya akal. Itu dulu. Makanya Tuhan mengatakan, kaidah dalam ilmu pengetahuan tentang Tuhan, akal adalah makhluk materi Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam materi fisik tubuh manusia. Jadi akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian manusia mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Itu mutlak, tidak bisa Anda tolak. Nah, sekarang adakah yang bisa menunjukkan akal itu? Anda bisa menunjukkan otak, itu beda. Otak dan akal itu beda. Orang gila punya otak, punya. Nah, mana akalnya? Sedangkan kita nih
antara orang gila, maaf yang gila ya, maafkan saya teman-temanku yang gila ya. Kita dan orang gila sama-sama punya otak. Orang berakal bisa menggunakan HP, bisa ngetik, bisa main TikTok, bisa live, bisa diskusi, bisa berkarya, bisa membedakan objek-objek, kualitas-kualitas bentuk. Sedangkan orang gila punya akal, tapi cahayanya mati. Cahayanya mati, redup, gelap, sehingga mereka tidak bisa membedakan objek-objek, kualitas-kualitas apa yang ada pada dimensi-dimensi konkret yang nyata. Ada akal, ada otak, cahaya mati, gelap. Mata kita ini ada melihat. Ketika dimatikan cahaya, apa yang bisa kita lihat? Tak ada. Mata ada, masuk ke tempat gelap, matikan semua sumber cahaya. Bisa Anda gunakan mata Anda itu? Tidak bisa. Begitulah akal, begitulah manusia. Jadi akal itu jangan pikir otak. Akal itu adalah serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui, yang ditiupkan kepada kita Sang Khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Jangan Anda berpikir bahwa orang itu berakal karena otaknya. Orang gila kenapa nggak berakal? Karena mati lampunya. Tuhan tidak mengizinkan lampunya nyala, mati dia. Dimensi yang Tuhan titipkan dimatikan oleh Tuhan. Itu rahasia Tuhan kepada mereka. Makanya orang gila itu tidak kena hukum. Membunuhkah dia, memperkauskah dia, mengambil barang orang, tidak kena hukum. Kenapa? Cahayanya gelap, gak melihat, gak menampak bagi mereka. Jadi sekali lagi saudaraku, akal adalah cahaya yang mencerahkan. Akal adalah yang menjadi garis pembeda antara makhluk Tuhan dan antara makhluk Tuhan yang satu dengan yang lain. Dan akal juga yang membuat manusia yang berakal ini mengembangkan kemudian berbagai macam kualitas yang beragam di segenap penjuru alam kita ini. Itu karena akal. Kenapa bisa manusia itu dikatakan serupa dengan pencipta dalam arti bias? Karena Tuhan Maha melihat, manusia melihat. Tuhan Maha mencipta, manusia bisa berkarya. Itu yang dimaksud. Ketika Tuhan mencabut itu semua, selesai. Manusia itu menjadi gila, manusia itu menjadi stroke, manusia itu menjadi buta. Ketika cahaya yang ada dalam biji mata itu dihapuskan oleh Tuhan, maka kita buta. Hati kita dibutakan oleh Tuhan, maka kita buta. Itu saudaraku. Jadi tidaklah Tuhan itu tidak bisa diwujudkan. Tuhan itu artinya wujud, Tuhan itu ada. Dengan akal kita membuktikan Tuhan itu ada. Tapi Anda mengatakan, oh tidak bisa, kita hanya bisa. Oh enggak, Anda tidak sampai ke situ. Makanya saya katakan, materi kecil berupa akal. Bahkan yang lebih kecil lagi apa? Kopi atau gula. Itu skala kecil untuk mengenal Tuhan. Gula ini apa? Dia tebu. Dia adalah massa yang butiran-butiran kecil bening, itu gula. Tapi gula ini rasanya apa? Kadarnya apa? Manis. Ada nggak manis itu? Ada. Tunjukkan coba. Bisa Anda tunjukkan manis itu? Ada yang bisa menunjukkan manisnya gula? Nggak ada yang bisa menunjukkan manis. Tapi ada. Yang bisa Anda tunjukkan cuma gula. Saya tidak tanya gulanya. Yang saya tanya manisnya. Coba Anda tunjukkan manisnya gula mana? Gak ada yang bisa menunjukkan. Tapi apakah ada manis itu? Ada. Bisa Anda tunjukkan? Tidak bisa. Ada nggak? Ada. Itulah Tuhan. Dimensi kecil aja kita tidak sanggup, apalagi pencipta alam semesta ini. Gampang kok itu. Silakan. Ya, yang terbaik. Saran dirimu dari mana? Ya, saya dari Oten. Saya mau bertanya sama Bang Suma. Ya, saya mau bertanya dengan satu pertanyaan saya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah melakukan syahadat? Silakan, monggo, terima kasih. Syahadat itu jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan dirinya tiada Tuhan selain dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Lalu dia mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai rasul utusannya.
Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas itu bang. Syahadat itu mempersaksikan, syahadatain mempersaksikan dua. Apa itu? Tiada Tuhan selain Allah dan tiada Tuhan pencipta selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu bertaburan dalam Al-Quran. Begitu saudaraku. Berarti izin Bang Juma, berarti Allah pernah syahadat Bang ya? Lah iya, mempersaksikan. Tepuk tangan saudara-saudara. Betul rupanya. Kalau Tuhan pernah bersyahadat gak? Kalau Bapak pernah bersyahadat gak? Iya. Bapak nggak pernah. Bapak Oke, nggak saya pernah kasih dalil. syahadat. Bapak bersyahadat. Saya kasih Nggak dalil. pernah. Saya Nggak kasih pernah dalil. saya jumpai. Bapak bersyahadat. Silakan Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 46. Sorry. Sorry, sabar. Anda terlalu cepat mengganggu saya. Di dalam Yohanes 5 nomor 31. Maaf Bang, maaf. Tolong jangan direcoki pikiran saya. Saya lagi berpikir. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Siapa yang bersaksi di situ, Bang, abangku? Siapa yang bersaksi tentang Yesus selain daripada Yesus? Ayo, Bang, ayo, Bang. Bapak. Bersaksi. Bapak bersaksi. Bapaklah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Subhanallah. Bapak yang bersaksi tentang aku. Syahadat bersaksi kan? Anda mengatakan Bapak tidak pernah bersaksi. Subhanallah. Masya Allah abang. Abangku jangan sombong pada kebenaran. Gak bagus loh. Kita ini orang dewasa. Kita mewakili agama keyakinan kita dan ditonton banyak orang. Jangan mempermalukan jemaat-jemaat atau saudara-saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Jangan abangku. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapak yang bersaksi. Ada lagi yang lebih hebat lagi tuh. Di dalam Yohanes 8 Anda baca, ini tak ajarin ya, sekaligus supaya Anda itu jangan kemudian belajar terjemahan-terjemahan Al-Quran tujuannya untuk menghina atau menista, tapi ilmu Anda nggak ada. Di dalam pengajaran Yesus, apa dikatakan? Jika aku menghakimi seorang pun, maka penghakimanku itu tidaklah benar. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. La haula wala quwata illa billah. Makanya Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah persaksian. Apa persaksian hidup kekal itu? Kenali Tuhan. Tuhan itu satu-satunya yang benar, yaitu Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Persaksikan itu. Kenali itu. Dan persaksikan bahwa aku Yesus adalah Rasul utusan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yishak, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Jelas itu abangku, jelas. Makanya tadi di Komal ini begitu saya naik, saya mengatakan apa? Yang ada di Bible itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu diajarkan kepada orang Roma Yunani, sehingga masih ada ajaran tauhid di situ. Kenapa yang datang kepada Bani Israel itu namanya Isa, bukan Yesus. Yesus itu adalah Nabi Isa yang kemudian namanya diganti menjadi Esos supaya diterima oleh orang Roma dan Yunan. Tetapi yang mendudukkan perkara kebenaran Injil hikmah Torah kepada Bani Israel itu kami kenal dengan Isa alaihissalam. Nabi Isa datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu kemudian ditolak oleh Bani Israel. Pembenci-pembencinya kemudian membentuk sekte baru bernama Anyoli. Anyoli pecah lagi menjadi Atetang. Habis itu muncul lagi saksi-saksi Yehova dan seterusnya. Gitu saudara. Jadi terhadap kebenaran itu kita nggak boleh sombong. Silakan Anda belajar terjemahan Al-Quran. Silakan. Tapi kalau Anda tujuannya untuk menista, Anda tidak akan sampai. Karena Al-Quran itu
hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal. Gitu. Tujuh hari Al-Quran, Jumat 7 hari sekali. Ya betul. Kan 7 hari sekali kan? Yes. Itu dasarnya seminggu 7 hari sekali dari mana itu dalam Quran? Sebelum ada Al-Quran, Arab dan juga Yahudi itu sudah mengenal nama hari-hari. Ini pertanyaan aneh gitu. Arab Enggak, sebelum maksud saya. ada Al-Quran itu sudah orang Arab sudah mengenal hari. Maka ketika Arab sudah mengenal hari, Yahudi sudah mengenal hari, Tuhan datang kepada Nabi Musa, mengajarkan Nabi Musa menyembah di hari Sabat. Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, mengajarkan Nabi Muhammad beribadah di dalam hari Jumat. Mereka sudah punya hari. Sebelum Al-Quran datang, mereka sudah punya hari-hari. Begitu juga orang Yahudi. Yang aneh ini hari Minggu. Begitu saudara. Kayak gini Bang. Berarti itu nggak ada dari Qurannya kalau seminggu itu 7 hari nggak ada Quran. Sama seperti di dalam Bible juga, seminggu 7 hari itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di dalam Bible kan kenapa 7 hari seminggu? 6 hari bang, 6 hari. Dalam Bible itu kitabnya orang Yahudi itu 6 hari. 6 hari. 6 hari penciptaan, Hari satu hari ke-7 hari ya. Sabat. Di situ Tuhan Ya, kemudian itulah dikuduskan. di Dia Islam beristirahat juga dan begitu. Di mana? Di Ayatnya, Islam mana? juga itu diceritakan tentang hari. 6 hari Tuhan Ya. kemudian berkarya mencipta. Lalu Di mana kemudian itu? Di mana itu? Coba sebentar Al-Quran Bang Zuma, banyak. itu di mana kira-kira? Jelas sekali dalam Al-Quran itu banyak tentang hari, Dalam ayat-ayat surah tentang berapa? hari. Surah berapa? Biar saya buka nih, saya bantu Bang Zuma. Sabar, saya Surah berapa? lupa ayatnya. Sabar. Saya akan tunjukkan. Surah Al-Qiyamah bisa Anda baca. Surah Al-Qiyamah. Surah Iya, berapa itu surah sorry. Al-Qiyamah? Al-Hajj ayat 7. Bahwa Tentang- Tuhan itu menciptakan 6 hari, hari ke-7 istirahat atau Oh itu tidak seperti itu dalam Al-Quran. Jadi dia Tidak seperti. Berarti kitab abang ini Bang Juma ini Bukan Sarah. Tunggu. Saya ingat dulu. Keren. Al-Quran surah Ali Imran ayat 140. Coba Anda baca. Itu berbicara Ali tentang Imran. ingat ya. Oke, sebentar. Ingat ya. Ya. Ali Imran ayat berapa? Ayat 140. Coba Anda baca di situ. Ya. Ya. Sebentar. Nanti takutnya Anda salah, rupanya 5 hari sekali Iya, Anda iya. harusnya sholat Coba Anda lihat. Yang pasti di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut hari Senin, hari Selasa, 100 hari Ali- Rabu, sebentar. hari Kamis. Ali Imran 140. Sama seperti dengar. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi itu juga tidak pernah menyebut nama hari-hari, hari Senin, hari Oke, Selasa, hari Rabu, hari Ini Kamis. Ali Imran 140 isinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, bukan itu Bang. Nggak ada Coba itu dibaca hari-hari. aja terus, bicara terus. Iya. Luka yang serupa dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkah di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Oh, itu Agar berbicara Allah mengenai waktu, sorry. membedakan orang-orang yang Sorry. beriman Sorry. dengan orang yang Bang Zuma, kafir. sedikit Iya. Bang Masyarakat Alam. Al-Araf ayat 54, Yunus ayat 3, itu mungkin. Itu Satu-satu, menyebut Bang. nama hari nggak di Al-Araf. situ? Dia cari yang menyebut nama hari-hari, Senin, Isnin, Bukan Selasa, nama hari-hari. Arba'ah. Artinya hari-hari itu ada Sita. 7. Enggak nama hari-hari saya tanya. Kenapa Yang harus dinyatakan bahwa hari-hari harus itu ada sama? 7. Sekarang kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada, adakah di dalam kitabnya orang Yahudi menyebut nama hari-hari? Coba. Hari Saya Jumat nggak aja nggak menyebutkan ada. nama hari-hari loh, saudara Juma ya. Saya nggak meminta nama hari-hari. Kalau Saya ada masa meminta- itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya makanya mana? Kalau dalam Al-Qur'an itu Allah Mana menciptakan ayatnya? 6 masa itu banyak dalam Al-Qur'an. Bumi 6 diciptakan. masa, 6 masa Al-Araf kan bukan ayat. 7. Ya kan berarti Anda harus Coba tunjukkan di dalam Bible 7 hari mana coba? Coba tunjukkan Oke, saya datanya tunjukkan. 6 Siap, hari siap, atau siap, 7 hari siap, coba. siap. Oke. Kenapa Sebentar. hari-hari itu ada 7? Yang terbaik silakan. kamu bisa tertib nggak yang terbaik gantian? Masyarakat kamu lagi bicara, kamu bicara kok kubuang di sini kamu.
biar. Selamat pagi, Santimur. Saya masih belum menemukan ayat dalam Al-Quran yang menyebut nama hari-hari sampai 7 hari. Sorry. Ya, nama Kalau hari-hari sih begitu, nggak ada ya, nama hari-hari nggak ada. sekarang Tetapi coba di dalam tunjukkan di Alkitab. dalam Bible Anda nama hari-hari sampai 7 hari, silakan. Oke. Bukan nama hari-hari. Saya kala ini disebutkan. tidak bisa menunjukkan nama-nama hari di dalam Al-Quran. 7 hari ya. Bang Juma. Iya. Nah, Sekarang kau tunjukkan di dalam Bible 7 hari, silakan. Saya tunggu. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Bentar Bang Terbaik, sebentar. Iya. Saya tunjukkan. Tunggu dulu yang lain diam. Di dalam yang di dalam terbaik kejadian. udah kamu buang aja dah. Biadab memang. Santimur, selamat pagi Santimur. Silakan. Oke. Silakan tunjukkan Di kepada dalam saya. kejadian. Di dalam Bible disebut 7 hari ya, meskipun itu adalah kitab Oke. terjemahan, mana tahu sudah direvisi lagi. Iya, Silakan. Oke. Santimur Sini itu kenapa selamat- dinamakan ada 7 hari? Ini Iya, di ayatnya, kelima. ayat, dalil, Bang, dalil. Oke, sebentar. Dalil yang sabar, menyebutkan. Pak. Santai Silakan. aja, Adinda Juma santai. Enggak, santai. kalau berulang kan membuat waktu saya habis, Bang. Saya Ya, kan waktu minta. ini akan terus habis. Tik habis terus. Iya, waktu nggak pernah makanya habis. manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, oke, siap. Silakan. Oke, kita lihat ya. Di Ya. kejadian 1 ayat 5. Oh, kitabnya Yahudi, dinyatakan kirain hari kitab. pertama. Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 5 dinyatakan Kejadian perang 1 ayat. diciptakan hari pertama, ya kan? Iya, Di nama keja- hari-hari mana hari-hari Sebentar, hari. Saya Nama bilang hari. tadi kan nggak ada nama hari-hari. Nah, Saya duh, bilang katanya di nama Alkitab hari itu 7 hari. hari-hari Jumat ada kan kebal 7. tadi, Bung. Ada itu. Saudara Cuman menyebut dia hari mungkin Jumat master, tadi kan? Enggak, Nah, sekarang Master Anda Kala tunjukkan mungkin di tidak mana mengerti, di dalam Bang. Bible Anda yang Oh, ya, menceritakan silakan, Bang. tentang Iya, nama mungkin Master hari. Kalam kurang kan gitu. literasi tentang Kalau hari saya atau nyerah, yom di saya dalam nggak bisa Ibrani. menunjukkan nama hari di dalam Al-Quran. Senin, Makanya di Selasa, dalam Rabu. bahasa Ibrani itu Silakan, ada yang silakan. disebut tadi Master Kalam kejadian 1 ayat 5 itu disebut Ya, Yom itu- Eka. itu. Di kejadian Silakan. 1 Nama hari, ayat nama hari, 8 nama itu hari. Kalau itu Iya, banyak. disebut Yom Wahuwaladzi Seni. khalaqas samawati wal ardi sittati ayam, itu banyak. Yang saya tanya nama hari. ini kan pada barusan ku jatuh. sebutkan nama-nama hari di perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama Ya ada makanya nama-nama. di kejadian 1 ayat 5 itu disebut Ekad, Yom Ekad. Di Hari kejadian pertama 1 adalah ayat Ekad. 8 disebut Sama Yom dengan Seni. Islam. Di kejadian 1 ayat Hari 13. hari kedua apa? Hari kedua apa, Bang? Yom Seni kejadian Yom Seni, 1 ayat 8. Isnin sama seperti Arab. Ada, Terus apa lagi? hari, nama harinya ada. Apa lagi? Di Hari Ibrani ketiga itu apa? ada Yom Seni, Iya ada. Hari ketiga apa? Hari ketiga itu Iya. Yom Sielisi itu di kejadian 1 ayat 13. Selasa. Terus hari Rabu. keempat disebut Yom Revi itu ada di Rabi. kejadian berikutnya Rabu. 1 ayat Hari Kamis. 19. Hari Kamis. Yom Kamisi itu ada di Kamis kejadian 1 berikutnya sama tradisi di Arab juga. Kok Oke. Arab ini justru bahasa Ibrani? Iya, Di memang mana Ibrani Arabnya, dan Bang? Arab itu sama. Yom itu apa? Ada bahasa Arab Yom itu hari, kira-kira? Yaum. Iya, iya. Iya, Arab dan Ibrani sama. Sekarang hari ke-7, coba. Hari ke-6, hari ke-6. Iya, Hari aku ke-6. tadi menjelaskan dipotong-potong. Itu gimana tuh? Enggak, saya tunggu hari ke-6-nya apa? Iya, tadi kan sudah aku sebut tadi Hari nama-nama Yom ke-6-nya itu apa, atau hari abangku? tadi di dalam bahasa Ibrani. Mungkin pertanyaan Master Kala. Ada Hari nggak hal ke-6-nya yang apa? serupa di dalam Quran? Kalau tadi dianggap Yom itu adalah hari, Saya kan ada tidak di saya dalam sudah Quran mengatakan itu? saya sudah mengatakan saya tidak menemukan, saya belum menemukan Oh ya nama-nama sudah, berarti hari nggak di ada dalam Master Kalam Al-Quran. kan jelas gitu. Nggak Nah, ada. Gitu. sekarang kalau Anda mengatakan itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu di dalam Islam itu tidak perlu diwahyukan. Kita sudah tahu Isnin, Selasa, Arba'ah, Iya, Kamis, maksudnya dari mana informasi itu sehingga Islam itu tahu? Kan itu yang pertanyaan masyarakat. orang Arab itu kan udah ngerti. Udah paham, makanya ada perintah. Perintahnya di mana? Hari Jumat. Makanya hari Jumat kami beribadah. Iya, Orang Yahudi karena beribadah Master di hari, Kalam ini hari memahami, Sabtu. Master Kalam memahami Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Mungkin seperti itu pemikiran Master Kalam. Al-Quran itu Ternyata menjelaskan sesuatu. informasi hari Maksudnya, saja didapatkan maksudnya dari menjelaskan sesuatu dari itu tentang eksternal. hukum-hukum. Itu yang Anda baca itu kan tentang penciptaan kan. Nah, kalau tentang penciptaan Al-Quran juga mengatakan itu, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, yum,
Yom dalam bahasa Ibrani. Nah sekarang yang jadi masalah ini adalah hari ibadah. Orang Yahudi Sabtu, orang Islam Jumat, orang Kristen Minggu. Di mana ayatnya Minggu di dalam kitabnya Yahudi? Ayo. Aku kan cuma menengahi kalian Ya, dua, supaya berarti kamu di tanya, Quran itu supaya tidak saudara bisa tahu menjelaskan bahwa nama-nama ternyata hari. dalam tradisi Yahudi itu tidak ada hari Minggu. Tidak ada hari Minggu di dalam tradisi Yahudi. Kalau dalam tradisi Roma Yunani, Minggu itu Kiriaki. Kiriaki itu hari apa Kiriaki? Hari dewa. Kalau hari Sabtu di Yunani disebut Sabaton. Sabaton itu artinya Sabtu. Cuma maksud saya begini. Ini kan Anda sholat 7 hari sekali kan? Iya. Jadi kalau Allah itu tidak menerangkan hari-hari ada 7, Orang sebelum kenapa Islam sholatnya datang orang 7 sudah hari tahu sekali? hari. Oh, berarti Orang- Anda mengutip dari luar. Saudara, sebelum Islam Hari-hari itu datang, diambil dari bangsa luar, begitu. Arab itu sudah ada hari-hari. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya mereka tahu dari mana itu. Berarti itu yang Anda kutip. Ya nggak apa-apa sih. Berarti itu dikutip Al-Quran, dari dengarkan. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, misalnya sholat azhar, kan sudah ada waktu-waktu. Azhar itu jam sekian, kan sudah ada. Bukan berarti meniru, bukan. Tetapi beri petunjuk. Al-Quran itu memberi petunjuk. Hari di mana kamu itu beribadah, hari Jumat berkumpul, beda. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu sudah ada tuh. Udah jelas itu. Makanya yang menjadi permasalahan di sini Kristen. Pertanyaanmu itu adalah menjebak diri lu sendiri. Umat Islam ibadah hari Jumat. Ada nggak yang tidak beribadah di hari itu? Beda hari. Seperti misalnya wajibnya Jumat itu, ada nggak yang mereka kemudian hari Jumatnya pindah ke Kamis di Islam? Nggak ada. Yang jadi masalah itu kalian beribadah di hari dewa, Kiriaki. Kiriaki dalam bahasa Yunani itu hari Minggu. Sabaton dalam bahasa Yunani itu hari Sabat dalam bahasa Ibrani. Artinya Sabtu. Dari mana polanya Kristen pindah ke hari Minggu, hari dewa? Coba. Sedangkan hari Tuhan itu Sabtu. Hari di mana Tuhan beristirahat, menciptakan itu Sabtu, Sabat. Saudara Juma, kalian pun ini agak aneh ini saudara Juma. Ya Anda yang aneh kok agamamu ibadah Minggu. Lucu. Yang aneh itu Anda. Saya ibadah Jumat ada perintahnya. Yahudi ibadah Sabtu ada perintahnya. Sekarang perintahnya ibadah Minggu mana? Ya sebentar, ini agak sebentar. aneh. Anehnya begini. Anehnya begini. Sebentar. Kasih kesempatan dong saya ngomong. Ini ngomong gak pernah dikasih kesempatan. Pertanyaan saya kamu nggak jawab loh. Ya, yang tadi belum selesai. Yang Sudah mana 7 hari selesai. tadi. Saya belum menemukan nama-nama hari di dalam Al-Quran. Titik. Ya, Oke. jadi dari mana Anda tahu hari-hari ini ada 7? Dari mana saya tahu? Orang Arab itu sudah tahu. Hari Berarti Senin, hari mengutip dari Selasa. luar. Kan udah seperti Ya kata Allah, Bang Spek ya tadi. Karim. Berarti Sekarang mengutip begini dari saudara. luar, kan? Oke. Jadi Atas pewahyuan pertanyaanmu. pewahyuan nama-nama hari itu sudah diberikan kepada orang-orang Babilonia. Sekarang Sebut saya aja bertanya seperti itu kepada kepada- saudara nih, sederhana pertanyaan saya. Anda kan sudah bertanya satu pertanyaan. Sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Tolong tunjukkan kata hari Jumat di Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan. Silakan Bang. Sampai ada di Kristen Jumat Agung. Ayo. Satu hari ini saya minta tolong Anda tunjukkan. Ingat ya, yang kamu tunjukkan tadi nama-nama hari itu hari pertama, hari kedua itu kitabnya Yahudi. Saya tidak minta di kitabmu karena saya tahu pasti tidak ada. Nah sekarang Ya memang itu dari kitab Yahudi kita menyadur itu, berarti- makanya disebut itu berarti Jumat lebih itu sisi. Bahasa berarti Arabnya lebih kan parah. Jumat. Lebih parah Anda berarti kenapa? Karena Roma Yunani sudah punya hari hitungan sendiri, penggalan sendiri. Arab penggalannya sendiri. Percaya Ya diri Yunani kepada juga Arab. ada. Nah, Yunani terus kuno kenapa itu ngutipnya? menyebutnya Terus Aphrodite. kenapa ngutipnya ke kitabnya agama Yahudi? Kenapa nggak pakai kitabmu sendiri Perjanjian Baru? Kan begitu.
Apanya perjanjian? Iya, makanya di bahasa Yunani modern lah, modern itu disebut paraskeu. Paraskeu Ada itu juga, apa? Iya. Paraskeu itu apa? Hari persiapan hari Jumat disamakan dengan hari Jumat. Secara harfiahnya disebut hari ke-6. Langsung hancur kan? Kalau langsung gitu kan hancur, hancur. langsung. Apanya yang hancur? Saya bertanya, di mana ada kata Jumat di Bibelmu? Ya, maksudnya Jumat gimana? Ya Jumat kan kau agamamu itu kan Jumat Agung. Kan niru-niru Islam. Sekarang yang saya tanya, kata Jumat di dalam Bibelmu itu tertulis di mana? Kejadian 1 ayat Kejadian 31. Iya, Kejadian tapi- 1. tapi Kejadian disebut- 1 nomor berapa? Kejadian 1 tetapi- nomor berapa? Kejadian 1:31, tetapi Oke. disebut Kita baca. home has. Kita baca. Gimana? Kita baca, saya baca. Maka Tuhan melihat segala kejadian itu sungguh amat baik. Jadilah petang hari ke-6. Hari ke-6 itu dikatakan dengan Shishi. Saya tanya Jumat. Iya, itu dimaksud dengan Jumat. Hari Iya, ke-6. iya. Dari mana disebut polanya? Jumat. Dari Secara mana polanya? harfiah. Shishi ke Jumat. Dari mana polanya? Polanya dari mana maksudnya? Iya. Gimana pola apa? Polanya tadi saudara Master Kalam mengatakan bahwa berarti Islam ini mengambil ke hari Jumat ini hanya niru-niru dari bangsa Arab. Kan bangsa Arab yang diberi Al-Quran. Selesai. Nah sekarang orang Kristen kenapa bisa ada hari Jumat juga? Ambil dari mana? Sedikit Oh memang kamu yang harus jawab. Memang kamu. ya sebentar. Nah, saudara. sekarang kau tunjukkan kata Jumat di dalam Bible. Silakan. Iya sebentar. Ini kan kalau saya temukan ya beberapa di ayat Al-Quran itu mengatakan yang melakukan aktivitas melanggar hari Sabat bahkan ada yang dikutuk jadi monyet, dikenakan jadi monyet. Sebenarnya kalau kita kaji lagi ya itu di Al-Araf itu kan artinya Jumu'ah. Jumu'ah itu artinya kan berkumpul. Bukan nama hari sebenarnya di situ. Oh, kami Cuman yang Anda tahu, disuruh kami yang tahu. berkumpul. Kami yang Ya, tahu. sebentar. Kami Iya, yang nanti tahu. kalau ini kan kita diskusi Kami yang kan. tahu, kami yang Itu kan- tahu. Kami yang tahu, kami yang tahu. Sebentar, Sekarang, ini apa? sekarang kamu sudah menunjukkan bahwasanya hari Jumat itu ternyata ada dalam Al-Qur'an kan? Nah, Ya, sekarang Jumu'ah, itu kan Jumu'ah kamu artinya berkumpul tunjukkan. kan, bukan nama hari Coba sebenarnya di situ. kamu tunjukkan kepada saya kata Jumat di Bible. Silakan. Silakan saudara, silakan. Silakan, tunjukkan ke saya. Gak ada, Ya, kan ya, tadi sudah disebut sisi, Enggak ada, makanya enggak ada. pewahyuan. Sisi itu hari ke-6 punya Yahudi. Pewahyuan. Punya itu Enggak, punya maka- Yahudi. Punya Yahudi. Ayo, Shishi itu punya Yahudi. Yang saya tanya ini Jumat yang dipakai oleh gereja Indonesia untuk bla 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 orang Islam. Kata Jumat Agung yang dipakai oleh misionaris, oleh gereja, oleh Kristen Indonesia untuk mengtitik-titikkan umat Islam yang awam. Dari mana Kristen mengambil kata Jumat? Pegangan mereka Bibelnya orang Yahudi, ternyata di situ Shishi. Iya, Jadi makanya Jumat ini dicuri dari mana? Kata Jumat itu sudah ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Pandai-pandaian. Iya, jadi asal katanya itu, akar katanya itu sudah kan akar katanya sudah disebut tadi dari mana? Pandai-pandaian. Saya menggunakan, dengarkan hari saudaraku. Jumat itu, Saudaraku, hari Jumat itu cuma ada di Saudaraku Indonesia. Cepek, saudaraku Cepek, saya yang punya kitab Al-Quranul Karim menggunakan hari Jumat. Ada kata Jumat saja Nggak ada diprotes sama Jumat Mr. di Cumi. Quran, Bang. Saudara. Jumat di Quran itu tidak ada, Bang. Jumat hanya ada di Indonesia. Gimana ya? Tidak ada Jumat di Innal Quran. ladina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Macam Jelas ada Al-Qur'annya. Nggak ada, Surah nggak Jumu'ah ada. saja ada. Jumu'ah, bukan Ada. Jumat. Saudaraku, Jumat itu hanya saudaraku ada host, boleh dilemparkan di orang ini ke neraka kosakata aja. Indonesia. Fahjus Kalau minha berbahasa fa teks innaka Arab itu rajim. disebut Anda keluar ke neraka, jangan di sini. Kata Jumat itu adanya di Al-Quran. Saya gunakan aja diprotes sama Mr. Cumi. Saya yang punya hari Jumat. Ayat suci Quran yang menjelaskan hari Jumat diprotes sama Mr. Cumi. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang menggunakan Jumat Agung yang tidak ada di Bible? Nah, sekarang kau jawab pertanyaan saya, silakan. Sebelum saya lemparkan ke neraka. Kau jawab, di mana di dalam Bibelmu ada kata Jumat? Silakan.
Iya. Itu kalau di Bible kan nggak ada kata Nggak Jumat. ada, udah selesai. Kau Nggak dibawa. ada. Jadi Kau dibawa, sama kamu seperti di dibawa, Quran juga, itu kamu kan dibawa, Al-Jumu'ah. kamu dibawa, kau dibawa, Jumu'ah. kau dibawa, kau ambil abu gosok, kau pakai Jumu'ah. sikat gigi. Bukan Jum'ah. Kau dibawa, Al-Jumu'ah. dibawa. Saya nggak suka Jadi di diskusi Quran dengan sendiri manusia sebenarnya culas, manusia penipu, laknatullah. Saya nggak suka. Nggak suka saya berdiskusi dengan orang yang hanya bisa bersilat lidah kayak Edis, itu saya paling anti. Itu bukan Jumat, di Al-Quran cuman Jumaah. Kutunjukkan hurufnya dalam bahasa Arab pun kau tidak akan mengerti, karena kau bahlul. Karena hanya yang sampai kepada Al-Quran hanyalah orang yang berakal. Orang yang tidak berakal itu nggak sampai kepada Quran. Begitu, waliyatazakkara ulul albab. Orang-orang berakal lah yang bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Makanya kata Jumat itu kau katakan bukan dari Quran. Itu karena kau tidak berakal. Yang ada hanya kebencian. Oke? Mantap. Ngabuk dulu kamu. Saya nggak suka diskusi dengan orang bodoh tapi sombong, abangku. Kalau orang Kristen yang pintar, cerdas, oh aku paling mengantuk pun, lapar pun, lelah pun, capek pun, aku pasti tinggal untuk diskusi dengan dia. Tapi kalau orang bodoh, bahlul, dongok, Jangan sombong, itu. persis iblis, ngapain saya habiskan waktu? buang Ngapain? Ya, cara melihat kepintaran seorang bagaimana menurutmu? Ya itu tadi aku tanya dia apa jawabannya. Hah? Tidak ada kata Jumat dalam Al-Quran. Nggak ada. Itu katanya. Itu kata dia tadi. Jangan motong-motong teologi. Itu kan motong. orang bodoh. Orang bodoh yang sombong. Itu orang bodoh tuh, orang bahlul. Ngapain coba saya diskusi dengan orang kayak gitu? Mending saya diskusi 1000 orang pintar daripada seekor orang bodoh goblok lagi sombong. Begitu saudara. Kalau saudara David pintar, ayo mari kita diskusi. Diskusi. Kita boleh keras, boleh tegas, tapi yang kita ajarkan adalah kebenaran untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi diri sendiri, apalagi membodohi orang lain. Silakan. Kabur dia. Ya Nabila, siapa Ali ya Nabila lagi Ali. Jauh-jauhnya ke Nabila. Selamat siang Ali. Ali. Ngapain lah kamu? Ali. Nanti bawa aja. Cuma ditranslate Google Jumat. Iya, teologi kalau mau ngomong gantian, jangan motong-motong. Ntar masih banyak stok oten di sini, tenang. Tenang. Kalau masalah teologi ini lain lagi dia, oten tapi lain. Ya silakan masalah teologi. Mau ditanya atau bertanya silakan masalah teologi. Kalau nggak ada anda di bawah, kenceng cengi snack formal. Masalah teologi. Masalah teologi. Masalah teologi. Ini suara saya keluar. Oh, terputus. Oh, jaringan dia berarti. Ayo pasien berikutnya. Jangan ngintip-ngintip di bawah. Pasien berikutnya. Masalah kalam tuh itu aja Bang Zuma. Kalau Komal tuh subatnya itu perkara hari. Iya, nanti kalau sudah itu dalil apa lagi? Dalil detik dia cari di Quran. Kalau di Al-Quran itu kan tidak menyebutkan nama hari seperti hari Selasa, Rabu, Kamis secara implisit itu nggak ada. Yang ada Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, Yaumul Harsh atau Yaumul Jam'i.
kemudian yaumul fat, yaumul sa'ah, yaumul mau'ud dan seterusnya. Tapi tidak seperti yang tadi, kejadian 1, hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Nah, dia menjebak dirinya dengan pertanyaan itu. Bahkan sekedar kata Jumat saja itu nggak ada di Bible. Kata Jumat atau Jum'ah itu nggak ada. Yang ada sisi. Nah itu di dalam kitabnya Yahudi. Tapi kalau kita balik tanya, dari mana orang Kristen Indonesia mengambil istilah Jumat Agung? Nah, mencret. Tapi giliran kita mengatakan hari mu'alaf, oh ngamuk berasap keluar tanduk. Giliran mereka menggunakan kata Jumat, boleh pakai, padahal tidak ada di Bible. Berarti ngambilnya dari Al-Quran. Gitu saudara-saudara. Silakan. Ya, Master Teologi silakan. Master Teologi buka mic-nya. Ya, memang betul ya apa yang dikata Bang Zuma ya. Kata Jumat itu tidak ada dalam Alkitab. Ya bisa jadi kalau dalam apa orang-orang terjemahan ya mengartikan seperti itu Bang Zuma ya, sehingga timbullah Jumat Agung seperti akal-akalan, ya kan? ya, betul. Saudara masih di Protestan? Masih. Beliau ini menurut pengakuannya S2 teologi, betul ya? Ya. Nah, S2 teologi saja mengakui tidak ada kata Jumat di Bible. Iya, apalagi mengakui bahwasanya Yesus sebagai Tuhan. Kan Yesus kan manusia. Nah, makin canggih nih ilmunya. Dalam Alkitab disebutkan bahwasanya kita menyembah Elohim, bukan Yesus. Yesus itu adalah sebagai utusan, sebagai nabi kalau dalam Al-Qur'annya. Seperti itu. Nabi yang diutus supaya manusia tidak tersesat. Tidak tersesat kepada jalan yang miring, harus jalan yang lurus seperti itu. Karena Alkitab pun berkata, akulah jalan kebenaran dan keselamatan. Tidak ada yang seperti itu ya. Bang Teologi. Ya. Bang Teologi. Halo Bang. S3 ya? 2 baru 2. Kalau Tuhan izinkan 3 ya puji Tuhan. Karena Homosius itu yang merumuskan siapa, Bang? kenapa? Homosius itu yang merumuskan siapa itu? Bapak-bapak gereja Berarti banyak. iya, katanya banyak. Nah, bapak-bapak gereja itu dari denom apa aja tuh? Denomnya banyak kalau kita bicara denom. Berarti termasuk yang Anda imani kan? Iya, betul. Nah, berarti salah tadi penyampaian Abang, cuma Bapak yang disembah. Iya. Nah, tadi homosius itu gimana? Kenapa? Bang? Bapak-bapak gereja itu kan salah satu dari denom Anda. Yang merumuskan homosius, berarti Anda harus mengimani konsep tersebut, ya kan? Ya. Nah, berarti di sini Anda harus
mengikuti rumusan tersebut, betul nggak? Ya. Kenapa Anda mengatakan hanya Bapa yang harus disembah, sedangkan iman Anda atau rumusan konsep Anda itu Bapa dan Anak sama-sama Tuhan? Iya, itu menurut Alkitab ya. Tetapi setelah saya pelajari, kan yang lalu saya menyembah bahwasanya Yesus sebagai Tuhan. Sekarang saya kebalik. Maksudku bukan di Bible, Kebalik. bukan di Bible. Maksudku di konsepnya Bang. Di konsepnya, ya. bukan di Bible. Ya, konsep kalian itu kan berawal dari homoseus itu kan istilahnya. Iya. Disebut homoseus. Iya. Seperti itu. Berarti Anda imani kah itu? Ya, secara rohani iya. Ya kan berarti di sini Anda tidak konsisten. Cuma nanya itu host. Mana ya? Kejebak lagi dia. Ya bisa disebut seperti itulah. Kalau di S2 itu ada nggak kurikulumnya itu Bang? Kurikulumnya nggak ada kayaknya. Rumusan istilah homoseus homoceus katanya. Ya, apa? Oh, Matius. Ada. Kalau belajar itu Bukan panjang homoseus, nanti. jangan ikuti bijak. Itu menurut pandangan secara teologi seperti itu, Bang. Kalau pandangan Secara kosmologi gitu. iya, Kalau secara kosmologi apa? Gimana? kosmologi kita menyembah Tuhan, yaitu Bapa sendiri, bukan kita menyembah anaknya. Tadi Anda ini harus konsisten loh Bang. S2 loh. Wah. Jangan di saat kita berkumpul dengan Islam lari dari konsep. Nanti di sana kamu di luar sana, oh iya sama, aku juga konsepnya begini gitu loh. Jangan seperti itu. Laki-laki jangan menye-menye. Apa itu menye-menye? Nggak tahu Bang, ini bosnya yang ngomong terus begitu. Menye-menye kau. Apa host? Menye-menye. Ya menye-menye, bertele-tele banyak, bertele-tele gitu. Oh. Iya, kalau secara teologisnya seperti itu. Tapi saya membacanya itu sudah sadar, Bang. Bahasanya Tuhan itu tidak beranak. Tuhan itu esa, gitu. Dalam Alkitab, Yang Anda baca kitab mana? iya kan, Alkitab kan menyebutkan bahwasanya Allah itu esa, eka, kalau bahasa aslinya. Tekad. Eka. Ekat, ya. Ya, ekat. Yang mana yang betul? Ekad. Ekat. Ada nggak? Coba tunjukin di mana? Ekad. Bentar. Biar nggak salah baca ya. Ekat ya. ECHED, ekat. Ekad. Ekah. Apa sih itu loh sampai di sini, Bang? Cuma itu aja aku tanya tadi. Homoseus itu belum dapat aku jawabannya. Yang merumuskan itu siapa?
kuasa masih masuk teologi. Siapa NS ini? Sebentar ya, saya naikkan. Berarti Bang teologi ini apa? Kristen atau enggak sih? Kristen. Oh, oke. Coba kita kasih pilihan. Bang teologi memilih di antara Matius 25 nomor 33. Mana yang Anda pilih? Domba atau kambing di situ? Domba. Domba ya? Iya. Nah, domba itu menyebut Yesus Tuhan. Tadi kau tidak mengakui Yesus Tuhan. Gimana ya? Iya, kalau secara teologinya seperti itu. Tapi saya suka domba daripada kambing. Kalau kalau karakter domba dengan kambing itu beda. Domba itu nurut, kambing itu kadang suka berontak. Seperti itu. Tuh, Pak Budi pasti tahu. Oh, ini ada Pak Budi. Silakan Mas. Ya, silakan. Selamat siang Pak Budi, Bang Zuma. Ini Bang Zuma. Dosen teologi ya ini Pak Budi. Bang Zuma tahu apa? Enggak apa-apa. Ya. Bang Zuma monitor. Ya, silakan. Ada Mau Kang Chan. sholat kayaknya Bang Suma itu. Iya, siap-siap ini. Enggak apa-apa. Ada Kang Chan. Assalamualaikum Kang Chan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berunda nggak monitor? Urusan ini Bang Zuma. Siap, maaf. Oh, iya. Iya. Silakan. Ada Pak Budi Azali di sini. Gimana? Ya, halo. Cek. Iya, silakan. Sekarang jangan saya. Silakan Pak Budi. Silakan Kencan, membahas apa Kencan? Bebas, Pak Budi silakan. Ini kesempatan Bapak sebagai pendeta senior bisa memberikan sesuatu buat kita supaya bisa saya sebetulnya tidak bisa sekarang, ini mesti kerja sama si Gimana Pak? Saya tidak bisa sekarang sebetulnya, mesti kerja nih Mas Ian. Sebentar aja Pak Budi, sudah belajar masuk. Silakan Pak Budi. Tadi bahas apa Pak ini, Pak Dedi? Ya. Coba saya tanya aja ke Pak Budi ya, supaya memberikan apa namanya pengantar. Begini, jantungnya Kristen. 1 Korintus pasal 15 nomor 3 nomor 4. Pengakuan Paulus. Ada hal penting yang ingin diberitakan oleh Paulus. Yang diberitakan oleh Paulus, terus yang diterima sendiri oleh Paulus, bahwa Kristus harus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Familiar ya? Kitab suci yang mana itu Pak? Perjanjian lama mestinya. Ya, yang mana tuh? Kalau di Yesaya 53 kan sudah ada. Dibantu coba Pak, di mana situ Yesaya Yesaya 53? 53, Mazmur pasal 22. Nggak ada, saya cek nggak ada. Paulus sedang bohong. Ada aja kutipan dari kitab suci, tidak selalu persis seperti itu, tapi bisa dikutip dengan kata-kata sendiri. Kesesuaiannya, sesuai dengan kitab suci. Di mana kesesuaiannya? Dibantu Pak Budi. Nah makanya tidak selalu mesti persis kata per kata. Enggak, kesesuaiannya aja. Kesesuaiannya. Nah, bentar yang Yesus pada waktu mengatakan Matius 4 ayat 10, dia mengutip dari Ulangan 6 ayat 13. Tapi kalau kita bandingkan dua ayat itu ada banyak ketidakcocokannya. Jadi hanya sepotong yang cocok. Nah, tapi ya itu yang diambil. Di mana? Jadi nggak selalu antara kutipan dan sumbernya itu sama persis, itu nggak selalu. Tuntutannya bukan sama persis, tapi sesuai kesesuaiannya. Di mana?
Yesaya 53, Yesaya 52 di mana? Itu kan Yesaya 53 itu membicarakan kematiannya maupun kebangkitannya kan. Nggak ada, nggak ada yang sesuai. Ada, kalau kamu enggak tahu tafsirannya ya enggak tahu, tapi kalau itu aku pernah berdebatkan sama John Ditan kan. Jadi coba tonton debatnya itu, aku buktikan itu di situ dia ada dinubuatkan kematiannya maupun kebangkitannya. Berarti maksud Pak Budi tidak ada sesuai dengan kitab suci, tapi sesuai dengan tafsirannya gitu. Bukan sesuai dengan tafsirannya, itu terjemahnya banyak yang salah di dalam Yesaya 53 itu. Mana kalau ditunjukkan. terjemahnya- Di edukasi Pak, edukasi kita Pak. Coba. Karena gini Pak, Bapak tahu sendiri kan, kalau seandainya tidak ada kebangkitan, konsekuensinya tahu nggak apa Pak? Menurut Iya, Paulus, tahu. apa tuh? Ya tidak ada keselamatan. Bukan. Tidak ada kebangkitan, berarti sia-sia pemberitaan Paulus. 13 surat Paulus. Sia-sia. Kalau tidak ada kebangkitan, keyakinan, kepercayaan kamu sia-sia. Yes. Nah, sekarang bantu Paulus. Coba di mana? Lah enggak usah ngomong gitu, kebangkitan Yesus itu diceritakan dalam keempat kitab Injil kok. Loh, Mana bisa ada aja. Pak Budi tidak belajar Bible berarti selama ini ya. Menurut Paulus kalau bangkit itu bentuknya roh. Siapa bilang Paulus di mana Paulus bilang betul? 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Masih di pasal yang sama. Coba dibuka. Itu kamu salah sama sekali nafsirnya. Dibaca dulu. Lah, enggak usah aku baca kitab Injilnya saja. Kitab Injilnya jelas, keempat kitab Injil mengatakan dia bangkit pada hari ketiga. Loh, kok beda yang Bapak baca dengan yang saya baca ya? Aneh. Menurut Bible, keempat gospel itu mengatakan Yesus itu hidup tidak. Pak, menurut gospel Tafsir bukan salah. enggak. Ya udah kita jangan pakai tafsir. Coba Bapak bisa kita dicek bareng-bareng 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Aku enggak pakai komputer, enggak pakai apa. Baik, saya bacakan. Judul perikopnya adalah kebangkitan. Ya. Maaf bentar. Iya. Iya. Kata Paulus begini. Baik. Kata Paulus saya bacakan, Pak. 15 itu kamu baca mulai ayat 1 coba. Jauh Pak, jauh. Kita kebangkitan dulu nih, ya. Nah, 1 Korintus 15 nomor 44. Dari nomor 40 sebetulnya itu. Kata Paulus, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasmani. Tubuh, Pak, tubuh. Sedangkan yang bangkit adalah rohani. Enggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Orang begitu kok. Baca yang persis. Tubuh rohani. Tubuh rohani. Katanya aku tahu. Tubuh rohani. Lah iya, tubuh rohani itu tetap tubuh. Loh, tubuh rohani, tubuh. Apa beda tubuh rohani dengan alamiah? Tubuh alamiah itu tubuh yang sekarang. Nah, tubuh rohani itu tubuh kebangkitan. Setelah Rohani apa bangkit arti itu- rohani? Rohani itu menjelaskan tentang tubuhnya. Jadi tubuh Bukan itu, Pak Budi. Roh. itu menjadi sifat rohania. Karena Seperti disesuaikan malaikat. dengan keadaan rohania di surga gitu loh. Seperti malaikat, betul tidak? Roh. Gak, malaikat cuma roh, tidak ada tubuhnya. Itu Kalau dia. manusia itu masuk surga nanti ada tubuhnya, itu ada dia. rohnya. Loh, itu dia. Kata Yesus ya. Yesus menguatkan Paulus. Saya nggak ngerti kenapa Pak Budi membantah Paulus. Kata Yesus, Bapak buka Lukas 20 ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki terkait kebangkitan. Ini kan cerita Yesus itu ditanya bahwa kalau ada satu perempuan dinikahi oleh kakaknya lalu mati adiknya lalu mati tahu. Nah, gitu kan. Tahu. Terus apa kata Yesus? Di dunia ini orang nikah kawin dan dikawinkan. Tetapi nanti ketika kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka tidak dapat mati lagi lalu hidup seperti malaikat dan mereka seperti malaikat. Malaikat tidak punya tubuh. Nah, sekarang orang bangkit itu dia roh tidak punya tubuh. Seperti malaikat di surga. Bukan Tidak punya dalam tubuh. arti bentuknya seperti malaikat tanpa Loh, tubuh. sama. Tapi Sama, Pak. nantilah kamu tuh dengarkan dulu. Jadi di surga itu tidak ada kawin mengawin. Itu seperti malaikat itu seperti dalam arti itu. Fokusnya bukan kawin Karena mengawin, malaikat kan bentuknya. Malaikat kan tidak bisa kawin. Bentuknya. Bukan kawin mengawinnya, topiknya bukan. Bentuknya yang sama. Kata Yesus sama, kata Paulus sama.
Seperti Bang, astaga. Sama. Seperti situ gimana sih? Iya, sama Ada kata seperti malaikat. Apanya sama? Ada kata seperti nggak sama dong? Gimana sih bahasa Indonesia? Arti kata sama apa? Nggak ada sama seperti beda Bang. Coba buka Lukas 20. Dalam segala hal. Dibantah. Jadi seperti sama seperti Ya. malaikat. Ya, Malaikat seperti punya itu tubuh sama tidak? nggak? Sama seperti itu Sama. nggak? Sama. Kalau otentik Sama, Bang, sama, sama itu sama. otentik itu sama. Ya udah. Berarti malaikat punya tubuh. Seperti Bang, seperti. Ya apa yang seperti apa? Lah makanya apa malaikat kan di surga toh, manusia kan di bumi. Beda dong, Bukan Bang. kebangkitan. Ini bukan di Ya, kebangkitan. kalau kita Manusia. Sebentar dulu, santai dulu, santai dulu. Pak Budi aja lebih menjelaskan. Silakan Pak Budi. Makanya kau yang motong. Kata Yesus, kalau kebangkitan manusia itu yang kebangkit itu sama seperti malaikat. Ya, satu-satu Kata aja, Paulus Pak Budi. tubuh rohani. Ya, silakan Pak Budi. Anda mau bantah Paulus? Silakan Pak Budi, silakan Budi. Sama itu cuma dalam hal sama-sama tidak kawin mengawin, bukan bentuknya. Sekarang kamu coba baca ayat 28-29. Silakan Bapak baca. Aku tidak baca Silakan. kitab. Aku sudah bilang aku diranjang kok. Oke, Yohanes 5 berapa? Yohanes 5 28-29. 5 berapa, Pak? Yohanes 5, 8, Bentar. Saya pindahin sepeda listrik dulu bentar. 2 menit ya, bentar. Yohanes 5, 28, 29 ayatnya. Oke, yang dari Kristen ini satu-satu ya. Biar nggak tumbang tindih maksudnya kalau Pak Ya, Budi. makanya biar Pak Budi satu-satu saja, saya diam aja. Makanya please, saya ngatur bukan kamu yang ngatur di sini. Yo. Saya ini, oke, kami mute dulu ya. Lentera Kolbu, selamat selamat siang. Oke, selamat siang saudara. Selamat siang, standby dulu ya bro ya. Kita bergantian. Oke, saya nanti sama kami lain topik lah sama siapa pembicara Islam di sini yang bisa menguasai tauhid Bang gini, Bang Zuma kan di Wita. Ini waktunya masuk zuhur nih tempat kami di sini. Masih sholat beliau. Zuhur ya. Selepas zuhur Nanti ya. balik insyaallah. Oke, jadi manusia ini ketika bangkit seperti kita sama seperti kita begini Pak Budi. Lo bacakan dulu ayatnya. Iya, habis salat dek, lanjut. Oh, Gurunda mau masuk Lanjut. dulu? Enggak, lanjut Dinda, lanjut. Oh iya siap. Saya yang tadi yang mana yang tadi mau diskusi? Ini ada Pak Budi, Gurunda. Oh, bukan kan, beliau Silentera yang ini. Oh iya, habis ini lanjut. Silakan. Oh iya. Baik, saya baca Pak Budi. Sebab Bapak mengasihi anak, itu 520? 8 Bang, kupingnya dipasang. 28, baik. Oh, astagfirullahaladzim. Baik. Yesus aja nggak pasang kuping. Bagaimana aku bisa pasang? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Apa? Terus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka telah berbuat jahat untuk bangkit. Ih, bukan itu, bentuk tubuhnya. Kata Paulus, tubuhnya itu rohani. Ya, tubuhnya dibangkitkan berarti dengan tubuh masuk surga atau neraka itu nanti. Yang Pak Budi fokus. Kedua kalinya. Pak Budi bukan itu poinnya. Tubuhnya. Kata Paulus tubuh rohani, setuju nggak? Lo setuju tubuh rohani itu tubuh bukan. Apa beda tubuh rohani dengan tubuh jasmani? Tubuh jasmani yang sekarang ini, tubuh rohani itu nanti setelah kita masuk surga. Sama nggak dengan tubuh sekarang? Ya beda lah. Bedanya apa? Yesus itu setelah bangkit itu kan bisa nembus tembok dan sebagainya. Bedanya Itu kan apa tubuh rohani dengan jasmani? Lakukan itu sebelum dia bangkit. Pak Budi, bedanya apa tubuh sekarang dengan tubuh yang akan datang? Tubuhnya nanti itu sudah tidak bisa sakit lagi, tidak bisa rusak atau apapun. Bisa makan nggak? Bisa, tapi tidak perlu makan. Bisa nembus tembok nggak? Yesus kan makan, padahal dia tidak perlu makan. Dia makan itu hanya untuk membuktikan kalau dia sudah bangkit. Bisa nembus tembok tidak? Apa? Bisa nembus tembok nggak tubuh rohani? Bisa. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, terdengar tubuh rohani atau tubuh jasmani? Tubuh rohani itu sudah.
Dia makan. Dia nggak nembus tembok. Dia datang ke murid-murid. Mereka kaget. Assalamualaikum, kata Yesus. Dia nyamar jadi penjaga kebun. Perlu memindahkan batu dari kuburan. Tembus tembok bang, udah dikasih tahu. Tembus tembok dari kamu tembus tembok. Dia tembus tembok. Dia. Yesus. Posisi rumah itu terkunci bang. Posisi rumah terkunci. Yesus masuk. Apa namanya? Maksud lu kayak Yesus tembus tembok telanjang gitu? Astagfirullah. Masa? Kalau tembus tembok yang telanjang lo masih kalau pakai kolor kolornya nggak nembus dong. Sebentar bang, rumah itu terkunci tapi Yesus bisa masuk. Nembus tembok. Nembus tembok. Terus dari rumah itu masuk dia tembus. Kolornya ketinggalan nggak? Atau ikut nembus? Islam makanya Islam. Lo kan yang tubuh kok. Masa kolornya ikut masuk? Tertulis gitu, rumah itu tertutup tapi Yesus masuk. Gitu. Makanya dia bilang assalamualaikum kan? Enggak, sekarang dari mana bang? Kalau rumah itu tertutup bisa masuk gimana caranya coba? Lah dia bilang assalamualaikum. Enggak. Coba ini di mana tertutup? Coba buka Lukas 24:36. Ada rumah baca terkunci, Lukas. tapi Yesus bisa masuk. Coba di mana datanya? Lukas 24:36 coba. Enggak, sebentar. Di ruangan kisah atas. itu, di perjamuan itu ya, ketika Tuhan Yesus itu di rumahnya si Markus, itu rumah terkunci. Di mana? Tapi Di Yesus mana bisa dia? masuk. Di mana? Kita baca ya. Sebentar, Iya, kita silakan. cari ayatnya. Sebentar. Lukas 24. Lanjut Pak Budi. Udah kabur. Diturunkan Pak Budi ini miskin. Kabur. Ada. Karena kau bilang tadi kolor ikut nembus. Bagaimana kalau nembus berarti dia telanjang. Masa kolornya ikut tembus? Lele aja. Lari ke kolor otak sebentarnya ya. Lebih enggak gimana kolor sebentar. Masa kolornya juga tuh kolor rohani nembus. Nah, saudaraku. Masalah generasi. Alasan kenapa kalian menentang itu karena menurut Paulus kalau orang bangkit bentuknya tubuh roh. 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Menurut Yesus kalau bangkit seperti malaikat roh. Lukas 24 ketika ditanya pada hari kebangkitan. Dan Yesus menunjukkan ketika menampakkan daripada murid-murid dia makan ikan goreng. Kalau dia makan ikan goreng, dia kunyah ikan goreng itu. Dia telan, ada tenggorokan di situ. Dia telan ke dalam perutnya, ada usus halus, usus besar. Kalau udah sampai ujung nyari toilet. Kan kita sedang tidak berpikir Yesus bebas BAB di mana aja kan? Lo enggak lah. Semua orang kalau mules nyari toilet, nyari tempat bersih-bersih. Di mana Tuhan mau lagi ke belakang? Gimana sih? Itu tubuh bukan tubuh rohani. Kan anak murid-murid mengatakan mereka takut kan? Nah, takut. Assalamualaikum. Bukan dijawab malah ketakutan. Mereka terkejut takut. Mereka menyangka roh. Apa kata Yesus? Sini. Lihatlah, rabalah. Ini tangan, ini kaki, ini daging, ini tulang, kata Yesus. Sedangkan tubuh rohani tidak punya daging, tidak punya tulang seperti kamu yang kamu lihat pada diriku. Kata Yesus. Gak percaya juga apa yang kau lihat kau raba. Tak percaya? Nih aku tunjukkan dalamnya. Ada makanan nggak di sini? Cerdas Yesus nih. Satu request, dua sasaran. Dia ingin menunjukkan kalau dia ini tubuh jasmani, tubuh alami sekaligus juga lapar lah, tersiksa. Berapa hari itu lapar. Nah, tersiksa di situ. Yesus makan ikan goreng, digenggam, dimakan, menunjukkan kalau dia bukanlah tubuh roh, tidak bangkit. Miliaran orang Kristen yang meyakini Yesus Tuhan karena bangkit dibatalkan oleh kisah Yesus memakan ikan goreng yang dirubah jadi ikan bakar. Dan itu dikutip oleh Quran. Dulu kita bingung, kenapa Quran mengatakan bahwa Yesus makan, Nabi Isa makan? Apa fungsinya Quran ini? Bukankah ini hudalinas? Ngapain? Ternyata miliaran orang meyakini Yesus Tuhan karena bangkit, dibantah kebangkitan dan ketuhanan Yesus dengan hanya makan ikan goreng. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya orang yang baik. Kana yakulani to'am, keduanya makan makanan. Anda baca Iya, Lukas 26.
Lukas 24, sorry, Lukas 24. Iya, ayat saya bilang 33 itu. Sampai 40. Coba Lukas. Ya Anda baca silakan di situ. Itu kan data saya Enggak, tadi. headset saya satu bang, nanti saya kalau buka nggak bisa baca nanti. Iya, silakan. Silakan, Bang. Lukas 24 ayat 3. Anda baca. Oh, Anda ada masalah dengan device? Iya, device saya satu, Oke, nanti oke. saya Sebentar, keluar saya buka hilang dulu. gitu loh. maksudnya. Baik. Bentar. Ya, di situ kan jelas ya Yesus menampakkan ya setelah kebangkitan ya, menampakkan diri. 24 ya, 36 ya. Dan sementara 36 mereka sampai bercakap Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera. Terus mana tembus temboknya? Mana tembus temboknya? Saya bilang kata tadi apa? Yesus mengatakan Assalamualaikum, kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu, melihat roh. Tapi apa kata Yesus? Apa kau ini? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus katakan, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendiri ini, rabalah, lihatlah. Ya bang, coba di ini aja. Kalau abang nggak memahami itu ya, di Yohanes 20 aja bang, coba bang. Abang coba. Di Yohanes 20 aja coba, dibuka ya. Yohanes 20 ayat 18 sampai 20 bang, coba dibuka. Coba ya bang, dibaca pelan-pelan. Ya. Ya. Ketika hari malam, hari Minggu berkumpullah murid Yesus di tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata damai sejahtera. Sama, mana nembus temboknya? Ya, terkunci ya bang, ya. Rumah terkunci ya bang. Betul ya? Iya, terkunci. Tiba-tiba kan, di situ ada kata tiba-tiba betul? Pada waktu itu berdiri di tengah-tengah mereka. Iya, Bukan ada tiba-tiba. kata tiba-tiba ya? Datang, nggak ada tiba-tiba. Oh datang ya, tapi terkunci loh bang. Iya, makanya dia Masuk bilang dari Assalamualaikum. mana, Bang? Enggak, dia masuk dari mana bang? Ya dibukakanlah kuncinya. Iya kan dia bilang Terkunci, Assalamualaikum. terkunci Kau ingin Yohanes menjelaskan dibuka slotnya, digeser pintunya gitu. Kau ingin berharap Yohanes itu mendetailkan dia maju ke depan, ketok-ketok pintu, dibuka slotnya, dibuka kuncinya, digeser pintunya. Halo. Ini bang ya, rumah itu kan terkunci, ya rumah itu terkunci. Saudara, Saudara, enggak. Ada enggak Yesus nembus tembok? Sebentar bang. Mereka kan dikunci karena sudah Nembus takut. tembok. Kan? Sudah takut karena ada orang Yahudi mengejar mereka, oke? Iya. Tetapi tiba-tiba Yesus di situ bang. Gimana masuknya bang? Coba ayat itu. Bukan tiba-tiba datang, nggak ada tiba-tiba. Iya, gimana? Iya, Datang. gimana cara masuknya? Tapi terkunci posisi rumahnya bang. Iya, dia tidak jelaskan di situ. Gimana sih? Mereka ketakutan bang. Oh ya udah. Mereka Berarti Yesus nembus ketakutan tembok. sampai dikunci bang. Jadi nembus tembok. Jadi di ayat itu dikatakan Yesus Bang, belum ya ada. udah. Jadi rumah Pintu itu tertutup, terkunci. udah. Pintu Iya. disegel, baik. Kunci Pintu disegel, ya. Pintu dikunci, disegel, pakai sandi. Terus Oke. Yesus masuk dari mana bang? Nah, menurut Yesus Anda masuk maksudnya dari mana? Anda yang Ya, membuat dari mana? premis dikunci, maksudnya dari mana? Lah kan dikunci memang situ tertulis. Berarti Yesus nembus tembok. Ya terserah abang pikir gitu loh. Permasalahannya apa? Enggak logika abang. Logika abang. Logika saya mengatakan bahwa tidak disebutkan di situ pintunya pintunya dibuka, Oke, disambut kalau tidak. Yang buka siapa? Saya ikutin abang. Tidak Yang buka disebutkan. pintunya siapa? Ya makanya kan dari mana? Berarti terlalu terkunci dua-duanya. Kalau itu dari mana? Kalau saya bilang itulah tubuh kemuliaan bang walaupun dikunci. Nembus. Maksudnya nembus tembok. Nembus. Entah pintu, entah tembok terserah bang. Tapi Kalau dia- kolornya ikut masuk nggak? Tapi Yesus sudah masuk bang. Ya kolornya ikut tembus nggak? Makanya saya bilang otaknya nggak nyampe bang. Abang lari ke kolor. Loh kan tubuh rohani. Yang rohani kan tubuhnya bukan kolornya. Adakah manusia tiba-tiba pintu terkunci bisa masuk? Bentar, kalau kolor yang dipakai Yesus rohani bukan? Enggak gini loh bang. Oh. Pintu dikunci. Enggak, abang deh. Bisa nggak? Kalau pintu saya kunci bisa masuk? Nggak bisa. Ya, Makanya ya Yesus sudah. mengucapkan Nggak bisa, Assalamualaikum. Kalau abang nuduh tadi ada yang buka Assalamualaikum, siapa yang buka? Tidak disebutkan di situ, Pak. Abang ngarang kalau tidak disebut. Ya udah, sekarang nembus tembok. Kalau Anggap saya bilang kalau Ih, nggak mau nembus berhenti. tembok, itulah saya bilang dari pintu terkunci Baik. bisa masuk. Tembus tembok ya, baik. Tembus Iya. tembok. Ketika Bisa Yesus menembus, baik. Ketika Yesus menembus tembok, itu Yesus telanjang atau sama kolor?
Ya tetap dengan bajunya mana bang? Loh, Enggak, saya ikut jadi- bang. Apakah di situ ada kolor? Enggak, kita udah Jadi boleh ikut apa? iya makanya Enggak, ngikutin makanya aja, jadi bodoh. Ya, jadi di situ- jadi di situ- pakaiannya Iya, kaosnya kalau pakai kaos saya tanya, pakai ya Yesus pakai kaos, pakaian ikutin. iya santai dulu bang Saya santai ikutin. satu santai Enggak pakai apa? pakaian Pakai apa? ya pakaian Pakai tukang apa? kebun santai dulu saudara numpuk-numpuk pakai apa, suaranya Bang? Saya ikutin, ya. kan Yesus menggunakan pakaian penjaga taman tukang kebun tahu kan Ya, oke. nah, Ikutin, ya, saya nah ikutin. pakaian penjaga tamannya ikut tembus atau tidak Nah, di situ ada nggak di situ pakaian tembus itu? Bang? kau yang membuat premis ngikutin penembus narasimu tembok loh, Bang. Saya ngikutin Ih. narasimu loh. nggak jelas selesai Saya ngikutin Selesai. narasimu, bro. Jadi yang dari Anda katakan Gini, tubuh, Kang baik, Cak, Anda gini, katakan gini, tubuh gini. jasmani, Biarkan Paulus dulu, katakan biarkan tubuh aja. rohani, Stop. Yesus Sebentar, katakan sebentar. roh seperti malaikat. Gini aja, Bang, Yang gini salah aja, Bang. siapa? Enggak, abang nggak nyantai. Bang Lentera sama sini aja. Bang Lentera sama sini aja. Udah, stop sini aja. Bang Lentera sama sini aja. Silakan. Bang Lentera. lari. Bang pakai kolor. Paulus katakan tubuh rohani, Kita ngikutin, Yesus kita katakan ngikutin. roh seperti malaikat. Anda katakan bisa tembus. Di Islam nggak ada tubuh rohani, gimana mau cerita tubuh rohani gitu loh. Makanya Mana saya mau tanya ngerti? kepada kalian yang mengatakan itu. Bang Lentera sama Dia sini aja. tahu Nggak, ini Bang kebangkitan. Lentera sama sini aja, Bang. Oke. Kalau tidak ada kebangkitan, Oke, Bang, ya. sia-sia kepercayaan kamu. Iya, pengalaman. Ada nggak ngerti tentang itu? Lebih baik Lentera sama sini aja. Oke, silakan. Bisa nggak roh makan ikan Oh, goreng? Silakan, Nos. Lentera sama sini aja, Nos. Ya. Kata Yesus apa? Sedangkan Memang di roh sini pakai kolor. Gimana kolor mau tembus namanya Loh, kolor? lalu yang dipajang di paku-paku itu Kolor- pakai kolor apa? benda mati gimana sih? Kolor benda mati. Gimana? Lalu yang dipajang di paku-paku itu pakai apa? Sedangkan Yesus tubuhnya tubuh kemuliaan. Anda nggak ngerti tubuh kemuliaan apa? Kan nggak nyambung kita diskusi. Iya, yang mending Bang Suma sama Lentera aja. Ganti topik aja. Oke, semuanya saya pamit dulu saya berterima. Ya, gitu. Jadi sulit bang. Anda nggak ngerti tubuh kemuliaan. Saya mau ngomong apa? Menjelaskan. Salah Oke? generasi. Iya. Lalu Iya, Anda Bang, mau ya. bantah Paulus? Sedangkan setan aja bisa tembus, kalian percaya? Enggak, saya Bener itu nggak? diundang naik, saya pengen bahas dua. Enggak, Kang Chan. Coba setan Kita lain tembus aja tema. percaya Anda, bener nggak? Iya boleh silakan. Saya tidak tahu Anda udah monitor atau belum? Ya silakan, Suma sama Lentera aja deh. Ya. Anda mau kabur ya? Setan nggak pakai kolor loh bro. Nyari jalan tikus. Setan nggak pakai kolor loh, bisa tembus. Bener nggak? Dari saya. Gitu loh. Pak Kris, Anda agresif sekali Pak Kris. Ada apa Pak Kris? Kata Anda nggak nyampe Loh. kolor bro. Gitu loh bro, paham ya bro ya? Lu kata Paulus Nggak tubuh rohani nyampe. kok. Padahal Masa betul-betul tubuh rohani pakai kolor? Setan aja bisa tembus loh, bayangin. Setan Oh jadi Yesus setan. Jadi Yesus Bukan setan. Makanya ada tubuh kemuliaan nggak nyambung ya. Lu kan Yesus tembus. Tadi Setan Pak Budi tembus. sudah benar. Enggak, tadi Pak Budi sudah menjelaskan tubuh roh itu tubuh kemuliaan. Sudah Bisa jelaskan, tembus. tapi otakmu nggak main, bro. Bisa tembus. Bisa dipegang nggak? Nyampe tembus, makanya Iya. terkunci. Nah, Posisi itu. rumah terkunci bisa masuk gimana caranya kan? Bisa dipegang nggak Apanya? tubuhnya? Bisa, makanya Ini kan setoran. tembus. Kan tembus gimana sih? Kemuliaan, bro. Anda paham nggak tubuh kemuliaan? Kan barusan Masalahnya. tembus. Tubuh Loh, kemuliaan dipegang bisa oleh tembus. murid-murid, lihatlah, rabaklah, Iya, bisa diraba nggak? lah, betul. Nah, tapi kan tembus tembok. Makanya tubuh kemuliaan Anda nggak ngerti, bro. Apa tubuh kemuliaan? Itu loh, bro. Kasian. Iya. Paulusnya dibantah, Tubuh kemuliaan. Ya. Yesusnya dibantah. Jadi gini, Bagaimana ceritanya? Tubuh kemuliaan itu tubuh yang suci. Tubuh yang suci. Tubuh kemuliaan itu. Ah. Ya. Kalau Makanya sudah makan sekarang ikan aja. goreng, Yesus nyari Nggak. toilet tidak? Bang Lentera sama sih. Nggak nyampe bro. Kamu bro. Nggak nyampe. Nggak nyampe bro. Ya silakan ya teman-teman ya. Kalau Kita diskusi. kalau makan ikan goreng setelah kenyang nyari apa Loh, Yesus? ketika Tuhan Yesus itu memang makan kan di situ. Nah, Dijelaskan. makan. Iya. Makan ikan goreng. Masuk ikan goreng ke perutnya. Lu masuk dong makan. Ah. Di mana ada ikan goreng bro? Sebentar saya menarik ini. Di mana ayatnya makan ikan goreng? Saya tertarik ini. Lukas Ayatnya di mana, bro? 24, 37, 38, 39. Sebentar. Ada ikan goreng situ ya bro? Ada ikan Tertulis goreng. Ya sebentar. Lukas 24 ayat berapa? Saya baca dulu pelan-pelan. Tiga Saya buka Alkitab dulu. yang tadi 36, 37. Ya sebentar ya. Saya buka Alkitab dulu ya. Sebentar. Nah, bentar. Oke, saya sini. Sebentar Kang Jack. Bang Zuma ini kan persiapan zuhur, Lentera kalbu, sabar. Sabar dulu, Pak. Baru, ya, standby dulu Lentera. Oh, nomor 42, Pak. Coba Bapak cek datanya di 42. Baterai saya yang bermasalah. Kalau baterai tidak bermasalah, saya bisa bertahan sampai sore, Bang. Bro. Apa yang Bapak mau sampaikan? Saya mau dua arah tentang bab ketuhanan, tauhid asma wa sifat dan trinitas.
Boleh, silakan sambil menunggu Gurunda. Gurunda monitor nggak? Nggak lama zuhur kalau tempat kami di sini Kang Chan. Oh gitu. Ya silakan bisa. Saya sama tuh waktunya tuh. Wita saya. Oh iya, ya. Silakan Pak Lentera. Sebenarnya kalau dengan Pak itu sudah selesai ya. Bapaknya nggak ada tahu Bible seperti jadi ini. guru kemuliaan ya bro ya. Jadi bisa Pak, kasihan ini waktunya habis Ya. karena baterainya sedikit. Bapak udah Ya, kelar ya. kok. Bang Bapak Lentera udah aja. bonyok dari tadi. Sudah, pakai Pak. kolor. Ya sudah dulu, sudah santai dulu. Silakan Pak. Kasihan waktunya. Saya dari Katolik. Saya kenalkan saya dulu lah, kenalkan diri dulu. Saya dari Katolik Kalimantan Barat, orang awam. Ketika nanti kita berdialog atau diskusi, ada kesalahan saya tidak menjelasnya secara eksplisit, berarti itu keterbatasan saya sebagai orang awam. Saya dari Katolik. Salam kenal Pak. Iya Pak, sama-sama Pak Lentera. Ya. Kang Cang dari mana Bang Cang? Saya dari Islam Pak, dari Muslim. Akidahnya dari mana? Gimana? Akidahnya dari mana? Ahlussunnah wal Jamaah atau di mana? Lo akidahnya Islam Pak, tidak dari mana dari mana. Akidah sandaran akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau? Al-Quran Pak, sandarannya Al-Quran, As-Sunnah. Oh, berarti Ahlussunnah lah masuk ke dalam Ahlussunnah atau? Iya pasti Ahlussunnah. Semua Muslim itu pasti Ahlussunnah Pak. Enggak, sebagian enggak. Siapa Muslim yang tidak Ahlussunnah Pak? Ya semua Muslim Ahlussunnah lah. Mu'tazilah Kan syarat masuk Islam itu adalah Ahlussunnah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang itu akidahnya melenceng dari Ahlussunnah berarti sesat enggak? Yes. Mu'tazilah. Yes. Mu'tazilah. Taraktu fikum amro ini lantadilu abadan mata masaktum bihima. Kitabullah wa sunnah Rasul. Udah selesai. Nah sekarang Bapak lebih baik Bapak mulai dengan poin Bapak. Sebenarnya Bapak tidak ngerti Islam. Saya enggak, anggap saja saya enggak ngerti. Kita bahas dua arah. Saya pengen tahu pasal ada orang yang enggak, ketika bahas asma wa sifat dia enggak menerima, dia enggak menerima pentakwilan sifat. Siapa yang tidak menerima pentakwilan sifat? Mu'tazilah enggak pernah. Saya pernah jumpa dia enggak mau, dia tolak saya. Ya udah, berarti Bapak sedang diskusi dengan. Ya silakan. Oke. Nanti Anda menjabarkan tentang tauhid. Bapak tidak usah mendikte. Bapak ajukan poin Bapak, kita diskusi. Ya, kita dua arah. Ini kita diskusinya biar terarah. Ya, tapi Bapak yang Bapak lakukan bukan diskusi. Bapak itu mendikte saya harus begini, harus begitu. Bapak lakukan poin Bapak, lalu saya berikan poin saya. Kita harus tahu akidahnya dulu. Kalau kita tanpa mengetahui Sudah saya katakan akidah saya Islam, akidah Islamiyah. Oke. Yes. Sip. Oke. Berarti Anda menerima pentakwilan ya. Oke, kita dua arah. Kita lihat nanti. Oke, kita dua arah tentang bab ketuhanan, tauhid, asma wa sifat dan trinitas. Anda duluan menjabarkan bersama dalil. Aku juga Bapak dulu lah. Bapak dulu lah. Kalau saya menjabarkan baru Anda, baru setelah itu baru kita tanya jawab ya. Kita boleh, silakan. Oke. Dalam kekristenan itu ada namanya satu konsep yaitu trinitas. Trinitas itu berbicara tentang kebagaimanan Tuhan yang Esa itu bukan tentang jumlah atau berapa banyaknya, di mana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah sang sumber. Di dalam diri sang sumber itu memiliki firman dan juga Roh Kudusnya. Mereka memiliki relasi dalam penciptaan alam semesta, di mana dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di situ ada dikatakan Allah, roh Allah, dan firman Allah. Ada 3 yang disebutkan di sana. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan roh, dengan firman-Nya, memberi hidup. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu menandakan bahwa Allah itu memberikan kehidupan dengan roh dalam kehidupan dirinya itu untuk menghidupkan segala sesuatu. Dan kemudian dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga
yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ ada roh Allah dalam bentuk merpati, ada Yesus sebagai putra, yaitu firman yang menjadi manusia, dan juga ada suara di langit, yaitu Bapa. Ya, ini menunjukkan bahwa ada realita konkret yang saling mendiam di situ. Jadi Trinitas itu bukan berbicara tentang jumlah atau tentang berapa banyaknya Allah itu, tetapi kebagaimana Allah itu. Dia memiliki firman dan juga roh dalam dirinya. Allah itu kekal, Bapa itu kekal, maka firman-Nya juga kekal. Allah itu ilahi, firman-Nya juga ilahi. Karena Allah Bapa disembah bersama roh dan firman-Nya. Karena itu tidak terpisahkan dari dirinya. Kira-kira seperti itu penjelasan Trinitas, Bang. Oke, silakan Anda menjelaskan tauhid. Nah, saya jelaskan sesuai dengan saya. Ya santai, saya jelaskan. Oke. Baik. Tauhid asmaul sifat bersama dalil naklinya ya, Bang ya. Iya Pak, tapi Bapak yang Bapak lakukan itu Bapak mendikte saya harus melakukan apa? Kan kita sudah tahu, kita akan diskusi terkait dua topik itu, ketuhanan, kan begitu kan? Nah, iya, jangan tadi kan dikte saya bawa harus apa? dalil juga. Anda juga harus. Saya Anda kasih juga dalil, harus iya. membawa dalil Iya, yang Bapak lakukan itu Bapak beri kesempatan saya untuk mengelaborasi argumen saya, jangan mendikte saya. Gurunda sudah ada Gurunda. Baik. Ya, tapi maksudnya pakai dalil Bang Kancan, maksudnya pakai dalil. Iya, Pak. Ya, gitu. Quran mengauzubillahi minasyaitonirrajim. Quran mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Wa dzarul ladzina yuljiduna fi asma. Ini Bang, mohon maaf, ayatnya di mana? Santai dulu. Orang punya santai. Ini sudah bilang Matius. Santai dulu. Iya, santai dulu. Saya iya, siap. Gitu Tapi siap. Bagaimana saya bisa ngomong ayatnya? Anda ngomong terus. Kamu membuat rusuh aja kamu. Bukan Bang, kebiasaan nggak baca ayat dulu tapi ngomong. Ya, saya punya cara untuk santai dulu. Oke ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yuljiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki asmaul husna, walillahi, memiliki sesuatu yang dimiliki oleh atribut, sifat asmaul husna, nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama asmaul husna itu. Tinggalkan yang menyalahartikan nama-namanya itu, mengatakan bahwa ini ada 99 pribadi, 99 personality, 99 Tuhan apalagi. Maka mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke? Jadi asmaul husna itu adalah nama dan sifat yang melekat kepada Tuhan yang satu personality, satu entitas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diskusi. Kami dengan Al-Qur'an, dengan Allah memberikan arahan kepada kami mampu membusungkan dada kami seperti halnya Musa membusungkan dadanya, Yesus membusungkan dadanya ketika ditanya keberapaan Tuhan. Musa menjawab, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Yesus, Ulangan 6 nomor 4. Yesus mengatakan, dengarlah orang Israel, Tuhan kita itu satu. Sifatnya banyak. Nabi Muhammad, saya, semua orang-orang muslim berani membusungkan dada keberapaan Tuhan. Dengarlah seluruh manusia, kata Nabi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dengarlah seluruh manusia, Tuhan itu satu. Ilahan wahidan, Tuhan itu satu. Sekarang Pak, dari penjelasan Bapak saya tadi, saya tidak bisa melihat jawaban ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bapak dengan konsep Tritunggal itu. Tuhan Bapak ada berapa? Saya tadi kan mengatakan bahwa Allah yang Esa itu, Sang Bapa yang kekal itu bersama roh dan firman-Nya. Dia memiliki firman dan roh. Saya tadi itu sudah menunjukkan bahwa ada satu Allah saja. Siapa namanya? Tapi dia memiliki atribut dalam dirinya. Oh gitu. Ya, dia memiliki atribut dalam dirinya, yaitu yang sebentar Pak. Saya salah dengar. Yang Bapak maksud satu itu yang mana? Yang Bapak Yesus yang Bapak Tuhan kan atau Bapak di sorga? Enggak, Yesus itu tidak terpisah sebagai firman, dia tidak terpisah dari sang sumber. Ini bukan itu yang saya tanya. Yang Bapak bilang satu itu yang mana? Yesus yang jadi manusia, yang berbadan,
Tunggu. Disunat atau Bapak di surga? Saya bicara dulu. Anda tidak tadi saya pun waktu saya untuk berbicara boleh? Ya itu dijawab Pak. Memang waktu Bapak untuk menjawab. Anda memisahkan kalau Anda punya pandangan Yesus terpisah dari itu, Anda memisahkan firman dari sang Bapak itu. Loh, bukannya Bapak tadi yang misahin? Bapak kan bercerita terkait di Sungai Jordan tadi. Manusia tanpa harus meninggalkan sang Bapa. Saya kasih perbandingan untuk Anda. Ketika Quran adalah kalam Allah yang nuzul, apakah Allah tidak memiliki kalam lagi? Kalam Allah yang nuzul. Quran itu kalam Allah bukan? Kalamullah, betul. Nuzul enggak? Turun, betul, turun. Oh, betul. Diturunkan. Jadi, apakah diturunkan itu berarti kalam Allah terpisah dari Allah? Kalam Allah terpisah dari Allah. Karena kan sudah turun sampai di Quran dari Quran. Berarti sudah terpisah atau enggak? Loh, tidak terpisah Pak, atribut dari Allah Pak. Ketika firman menjadi manusia itu Oke, baik, tanpa baik. meninggalkan sang sumber. Gitu, Pak. Baik. Sekarang yang dibaptis di Sungai Jordan siapa? Ya, itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia memiliki dua natur. Tuhan bukan? Ya, dia memiliki dua natur ilahi sebagai Tuhan bukan? Iya, saya tunggu saya jelaskan, Bang. Jangan santai. Bapak tadi bertanya Quran kepada saya cepat loh, 1 detik saya jawab. Oke, saya bilang dia sepenuhnya ilahi sebagai firman dan sepenuhnya manusia. Dia memiliki dwi kodrat, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Yang dibaptis di Sungai Jordan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan dan manusia. Dan manusia. Kalau Bapak di surga Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap ilahi sebagai sang sumber. Ada berapa Tuhan di situ? Tetap satu. Yang mana? Yang di surga atau yang dibaptis di Sungai Jordan? Saya sudah katakan tadi, firman menjadi... Pak, fokus. Saya kasih analogi untuk Anda tadi kan. Bapak fokus, bisa nggak Pak fokus? Oke, saya bilang, saya tanya sama Anda. Quran yang Anda pegang itu kalamullah bukan? Sudah saya bilang, atribut Kalamullah bukan, terpisah enggak? kalamullah, bukan yang dipegang saya. Yang dipegang itu mushaf. Oh, berarti Anda mengimani apa yang Anda imani? Kalamullah Yang saya imani Quran lah. Quran itu bukan yang dipegang ini nih, saya open gimana. Lihat. Yang Anda pegang itu Nih mushaf. Pak nih. Ini tuh mushaf. Dengar dulu, santai dulu Pak. Bapak minta santai, saya kasih santai. Saya minta santai juga. Ini mushaf. Kata orang, seluruh mushaf ini dilemparkan ke laut, Quran masih ada Pak. Dengan hafalan. Karena Quran itu kan namanya qira'a, verbal. Makanya disebut verbal revelation. Oke, selesai. Sekarang Pak, yang dibaptis di sungai, santai dulu Pak, santai dulu. Yang dibaptis di Itu saya pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda punya sudah saya jawab. Bapak nggak, ada masih ada pertanyaan. Oke, terakhir setelah itu kembali lagi ke Bapak. Kan nggak adil lah, nanya terus aja. Bapak belum selesai pertanyaan Misalkan Yesus dari pada Bapak, dia dipastikan. Saya tuntut Anda. Kenapa Bapak pisahkan? Saya tuntut Anda dengan pertanyaan. Quran adalah kalam Allah yang Anda pegang, yang Anda iman itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Ada hurufnya. Ada huruf verbal. Bapak tahu verbal nggak, suara ini verbal? Iya. Saya bilang gini ya, saya sholat nggak bisa ngomong, saya baca Quran. Nah, baca Quran. Yang Anda yakin itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Dengan huruf tanpa suara. Dengar dulu, dengar huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Wahyu Pak, Tuhan itu. Wahyu itu berarti dia tanpa media Pak. Berarti tanpa huruf tanpa suara? Huruf itu kan sesuatu yang merepresentasikan Pak. Gimana Pak? Kayak Bapak nanya. Sebentar, kayak Bapak nanya. Tadi bilang ini mushaf dibuang pun tidak masalah. Mushaf itu tulisan Pak. Ini mushaf tulisan. Ini mushaf tulisan. Sebentar dulu, santai dulu. Saya tanya Anda, Quran sudah Bapak tanya berkali-kali. Itu. Saya ingin melihat Anda pilih jawaban Anda apa? Anda ingin melihat suara? Anda ingin melihat suara? Enggak, saya ingin Anda Nih, dengar. Alhamdulillahirabbil alamin Quran tanpa saya lihat. Pak, bisa balik lagi ke Yesus. Sepertinya Bapak menghindar dari Yesus ya? Dengar dulu. Belum selesai ya? Sudah selesai, Pak. Pak, sudah selesai. Ini mushaf. Ini mushaf, sedangkan Al-Quran itu verbal. Sudah selesai. Oke. Belum selesai. Setelah Bapak nanya ini, kita bisa katanya ke Yesus. Dalam hal ini. Kalau Anda berpolemik, saya bisa berpolemik dalam hal ini. Setelah saya jawab ini, bisa kita balik lagi ke Sungai Jordan? Mushaf dibuang, enggak masalah. Pak, Anda iman di Quran. Dengar dulu. Setelah saya jawab pertanyaan yang
Saudara, santai dulu. Bagaimana kau bisa diskusi dengan Bang Juma kualitasmu begini? Setelah saya jawab pertanyaanmu yang Saudara, santai dulu, santai. Dengar dulu. Dengar dulu. Setelah saya jawab, memiliki teologi bahwa Saudara, santai dulu. Dengar. Setelah saya jawab, Saudara, ini kan diskusi. Anda minta diskusi tadi. Kita buat pengantar demi pengantar satu-satu. Setelah itu kita diskusi. Bagaimana bisa disebut diskusi? Setelah saya jawab yang kesekian kalinya, saya kasih Anda toleransi sekian kalinya. Bisa saya balik lagi ke Sungai Jordan? Bisa? Oke, Bisa? Bisa tidak kita balik lagi ke Sungai Jordan? Sepertinya kalau Anda ingin bertanya saja Anda bilang Kang Chan, saya mau bertanya aja sampai mati. Jangan bilang diskusi. Aku sudah modenya diskusi. Anda tadi saya dicercah dengan beberapa pertanyaan. Belum. Saya baru. Anda kan bertanya. Saudara, dengar. Setelah saya jawab pertanyaan Anda ini, bisa kita balik lagi ke Sungai Jordan? Oke, Bisa? setelah Anda jawab. Oke. Saya tanya silakan. lagi ya. Quran adalah kalam Allah yang kadim itu yang Anda imani itu dengan huruf dengan suara atau tanpa huruf tanpa suara? Suara itu, Pak, huruf itu merepresentasikan dari suara. Suara itu merepresentasikan huruf. Oke. Coba Anda pengertian Quran secara bahasa apa? Qira'a, bacaan. Bacaan itu dari huruf dan suara enggak? Tidak, Pak, dari wahyu. Bacaan qira'a itu. Wahyu. Qira'a itu dengan huruf dengan suara atau enggak? Bacaan. Wahyu, Pak. Bacaan. Nih terakhir ya. Dengar terakhir supaya Bapak ngerti, dengar. Bapak bisa melihat contohnya. Bapak lihat nanti. Teman-teman muslim juga sama supaya dapat edukasi. Anda buka Quran surat Maryam. Ketika Nabi Zakaria sudah dikabulkan doanya untuk mendapatkan anak. Apa kata Nabi Zakaria? Berikan kepadaku suatu tanda. Diberikan tanda oleh Allah. Apa kata tandanya oleh Allah? Allah tukalliman nas. Kamu tidak bisa berkalam dengan manusia, berkata-kata dengan manusia, merepresentasikan huruf dengan manusia, bersuara merepresentasikan huruf dengan manusia. Layalin sawiya, salah layalin sawiya, 3 hari 3 malam, padahal kamu sehat walafiat. Fakhoroja minal mihrab, maka keluar Zakaria itu dari mihrabnya, terus menuju kaumnya. Fa'ilahim fa'auha, dan dia mewahyukan dalam terjemah kasarnya fa'auha, di dalam terjemahannya selalu disertakan berisyarat fa'auha, padahal dia tidak bisa berkalam tapi dia bisa memberikan isyarat fa'auha, sesuatu yang tersembunyi. Itu Quran. Fa'auha yusabbih bukrata wa asyiyah, wahyu Quran itu. Maka ya ini Bapak nih enggak santai dulu, santai. Begini cara menjawab. Saya menunjukkan kepada Anda cara menjawab itu begini, Pak. Santai, relax, to the point. Quran ini media, mushaf ini media. Seandainya ini dibuang, Quran tetap ada. Seandainya mulut ditutup, bisu dia karena kejedok bersalib. Jeduk, bisu masih bisa baca dia dalam hatinya, dalam pikirannya karena wahyu. Sekarang sudah saya jawab. Bisa kita balik lagi ke Sungai Jordan sesuai janji Bapak? Oke. Pak, tegakkan janji Bapak. Bisa balik ke Sungai Jordan? Berarti Anda bisa mengimani tanpa huruf tanpa suara? Bisa balik ke Sungai Jordan? Anda akui dulu Anda. Pak, bisa balik ke Sungai Jordan? Saya bisa balik, tapi Anda akui dulu dengan huruf dengan suara tanpa huruf tanpa suara. Wahyu, suara Pak, huruf itu merepresentasikan wahyu itu. Iya, kalau tanpa huruf tanpa suara dikenakan pada. Gimana bisa tanpa huruf? Gimana sih Bapak nih? Orang ngomong kecuali kalau ngomongnya gimana sih? Pengertian Quran itu sendiri adalah bacaan. Bacaan berasal dari apa? Bacaan itu tanpa huruf tanpa suara atau dengan huruf dengan suara? Tidak perlu pakai suara, Pak. Bapak baca buku nih, saya baca nih, Mbak. Berarti produk parameter. Nah, selesai baca. Nah, selesai. Bisa balik ke Sungai Jordan? Pertanyaannya sekarang pertanyaannya. Di Sungai Jordan, dengar, di Sungai Jordan. Nggak bisa diskusi.
Anda bilang Bagaimana yang begini ngajak diskusi Bang Juma? Bagaimana? Bagaimana Anda ngajak diskusi dengan kualitas begini? Pengetahuannya nggak ada, retorikanya nggak ada. bukan. Saudara, sudah saya selesaikan. Sekarang tegakkan integritas Anda, janji. Anda berjanji dan Anda ingkari 3 kali loh. Sekarang balik ke Sungai Jordan. Bisa? Anda tidak mengakui. Saya tanya Anda dengan Saudara, bisa balik ke Sungai Jordan? Huruf itu untuk merepresentasikan, Pak. Ya, sedangkan pengertian Quran itu secara bahasa itu bacaan. Kalau bacaan Yes. itu dengan huruf enggak? Dengan huruf. Berarti kalamullah itu dengan huruf dan suara enggak? Itu adalah representasi dari wahyu itu, Pak. Apa yang tidak mengerti? La haula wala quwwata. Iya. Yang mengatakan Quran itu makhluk, maka ia telah sesat. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Terus apa? Poinnya apa? Yang saya tanyakan Anda. Mana-mana. Sebagai kalam Allah yang Saudara, tadi. baik, ya udah. Kalau Anda menganggap itu sesat, nggak apa? Islam aja dikufuri. Nah, sekarang balik ke Sungai Jordan. Bisa? Quran yang manakah yang dikatakan kalam Allah itu? Saudara, bisa balik ke Sungai Jordan? Oke, kita kembali ke bahas ke Baik. Saya tadi Baik, itu- dengar. Baik. Anda mengatakan, ya baik. Anda mengatakan tadi Yesus ini setengah Tuhan, setengah manusia, atau sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, betul nggak? Oke, dia itu 100% manusia, sepenuhnya ilahi sebagai sang firman dan sepenuhnya manusia. Oke, Yesus Tuhan Anda bukan? Ya Tuhan, dia sebagai sang firman. Bisa nggak Tuhan mati? Dia Tuhan yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Bisa nggak Tuhan mati? Kematian firman Allah dalam Pak, keadaan fokus, bisa jawab seperti saya tadi nggak? Bisa nggak Tuhan mati? kematian firman Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan itu, Pak. Pakai headset. Bisa, dengar, saya pelan-pelan ya. Bisa tidak Tuhan mati? Kematian firman Allah Bukan itu yang saya tanya. Bisa tidak Tuhan mati? ya kematian firman Allah itu. Tapi saya nggak nanya firman. Yang saya nanya, bisa nggak Tuhan mati? Firman itu kekal ya. Lempar. Nggak ada yang nanya firman demi Allah. Nggak ada. Yang saya tanya, dengar. Bisa tidak Tuhan mati? Nggak bawa firman. Tuhan, ini firman yang menjadi ini. Pak, dengar. Pak, dengar. Manusia bukan bapak. Dengar, ini pertanyaan tambahannya karena terpaksa. Dengar, ini pertanyaan tambahan. Bisa nggak tikus mati? Apanya? Tikus. Bisa nggak tikus mati? Aku injak tikus mati. Bisa nggak tikus mati? Berarti menyamakan Tuhan dengan tikus atau gimana? Bisa nggak tikus mati? Tikus makhluk mati. Oke, bagus. Itu cepet kan? Susah sekali. Nah, sekarang itu pertanyaan tambahan ya, perbandingan. Bisa nggak Tuhan mati? Firman dalam keadaan sebagai manusia. La haula wala quwata illa billah, balik lagi. Saya tidak tanya itu. Demi Allah, nggak ada. Bagaimana Bapak bisa nantang Bang Jual begini caranya? Tapi saya tidak. Pak Lentera, dengar, saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya baru satu loh. Dengar dulu. Ya. Tapi saya akan perbandingan untuk Anda. Tapi Anda sudah nanya 77 kali. Saya baru nanya satu. Saya tidak bertanya. Ya, saya tidak bertanya Pak Lentera, santai dulu. Santai, Pak. Santai. Tarik napas. Ada minyak angin nggak di situ? Oke, Bang Chan, kita ini sudah ambil botolnya, telan. Santai dulu, Pak, santai. Dengar baik-baik pertanyaannya. Saya tidak bertanya firman. Saya tidak bertanya Yesus. Yang saya tanya, bisa tidak Tuhan mati? Tuhan masih mati itu dalam keadaan bagaimana dulu? Dalam keadaan Tuhan lah, gimana sih? Emang Tuhan dalam keadaan kebohongan? Dengar, bisa nggak Tuhan mati? Tunggu. Susah sekali. Menjawab Tuhan mati 15 menit. Oke, saya kasih perbandingan untuk Anda. Bukan perbandingan, bisa nggak Tuhan mati? Kok perbandingan? Enggak. Ketika Quran dikatakan kalam Allah. Quran lah. Ini Tuhan Bapak selesaikan. Quran sudah saya selesaikan tadi dengan ribuan pertanyaan. Pak, dengar pertanyaan. Bisa tidak Tuhan mati? Karena klaim dua belah pihak agama itu Yesus. Bukan itu yang ditanya, nggak nanya itu. Ya,
Nggak Ada nanya. lokal lama gitu. Nggak ada yang nanya itu, Pak. Pak, ini pertanyaan saya baru satu, Pak. Selesaikan. Tolong tegakkan dong tanggung jawabnya tadi. Dengar. Bisa tidak Tuhan mati? Kematian firman Allah dalam caranya Lagi. Bagaimana ini mau diskusi dengan Bang Juma? Masalah generasi. Nggak ada yang nanya itu, Pak. Demi Allah tidak ada yang nanya itu. Dengarkan baik-baik. Headsetnya pakai, jangan dikulum. Dengar. Dengar. Bisa tidak Tuhan mati? saya kan tadi dengan pertanyaan yang sama. Ketika Bisa nggak Yesus mati? Anda tidak Bisa nggak Yesus mati? Anda tidak menjawab itu. Bisa nggak Yesus mati? Yesus boleh mati. Nah, Anda bagus. tidak Cepat kan? mati. Cepat. Nah, sekarang saya tanya. Bisa nggak Tuhan mati? Kematian firman Allah yang Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan mati? Bisa nggak bapaknya Yesus di sorga mati? nggak dapat. Tuh, kan cepat kan? Nah, bisa nggak Tuhan mati? Tuhan tidak bisa mati. Akhirnya setelah 10 generasi. Itu baru pertanyaan pertama. Baik. Betul, Tuhan tidak bisa mati. Akhirnya, Bapak dari tadi. Akhirnya. Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati. Maka Yesus bukan Tuhan. Betul tidak? Oke, pengertian Tuhan ini pengertian Tuhan itu dengar dulu, itu bukan itu. Yes. Anda buat aja kita jelaskan, ada penjelasannya. Jangan panik. Kita ada penjelasan. Tuhan dulu saya. Gurunda monitor belum Gurunda nih? Tuhan, kata Tuhan. Tuhan. Jangan-jangan nanti hantu juga dimasukkan. Hantu Tuhan. Semua diborong. Menurut bahasa Melayu, Tuhan, hantu. Tuhan, Tuhan, pemilik, itu sama. Jadi ada berapa Tuhan Bapak? Satu. Yang mana? Allah Bapa bertakhta kekal bersama roh dan firman-Nya. Yang mati atau yang tidak mati? Yang tidak mati lah, mana ada mati? Tuhan itu mati. Jadi tidak ada Tuhan yang mati? Itu kan gelar, Bang. Oh, jadi tidak ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Firman Allah dalam Bukan itu. Aduh, kenapa saya jadi parno dengan firman? Pak, dengar, ada nggak Tuhan? Sebentar dulu. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ini sudah lari ke kristologi divinatur. Perbandingannya adalah ketuhanan. Tuhan. Ada tidak Tuhan yang Pak, woi, fokus. Anda mau lari ya? Anda mau kabur ya? Anda mau kabur ya? Jauh. Anda menggiring. Bukan, masih di situ. Masih Tuhan yang Anda sebut. Dialah Tuhan yang Anda sebutkan. Benar. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ini sudah lain tema. Ini konsep penebusan. Pak, ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Saya mau kita bahas ketuhanan dulu. Baru ya, ini Tuhan. Ini. Tuhan, dengar. Ini Tuhan. Ada. Ya, santai dulu, ini Tuhan. Ada tidak Tuhan yang mati menebus dosa Kristen? Kita bahas ketuhanan dulu. Emang saya sedang ngomong apa? Ada nggak anak domba yang mati menebus dosa Kristen? Anda menggiring sudah terlalu jauh, Bang. Gimana ceritanya? Orang bahas tubahanan kok. Masalah generasi. Pak, ada tidak? Saudara Lentera, dengar dulu. Saudara Lentera, dengar. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Tuhan, konsep ketuhanan, dengar. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ini konsep penebusan. Salah generasi. Inilah saya bilang yang dilakukan oleh Kristen. Jangan asma wa sifat terlalu jauh. Berat buat kalian, berat. Menyelesaikan Tuhan mati aja belum kelar. Saudara, ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Berani. Kalau bahas asma wa sifat, Anda berani. Tadi sepanjang lebar saya membusungkan dada menjawab semua pertanyaan Anda. Sekarang ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen?
Sebenarnya saya belum selesai. Dihitung sampai 3 ya. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 1. Kita selesaikan dulu. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 2. Kita selesaikan dulu. Ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? 3. Baru kita Selesai. bahas. Selesai. Bapak tidak lolos diskusi dengan Bang Juma. Selesai. Begitu. Lihatlah, inilah Kristen. Inilah sejatinya, karena beliau ngaku Kristen ya. Sejatinya Kristen. Kalian mengimani Tuhan mati. Tapi ketika berdiskusi secara logis, dari mulut kalian sendiri mengatakan Tuhan tidak mati. Sudah saya katakan, kalau kalian begini, Gelar, bukan nama diri. Tuhan itu gelar boleh mati enggak? bagus. Sekarang ada tidak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Dalam kekristenan firman menjadi manusia itu. Bukan itu yang ditanya, balik lagi. Kalau itu gelar tidak mati, ya udah. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus dosa Kristen? Ada nggak? Firman menjadi manusia. Nah, balik lagi ke settingan hacker. Masalah generasi. Inilah kalian, karena kalian didoktrin untuk menuhankan bangkai, bekas mayat. Karena kalian mengatakan dia anak domba, karena dia malah mengatakan dia mati. Sedangkan saya ini Muslim. Saya meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus, kalau dia di dalam rahim bumi itu hidup. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Yesus. Buku Lukas, buku Lukas jadi saksinya. Buku Yohanes jadi saksinya. Buku Markus jadi saksinya bahwa dia hidup. Tauhid asmaul sifat selesaikan dulu. Ya selesai, Pak. Lalu firman menjadi manusia. Sudah selesai, Pak. Sudah. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain. Saya ini orang baik. Kalau saya moderatornya Bapak udah di-kick dari tadi. Coba Pak, nanti Anda kalau mau request diskusi dengan Bang Juma, Anda harus tahu kapasitas Anda. Demi Allah Pak, Bapak itu nggak ada apa-apanya. Jangan kan urusan asma wa sifat. Tuhan Bapak aja nggak kelar, nggak jelas siapa Tuhan yang mati atau yang nggak mati. Macam saya apa namanya persen Kristen ini sebenarnya salah menurut saya. Ya, kan? Bukan menurut saya. Satu-satu Pak, sudah. Kita kasih kesempatan teman yang lain ya. Santai. Pak, baterainya tadi berapa? Tadi baterainya 5% ini. Sekarang ada jadi 100%. Santai, satu-satu. Gini Kang San, Allah itu bisa melihat ya. Bisa melihat Allah itu. Bukan hanya bisa, dia maha melihat. Satu-satu Pak. La haula wala quwata illa billah. Satu-satu. Jadi Allah itu bukan hanya melihat. Allah itu yang maha melihat. Dia membuat Yesus bisa melihat. Dia yang membuat Musa bisa melihat. Dia yang membuat Anda bisa melihat. Tuhan Anda bisa melihat karena Tuhan saya nakdirkan Tuhan Anda bisa melihat. Ya. Jadi Allah itu melihat dia melihat dengan sesuatu yang tidak sama dengan kita. Kalau kau bayangkan Allah melihat dengan apa, berarti bukan itu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak ada yang sama dengan dia satupun. 2 Samuel 7 nomor 22. Kalau ada yang melihat dengan retina, berarti itu adalah anak kambing, anak domba. Jadi Allah itu melihat pada apa? Tidak ada yang sama dengan makhluknya. Ya jadi dengan apa dia melihat Kang Chan? Masya Allah. Tuhan itu tidak perlu melihat dengan Pak. Dengan itu untuk makhluk, dengan retina. Jadi dia melihat pakai apa? Menggunakan apa dia melihat? Kalau kita coba pahamkan ya, dengan seluruh kekuasaan yang dia punya. Dan kita tidak tahu itu. Tidak sama. Yes. Dia melihat dengan kekuasaan. Yes, karena dia punya kapabilitas itu untuk itu. Yes. Allah Maha Kuasa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Sekarang saya tanya kepada Bapak Allah ya. itu bisa nggak dengar dulu. Ya santai dulu satu-satu dulu. Menurut Yesus, Tuhan itu tidak punya retina. Betul tidak? Ya nggak tahu, nggak ada tertulis seperti itu. Yohanes 5 nomor 37. Retinanya tidak bisa kamu lihat. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Nah, kalau Tuhannya Yesus dengar. Kalau Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Yes, betul. Saya bukan di situ. Rupanya tidak bisa dilihat, retinanya tidak bisa dilihat. Kalau retinanya tidak bisa dilihat, Ya udah. Kalau rupanya tidak bisa dilihat, Tuhannya Yesus melihat dengan apa? Dia melihat dengan matanya. Di mana? Matanya seperti apa?
Dia matanya seperti mata manusia. Di mana Tuhan Yesus matanya seperti manusia? Nah, Maksudnya apanya gimana? matanya Tuhannya Yesus matanya seperti mata manusia di mana? Ya karena di Kejadian 1 dia menciptakan manusia seperti dia. Oh, jadi Tuhannya punya nonot. Itu nggak ada dijelaskan. Di mana Kejadian 1 nomor 26 nggak ada mata di situ? Inilah kalian. Walakumul dalam Quran, walakumul wailu mimma tasifun. Kecelakaanlah bagi kalian karena sudah mensifat-sifati Tuhan dengan cara yang buruk. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, apa yang harus dilakukan orang-orang begini? Quran mengatakan, bal nakzifu bil haqqi alal batil. Untuk orang-orang yang begini, lemparkanlah yang hak kepada yang batil. Fayadmaguhu fa idza huwa zahik. Maka yang batil itu otomatis akan lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun. Dan kecelakaan bagi mereka karena mensifat-sifati Tuhan dengan sifat yang buruk. Lihat, Tuhan sudah menciptakan mereka semua. Dia katakan Tuhan punya retina kayak anak kambing. Gila. Orang gila. Jelaskan tentang. Ntar dulu saya sapa dulu guru saya, bisa ada nanti kita nggak enak juga kan teriak-teriak samping guru kita kan. Ini kemudian lagi nggak ada kan. Guru Anda monitor nggak guru Anda nih? Oke, Bang. Untung belum ada ya. Kalau udah ada nggak bisa teriak-teriak kita kan. Walaupun kayaknya ngintip-ngintip juga kayaknya. Islam ini agak ribet ya. Dia melihat dengan apa nggak tahu lah ya. Tuhanmu ribet. Lah ya kan. Tuhanmu ribet. Yang satu bilang mati, yang satu nggak mati. Ada nggak yang bisa jawab saya? Tuhannya Yesus, Bang, Tuhan Yesus punya Tuhan tidak, Bang? Yesus punya Tuhan tidak? Siapa di antara kalian Kristen yang bisa jawab? Selesaikan dulu tauhid asma wa sifat. Tapi masalahnya kau yang tidak selesai. Aku nggak mau diskusi dengan tidak selesai. Kau tidak selesai. Tadi menjabarkan itu tapi tidak lengkap tentang sifat Anda bersama Sudah Tuhan. saya jabarkan dengan lengkap. Buktinya kau blocking dari jawaban saya. Nah sekarang Sifat wujud, dengar. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus darah Kristen? Saudara. Mana? Saudara, ada tidak Tuhan yang mati untuk saudara? Iya. Begini, yang begini mau nantang-nantang Bang Juma, gila. Namanya nenek lu kiper. Kau tidak sanggup. Otakmu belum sanggup ke sana. Otakmu tidak sanggup ke sana. Aku sudah jelaskan panjang lebar dari tadi. Otakmu belum selesai kalau Tuhan itu mati. Jangan kan, lihat. Saya tanya hal yang paling simpel. Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Minta Anda menjelaskan. Bukan. Lihat. Jangan kan mati. Hal yang paling sederhana, saudara, bukan di dalam, dengar, bukan dalam konsep akidahnya, bukan dalam Islamnya, tapi otak kau yang nggak nyampe. Saya tanya kepada kalian semua Kristen, untuk uji apakah otak kalian mampu tidak? Mati kalau berat terasa kali. Kalau kematian itu kalian merasa berat, saudara, Bersama dari naklinya itu. bisa nggak Tuhan pakai kolor? Kamu jelaskan. Udah selesai, nggak nyambung. Udah saya jelaskan panjang lebar. Kalaupun saya jelaskan ulang, wasting time buat saya, percuma. Karena saya sudah jelaskan tadi. Nanya lagi. Inilah Kristen. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Sifat 20 ndak ada. Sekarang Tuhanmu apa keindahan sifat Tuhanmu? Sifat Tuhanmu apa? Saya mau Anda menjabarkan tauhid. Saudara, sifat Tuhanmu apa yang indah? Apa yang indah dari sifat Tuhanmu? Saya tadi kan menjelaskan. Nggak ada. Nggak mau saya diskusi dengan Anda. Nggak jelas, selesai. Selesai. Awal dulu. Siap. Kita diskusi dua arah. Sok-sokan dua arah. Tentang Bang Juma. Sok-sokan. Udah selesai. Sudah. Siapa yang tidak bisa jawab Tuhan? Anda kan tidak bisa. Selesai. Inilah Kristen. Sudah Pak, sudah selesai, sudah. Bagaimana dalil naklinya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Nakli sekarang. Iya. Dengan sifatnya. Iya. Dah selesai ya. Nggak mau, saya udah nggak mau jelasin. Udah selesai. Kenapa
Bapak kenapa tidak bisa jelaskan? Masalahnya bukan di penjelasan tapi di telinga Anda. Enggak. Anda tadi Anda tadi berjanji akan menjawab pertanyaan saya. Sifat 20, sifat 20. Enggak ada, selesai. Nah, Anda tidak mampu. Ya, sudah selesai. Kualitasnya perdebat. Sekarang kita geser ke teman yang lain bisa, Pak? Masih ada teman Kristen mau bertanya apa bisa? Dengan sifat-sifatnya dalam Bapak bisa antri di bawah bisa? Udah. Sekarang kita geser ke teman yang lain ya. Lihat Bang Cani, dia tidak mampu menjelaskan tauhid. Iya. Saya nggak mampu nurunin Bapak. Iya. Sekarang bisa geser ke yang lain bisa? Pagi Siap. menjelang siang, salam. Siap. Bapak di mana pagi menjelang siang? Jangan- Gurunda monitor belum Gurunda? Turunkan lenter, Kang Cang. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa menurunkan dia. Saya bukan moderator. Kalau saya moderator udah saya kick dari tadi. Komal kalian rame. Komal Ya, kalian rame. tapi yang rame kalian tuh berdua tuh. Kalian berdua yang rame. Komal kalian rame itu karena kami. Memang kalian selalu buat rame. Perang salib kalian buat rame. Nazi kalian buat rame. Penjajahan Indonesia ke Belanda ke Indonesia kalian buat rame. Kalian yang pembuat rame. Emang penjajah, pembuat rame, pembun-bun. Gara-gara Yesus semua rame. Di Spania dengan Konstantinopel itu perbuatan siapa? Bom bunuh diri terjadi. Bom Bali itu hanya sebagian. Yesus akan membunuh, membantai seluruh orang Yahudi. Apa Pak? Konstantinopel dan Hispania siapa yang lakukan itu? Apa Konstantinopel itu Kristen Pak? Mereka hancur dengan ajaran Kristen. Siapa Diselamatkan oleh Islam. Bukan diselamatkan. Wah, Bapak tidak tahu Kristen Ortodoks saat itu mereka lebih memilih Sultan Muhammad Al-Fatih untuk intervensi. Setelah Sultan Muhammad Al-Fatih masuk, mereka riang gembira. Lebih baik negeri ini dipimpin oleh Islam daripada dipimpin oleh Roma. Masya Allah, nggak tahu sejarahnya orang. Sekarang, kenapa Yesus menyuruh membunuh? Kau selesaikan dulu konsep. Inilah Kristen. Nah, inilah yang dikatakan oleh Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dengan orang beriman, tapi mereka tidak tahu siapa yang dihadapi. Kalau sudah jelas siapa yang dihadapi, wa ma yahda'una illa anfusahum. Kalian terlihat gila oleh 900 orang. Ini bagaimana Anda tidak mampu menjelaskan tauhid atau sifat? Tuhan saya tidak mati, Tuhan Anda mati tidak? Oke. Saya tanya, saya persoalkan itu. Dah selesai. Monitor Bang Suma. Seru Gurunda. tapi seru kali pun. Gurunda lanjut Gurunda. Masalah enggak? Dalam penciptaan alam semesta ini. Padahal Gurunda. Masya Allah, makasih Dinda. Luar biasa ilmu beliau ini ya. Wow, keren. Masya Allah. Tadi yang mau diskusi dengan saya yang mana? Saya. Yang ini. Tapi saya tinggal 1% saja. Tunggu lama Bang. Tinggal 1% maksudnya? Baterainya. Tadi lama saya nunggunya. 1%? Yes. Ya Allah. Ini gara-gara Dinda Kancang ini. Terlalu banyak ini. Kena ini. Ayo sambil dicas abangku. Lagi di tempat tidak ada tempat tegasnya. Kalau ada waktu malam boleh kita dua arah tentang Trinitas dan Tauhid Asmaul Sifat. Bang Chan tidak bisa. Disuruh jelaskan Tauhid Asmaul Sifat dia larinya ke Dominatur Yesus Kristus. Itu kan disiplin ilmunya sudah berbeda. Itu nanti perbandingannya Quran adalah kalam Allah yang kadim, Yesus adalah firman. Itu perbandingannya. Saya kasih ini Tauhid Asmaul Sifat dengan Trinitas kayak gitu. Oh ya boleh. Jadi jam berapa ini? Nanti malam kalau saya ada waktu saya naik. Nanti saya sudah follow abang nanti. Kalau di Romana pun kalau saya naik. Iya. Jadi membahas tentang konsep ketuhanan ya? Ya, konsep ketuhanan tentang relasi sifat-sifat apa sifat itu Allah atau bukan, esensinya apa gimana gitu seperti itulah. Iya.
Boleh. Menarik itu, Ya. menarik. Ya, Menarik. ini kita mengedukasi banyak orang. Saya orang Ya, awam, Bang. jadi di sini ketika kita berbicara tiga bicara Islam, Kristen, kita libatkan Yahudi juga kan ya? Karena Yahudi ini punya pola bertuhan yang berbeda dengan Kristen kan gitu. Dengan Islam pun berbeda, Bang. Ya, saya berharap ketika saudara membahas tentang konsep ketuhanan, maka Anda harus berdiri dengan menggunakan pakaian kekristenan, bukan pakaian Yahudi. Iya, pakaian Kristenan, sudah tentu. Oke, baik. Baik kalau gitu. Saya merasa tertantang untuk mengkaji ini. Iya. Iya. Ya, jadi sebentar malam jam berapa kira-kira? Jam 9? Kalau saya ada waktu saya naik. Masih belum ini. Nah, ya. Belum konfirmasi. jelas. Iya. Kalau saya ada lihat Bang Zuma ada di satu kamar, saya akan naik. Oh, oke, sip. Iya. Disaksi. Enggak, saya 100% siap betul. Enggak, saya ditanya lalu dia larinya ke lain arah, itu yang malas saya. Gitu. Kalau Anda yang ditanya nggak lari? Enggak, saya kan kita bahas tentang konsep Trinitas. Saya menjelaskan sudah. Dia ini lalu bilang dia mengatakan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Sudah. Tidak ada sifat 20-nya itu dalil naklinya mana saja. Wujud itu dalil naklinya mana. Kidam itu dalil naklinya. Tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi saya gimana ini konsep ketuhanan? Iya. Begitu juga tentang bukan begitu juga. Saya juga menemukan di dalam kaidah kekristenan itu, Abang, terkait dengan kesaksian lisan orang-orang Kristen tentang Tuhan, dalam hal ini Yesus. Saya melihat Kristen ini lebih hebat dari Yesus itu sendiri ketika menjelaskan tentang Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau pendeta, pastor yang bersaksi tentang Yesus, apakah benar? Apalagi jemaatnya. Satu kesaksian itu berlandaskan Alkitab, boleh? Itu benar. Kesaksian yang paling benar menurut saudara, kesaksian di luar Yesus atau kesaksian Yesus? Kesaksian itu, saya bilang tadi, kesaksian itu berlandaskan Alkitab. Tapi kalau itu pengajarannya sendiri, itu sudah lain arah. Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri dengan kesaksian saudara-saudara Kristen tentang Yesus itu benar yang mana? Semuanya benar. Kalau Yesus mereka berarti Yesus salah dalam hal ini ya? Benar. Kalau Yesus dalam dia bersaksi dengan dirinya sendiri, itu juga benar. Loh, Yesus mengatakan begini. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Iya, itu betul. kata Yesus. Karena dia adalah firman yang menjadi diutus sang Bapa itu. Nah, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar. Nah, bagaimana dengan Kristen yang bersaksi sendiri tentang Yesus? Apakah kesaksian Kristen itu betul? Kesaksian itu susah kan, Bang? Susah. Ya, agak susah memang, Bang. Enggak, butuh dalam ilmu. Alkitab kan ada butuh ilmu untuk mengkaji itu, Bang. Ada dalilnya, lalu dikutip, lalu Yesusnya loh, kita nggak butuh dalil-dalil pembenaran. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak betul. Iya, ini kan tentang kesaksian hubungan dia dengan sang Bapa. Kesaksian dirinya tentang dirinya. Iya, ini kan dia kan ada kesaksian tentang Bapa dan kalau aku bersaksi tentang diriku, tentang Yesus, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah, bagaimana kalau orang Kristen yang bersaksi tentang Yesus? Atas dirinya sendiri, macam itu kan siapa yang percaya? Dia pasti ini Bapa yang itu udah final itu. Itu loncatan berpikirnya, tolong loncatan berpikirnya. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, saudaraku, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Kristen yang bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, asumsi, akal-akalan Kristen sendiri. Bagaimana itu kesaksian yang begitu? Benar atau tidak benar? Seperti
pencipta kita bumi turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia bernama Yesus. Itu kesaksian Kristen, itu kesaksian Kristen sendiri dari diri Kristen sendiri berdasarkan doktrin dan dogma. Apakah itu lebih benar daripada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya? Agak berat bang, nanti aja bang. Itu tinggal 5% kuliah, tinggal 0,5% anunya. Oh iya, enggak masalah. Jelaskan terus. Nanti saya tanggapi. Oh masih bisa berarti. Oke. Yesusnya bersaksi tentang dirinya. Tentang dirinya, dia bersaksi sendiri tanpa pembenaran wahyu dari Bapa, maka kesaksian Yesus itu bohong. Menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu bagaimana dengan kesaksian-kesaksian bapak-bapak pendeta, pastor, Kristen-Kristen di Indonesia ini yang bersaksi tentang Yesus seenak perut tanpa pengakuan Yesus? Itu gimana itu bang? Contoh, kesaksian orang Kristen mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus itu adalah firman Tuhan. Itu kesaksian Kristen sendiri tanpa dalil. Apakah itu betul? Dibandingkan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, kalau dia bersaksi tentang dirinya tanpa pembenaran atau penegasan atau legitimasi dari sang Bapa, maka kesaksian Yesus itu tidak benar alias bohong. Kesaksian Yesus tanpa ada dukungan Bapa itu bohong. Bagaimana dengan kesaksian Paulus? Bagaimana dengan kesaksian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kristen-Kristen, pendeta, pastor? Bagaimana dengan kesaksian orang-orang ini yang tanpa dalil dari Yesus? Itu gimana itu bang? Abang jangan manja pohon dulu dong. Oke. Ya, lanjut. Di Yohanes berapa? Yohanes 5:31. Yohanes 5:31 ya, kita bahas ya. Ya. Oke, Yohanes 5 ya. Santai. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kita aduh, bentar. 5:31. Yohanes 5 dari 29 ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan menghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian itu diberikannya tentang aku adalah benar. Ya, di situ dikatakan kalau ada kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, dan di situ tentang konteksnya adalah tentang penghakiman di akhir zaman ya. Bukan kesaksian. Itu bukan akhir zaman abangku. Itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Ini kan tentang apa namanya penghakiman. Nggak ada tentang penghakiman itu. Nggak ada. Cuman Yesus diberi kemudian wewenang untuk menghakimi. Tapi ingat, tapi ingat 45-nya. Dia yang mengutus aku. Kalau aku bukan itu poinnya. Kalau berbicara mengenai tentang penghakiman, baca 45-nya. Yesus tidak menghakimi seluruh orang Yahudi. Yesus hanya menghakimi pengikutnya. Secara ke satu konteks, Bang. Konteksnya kan di situ kan ada penghakiman juga. Iya, tapi penghakiman itu berdasar terhadap kesaksian Yesus akan dirinya, bukan? Iya, itu kan dia itu bersaksi. Makanya di data lain, siapa yang memanggil Yesus bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kan diusir. Itu beda lagi bang, itu sudah lompat jauh bang. Itu tentang itu penghakiman, itu penghakiman. Kenapa Yesus mengusir orang-orang itu, abangku? Karena mereka mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan ajaran Bapa. Di sini seperti yang kalian anut.
Yang kalian Dan anut sekarang ini, penghakimanku adil. Di sini juga dikatakan penghakimanku adil. adil, pasti adil. Ya, Adil di sini pasti, kan nggak mungkin bicara tidak. bicara tentang Iya. penghakiman. Nah sekarang berbicara mengenai kesaksian kan, tidak mungkin Yesus lari dari kesaksian dirinya. Begitu juga Bapa tidak mungkin lari kan gitu. Ya, Sekarang dia permasalahannya kesaksian itu adalah tunduk kepada kehendak sang Bapa. sekarang yang jadi masalah adalah Kristen dari Barat ini mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Yang Anda persoalkan itu tentang ajaran Kristen yang di bawah. Ya, yang saya permasalahkan sini adalah kesaksian Kristen terhadap Yesus. Yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Oke. Ya. Oke. Sip. Itu kami namanya ada namanya 12 rasul. 12 rasul tidak pernah mengajarkan menuhankan, menyembah Yesus menggantikan Bapa, abangku. Nggak pernah itu. Yesusnya mengatakan kesaksian Yesusnya apa? Hidup kekal itu mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan. Di situ dikatakan barang siapa melihat aku dia sudah melihat Bapa. Nah, lihatlah dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul Tuhan? Enggak, barang siapa. Di situ kan dikatakan bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada aku, kepada Ya nggak bisa ditunjukkan. Baca nomor 37-nya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Baca nomor 37. Dia mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kami lanjut kerja jadi nanti malam baru anolah. Ya, Kalau boleh, saya ada boleh. waktu Boleh. kita dua arah tentang Tolong titip pesan sama saudara-saudara kita gereja atau penggawa-penggawa STT untuk datang ke sini diskusi dengan kami. Enggak apa, sama saya saja Bang. Sama saya saja. Enggak usah. Kelihatannya sih ya boleh dicoba tapi ya kalah sebelum perang udah. Itu udah pasti itu. Kenapa? Karena saudara-saudaraku Kristen itu mempersaksikan imannya tidak sesuai dengan persaksian Bapa tentang Yesus, Yesus tentang dirinya, dan Yesus tentang Bapa. Berat itu, berat. Berat itu, Bang. Maka untuk merasa hebat ya tanya sesuatu yang kemungkinan umat Islam tidak bisa jawab. Seperti nama hari di dalam Al-Quran. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai esensi kebenaran, ya mohon maaf, tak akan ada yang bisa membantu. Yesus tidak bisa membantu kalian. Bahkan Paulus pun akan hanya menjadi beban buat kalian. Bapak yang mengutus Nabi Musa tidak akan bisa membantu. Nabi Musa tidak bisa membantu. Nggak ada. Murid-murid Yesus pun berlepas tangan dari iman kalian itu. Satu-satunya harapan itu hanya pendeta dan pastor. Tapi mereka tidak punya validasi ijazah dari Yesus. Beratnya itu di situ. Begitu saudara-saudaraku, ingat ya, kita edukasi bukan kebencian. Kalau bagi kami Islam itu udah cukup. Tapi ketika kami berislam, ada yang mengusik iman Islam kami. Siapa mereka? Para misionaris. Mereka yang mengusik. Mereka yang mengambil istilah-istilah dalam kitab suci kami, lalu memakai untuk mencari mangsa agar umat Islam awam itu bisa kemudian dimurtadkan oleh mereka. Contoh Jumat Agung dipakai, tak ada dasarnya. Kata kalam di dalam Al-Quran diambil tanpa dasar. Kata Allah dipakai tanpa dasar. Kata Alkitab dipakai. Jadi kalian itu yang mengusik iman umat Islam. Jadi jangan marah ketika kami terpanggil untuk mengkaji Bible, lalu mempertanyakan, bahkan mendiskusikan, bahkan mendebatkan dengan kalian. Jangan heran kalau adik saya, Kancang, itu lebih paham Bible dari saudara-saudara kami yang ada. Kenapa? Kami menghabiskan waktu untuk belajar demi untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan kalian hanya doktrin dogma, lalu mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Padahal kami tahu Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Di Islam Kristus itu Al-Masih,
Al-Masih itu Dajjal. Meskipun Al-Masih itu Isa alaihissalam, tapi Isa Al-Masih alaihissalam sudah terbungkus dengan Quran. Beliau terkemuka di dunia. Lalu kemudian mubarakan ainama kuntu, beliau dimuliakan, beliau diberkahi dimanapun berada. Dan dia tidak disalib, terbungkus dia dengan ajaran mulia dari Nabi Muhammad. Tidak tersentuh oleh hujatan, kesaksian palsu, tipu muslihat, apalagi tombak berkaratnya Romawi itu nggak tersentuh Nabi Isa. Nah, berarti yang harus dikaji di sini adalah Kristus palsu. Kristus palsu inilah yang kemudian yang berkarya, berjaya. Karena Yesus sendiri mengatakan, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Nah, ketika dilemparkan keluar, berkuasa nggak dia? Berkuasa. Memakai nama siapa? Ya Kristus. Memang serba berat, saudaraku Kristiani. Berat itu, abang. Semakin Anda kemudian mengkaji Bible dengan menggunakan akal, maka akan Anda semakin dekat kepada keluar dari agama Anda. Karena irasional. Apa yang Anda yakini hari ini, percayai hari ini, itu bertentangan dengan isi Bible, bertentangan dengan ajaran Bapa, bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi semakin berat. Makanya tadi di awal, untuk mendudukkan perkara ini, selalu berdinamika materi-materi kami dalam berdialog. Selalu berwarna, selalu bervariasi. Cara kami menyampaikan dan tema-tema kami itu bervariasi. Kenapa? Ya untuk merangsang kita berpikir bahwa nuansa dialog yang disajikan oleh para apologet Islam itu sifatnya, muatannya adalah mendidik. Tadi di awal sangat menarik apa yang saya katakan. Sebelum ada Kristen muncul, yang datang lebih dulu itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dulu, baru muncul Kristen, baru muncul Yesus, muncullah kemudian Islam. Nah, Nabi Isa muncul kembali ajarannya, dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa, kemudian muncul Kristen, lalu muncul Yesus, lalu muncul Islam. Kembali lagi diajarkan Nabi Isa di sana. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah kaumnya Bani Israel, para pembangkang, inilah yang kemudian mendirikan sekte. Dan itu terindikasi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, itu. Jadi dari sekte Nasorios inilah yang kemudian pengikutnya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, Kristus yang mereka ikuti, nah ini yang berat. Kristus mana yang mereka ikuti? Kristus yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dosa-dosa pengikutnya. Pengikut-pengikutnya punya dosa yang harusnya pengikutnya dikutuk, tetapi karena dia kasih, maka dialah yang menanggung kutuk itu untuk pengikutnya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk si Kristus ini? Bapak Elohim? Tidak mungkin. Bapak Elohim tidak akan mungkin mengutuk orang benar. Jadi Nabi Isa bersih dari situ. Karena Nabi Isa adalah orang benar. Dia terkemuka di dunia, di akhirat. Dia seorang laki-laki yang suci. Jadi tidak mungkin dia dikutuk oleh pencipta yang mengutusnya. Nabi Isa lolos. Nah, ini yang dikutuk oleh Elohim siapa? Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang dikutuk Elohim? Karena Tuhan Elohim tidak mungkin salah kutuk. Selamanya yang dikutuk itu yang bersalah, yang jahat. Tidak mungkin yang dikutuk itu orang benar. Karena Tuhan mengangkat ikrar di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh, jangan kau menyalib orang-orang yang benar. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Artinya tidak mungkin Tuhan yang benar mengutuk Yesus yang benar demi untuk membebaskan orang salah dari kutuk. Kecuali
Kristus yang dimaksud ini adalah dia yang dikutuk di Taman Eden atau keturunannya. Karena yang dikutuk dalam kaidah Yahudi, dalam kitab mereka itu iblis. Tuhan pintar, tidak mungkin mengutuk orang benar. Dan kemudian memerdekakan orang yang terkutuk yang aslinya. Orang benar dikutuk untuk membebaskan orang jahat dari kutukan. Kan Tuhan tidak gila kan? Tuhan itu tidak buta kan? Masa yang dikutuk adalah orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang jahat? Yang dikutuk itu yang jahat. Ulangan 27 nomor 26. Ya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Kristen melakukan dengan perbuatan enggak? Enggak, berarti yang terkutuk menurut Ulangan siapa? Nah, itu jawabannya. Terus Yesus juga berkata di dalam Matius berapa itu teman-teman? Matius 25 kalau nggak salah ya. Bagaimana Yesus mengatakan di data Matius 25 itu bahwasanya Matius 25 nomor berapa semalam itu teman-teman? Matius 25 41 ya? 41 44 sampai 44 Bunda. 41 Dinda. Ya, 41. Kata Yesus, "Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat." Jadi yang terkutuk ini yang dienyahkan bukan orang benar yang dikutuk. Masa Yesus dienyahkan ke neraka? Gak mungkin. Dan Tuhan itu maha melihat. Tidak mungkin Yesus yang benar ini yang dikutuk. Masa Yesus dilemparkan ke dalam api neraka? Kan gak mungkin. Karena kutuk itu tempatnya neraka. Kalau Yesus yang mati terkutuk, ya Yesus ke neraka berarti. Itu sesuatu kemustahilan. Mustahil orang benar dikutuk oleh Tuhan. Itu mustahil. Maka benarlah kata Al-Quran surah Al-Araf dan juga surah An-Nisa dan beberapa ayat dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya mereka sembah ini iblis yang durhaka. Iya betul, Matius 25:41. Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Nah, masa orang terkutuk dibenarkan, diselamatkan masuk surga, lalu kemudian orang benar yang harus dikutuk? Wah, parah bah. Dan itu menyalahi konsep Ulangan 21. Karena itu yang dikutip oleh Paulus. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Ya tidak. Yang sepadan dengan hukuman mati itu ya orang yang melakukan dosa itu sendiri. Maka orang itulah yang kemudian yang disalib. Masakan Yesus orang suci, orang mulia, orang dikasihi, mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Kok jadi penghinaan malah ke Yesus itu? Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian. Bukankah dulu di dunia kami menyebut namamu, mengusir setan, bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu?" Apa kata Yesus? "Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan." Nah, di situ harusnya direnungkan. Harus direnungkan di sana, saudaraku. Begitu saya rasa. Silakan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat. Siapa yang diskusi? Itu gimana caranya? Boleh bang, apa saja bang? Yang abang mampu, kira-kira apa yang abang kuasai? Bang, anak surga. Ada tema Dinda yang sudah 4 malam 4 hari nggak bisa dicari solusi oleh saudara kita non Muslim. Iya bang. Oh gitu. Apa itu? Siapa yang mengutuk Kristus? Aduh, tidak ada yang mengutuk. Nah itu yang di Galatia 3 nomor 13. Ya. Dia mengambil jalan kutuk, artinya dia bukan terkutuk. Cuman jalannya aja. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Di situ dalilnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya, makanya baca dulu sebelumnya. Apa katanya bang?
Kristus telah mengambil jalan kutuk. Situ poinnya. Ya itu apa bedanya? Kan harusnya kalian yang dikutuk, betul? Tetapi Yesus menggantikannya sehingga dialah yang dikutuk. Pertanyaannya, yang mengutuknya siapa? Kalau kalian yang dikutuk wajar, memang pas, tepat sasaran kutukan itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, siapa yang berani mengutuk orang benar? Dosa-dosa yang terkutuk itu. Iya, kalau dosa kalian lalu Tuhan mengutuk kalian, itu udah pas. Memang pantas kalian dikutuk. Tapi kalau Yesus, mana ada Tuhan mengutuk orang benar? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar? Kalau kalian yang dikutuk wajar, pantas, aku pun tepuk tangan untuk itu. Tapi kalau Yesus manusia suci dikutuk, gimana ceritanya? Bukan Yesus tapi jalan yang terkutuk. Itu kan cuma narasi, membangun narasi aja untuk meloloskan Yesus. Sekarang kaidahnya adalah yang harusnya dikutuk kan kalian Kristen. Tapi Yesus, Anda katakan, mengambil alih kutukan itu. Nah sekarang kalau Yesus mengambil alih, siapa yang berani mengutuk orang yang benar ini, siapa? Kalau kalian dikutuk, ya dikutuk sama Tuhan, wajar, pantas. Tapi kalau Yesus yang dikutuk sama Tuhan, di mana dalilnya? Baik. Begini. Silakan, Bu. Jadi begini. Itu kan yang kutukan itu terkutuk itu dosa-dosanya, bukan orangnya. Dosa, perilaku kelakuan itu dosa. Yesus ada dosa nggak? Iya, makanya dia mengambil jalan kutuk. Nah, setelah dia mengambil jalan kutuk, yang mengutuknya siapa? Bukan Yesus yang terkutuk. Lah, kalian harusnya kan kalian yang dikutuk. Tapi Yesus mengambil jalan. Bukan kalian, akan tetapi dosa-dosanya. Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuknya? Kan dosa-dosa kutuk itu sudah diambil Yesus. Nah sekarang kalau Yesus itu mengambil jalan kutuk ini, yang mengutuk Yesus siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bang, kalau kalian kan pelaku kejahatan misalnya nih, lalu dikutuk oleh Tuhan, pantas, wajar. Memang paket itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya orang benar dikutuk? Bukan orangnya kan, tetapi dosa-dosa itu kan mengambil jalan kutuk. Yang harus dipahami ya. Coba Anda jelaskan ke saya. Anda yang pantas dikutuk, tetapi dibebaskan dari kutuk sebab ada yang menggantikan Anda untuk diapain? Untuk dikutuk. Ya, siapa itu? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Kristus telah mengambil jalan kutuk. Dengan jalan menjadi ya kutuk itu. Iya, makanya dengan jalan menjadi kutuk. Sebab Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak berdasarkan dalil? Iya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuknya? Coba Anda baca dalil deh. Baca dalil, Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, Elohim tuh yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Tuh. Mayatnya pun najis, haram. Apalagi orangnya, penggerak dari mayat ini. Inti dari kemanusiaan mayat ini. Sekarang inti dari mayat itu Yesus kan, yang kau tuhankan. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang suci ini? Maunya saudaraku Kristen itu kan bebas, merdeka, tak ada lagi beban penghambaan. Benar-benar menjadi anak Tuhan pewaris surga. Itu mimpinya orang Kristen.
Tetapi Yesus mengusir orang-orang terkutuk justru ke neraka. Matius 25 nomor 41 itu. Penyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk, penyahlah ke dalam api yang menyala-nyala kekal. Kalian akan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam neraka. Itu kata Yesus. Kok kalian yang terkutuk pula, dia pula yang menanggung. Padahal Yesus mengusir orang yang dikutuk itu ke neraka pula tuh. Itu poin yang harus pahami. Ya, coba pahamkan saya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu kata siapa? Artinya dia mengambil jalan kutuk, bukan Yesusnya yang terkutuk. Itu kata siapa, abangku? Itu kata siapa? Kata Bapak? Kata Yesus? Atau kata di luar daripada dua hakikat ini? Itu kata siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Ya, Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang melemparkan kemudian seluruh dosa-dosa pengikutnya kepada Yesus. Bertemu Yesus itu di padang gurun itu. Yesus itu datang menghakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan menanggung perbuatan orang lain. Yesusnya, dia datang menghakimi. Ketika penghakiman diberikan oleh Tuhannya kepada dia, sama seperti Musa diberi kekuasaan untuk menghakimi kaumnya, maka Musa dan Yesus menghakimi sesuai dengan perbuatan kaumnya masing-masing. Gak boleh saudaraku mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang akan menanggung dosa. Di mana itu? Itu ucapan Paulus ternyata. Berarti Yesus ini dikutuk atau jadi kutuk atau mengambil jalan kutuk atau menggantikan kutuk itu menurut Paulus, sehingga murid-muridnya pengikut Paulus tepuk tangan. Oleh kutuk sudah lepas dari kita, udah diambil oleh Kristus. Kata siapa? Kata Rasul kita Paulus. Ya kan, Bang? Nah, sekarang coba tanya Paulus, ketika dosa-dosa pengikutmu Kristen kau katakan diambil alih oleh Yesus, sehingga yang tadinya pengikutmu dikutuk oleh Elohim, sekarang enggak lagi. Pengikutmu bukan lagi hamba Elohim, tapi pengikutmu adalah anak-anak Elohim. Tanya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus mengambil alih kutuk pengikutnya, pertanyaannya, selanjutnya yang mengutuk Yesus siapa, Paulus? Tuhan Elohim tidak akan mengutuk Yesus, tapi kamu memaksakan dosa-dosa pengikutmu diambil alih oleh Yesus. Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim? Gak mungkin. Lalu siapa yang mengutuknya? Atur sudah. Kalau Paulus hidup hari ini, Paulus akan mengatakan, nih Bang Suma, ada wahai orang setengah mati berjuang, dia pula yang hancurkan perjuanganku. Oh, naik lagi dia. Oh, kepental berarti. Nah, balik lagi dia. Nah, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ada kaitannya dengan rencana penyaliban itu. Rencana penyaliban itu yang merencanakan siapa? Ya, iblis itu sendiri. Nah, pintar. Dasar iblis merencanakan penyaliban itu, dan juga orang-orang mahkamah agama, orang Farisi merencanakan penyaliban itu, latar belakangnya apa? Ya, iblis ingin menghapuskan dosa warisnya orang Adam dan keturunannya gitu. Iblis mau jadi pahlawan. Anda mengatakan iblis, latar belakang penyaliban adalah iblis. Pertanyaannya, iblis mau menyelamatkan manusia? Begini. Begini nasib. Ya, lanjut. Artinya rencana penyaliban itu rencana iblis itu sendiri, cuman dirubah
oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya saya sering belajar itu. Ya, Anda dapat ilmu dari mana Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan? Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya sehingga Yesus itu mempersiapkan itu menghadapi penyaliban. Kata siapa? Yesus itu kabur, bersembunyi dia di sebuah bukit namanya kota Efraim, dan dia di situ di padang situ sama murid-muridnya di Efraim. Ketika orang Yahudi bersepakat membunuh dia, Yesusnya ke sebuah kota bersembunyi dia. Nama kotanya Efraim. Kata siapa? Bahkan dia berdoa kan, bersungguh-sungguh dia berdoa supaya dia bisa dibebaskan dari cawan. Tapi yang namanya dia berserah diri, ya terserah Bapak. Kalau Bapak mau saya dibunuh, ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menyelamatkan saya, ya silakan. Aku mah pasrah. Maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti pertolongan Tuhan datang untuk membawa Yesus terangkat ke langit. Jadi begini Bang Zuma ya. Ya dari tadi begitu Bang. Ya susah menjelaskan. Ya bagaimana Anda mau menjelaskan sesuatu yang terbantahkan oleh dalil? Susah itu. Intinya kan dia itu kan turun sebagai firman menjadi manusia. Itu jelas di Islam juga betul. Makanya sebagai firman utusan Tuhan yang suci, mana mungkin dia terkutuk, saudaraku? Kan yang mengajarkan dia terkutuk hanya Rasulmu Paulus. Ada nggak Bapak mengatakan Yesus terkutuk? Tapi yang terkutuknya bukan Yesusnya, kan, tetapi dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Umat manusia. Umat manusia yang mana? Kami di Islam tidak ada kami limpahkan dosa kami kepada Yesus, nggak ada. Kami bertobat sendiri kepada Tuhan. Itu sesuai ajaran para nabi. Ya itu berbeda. Nah sekarang dosa siapa yang kamu lemparkan ke Yesus? Kami enggak. Dosa pengikutnya. Dosa-dosa Kristen, jujur aja. Dosa-dosa pengikut Paulus. Kan Paulus yang mengajarkan, dosa-dosamu wahai pengikutku, jangankan dosamu, kulupmu pun jangan kau potong. Jangan lagi kau mau diperhamba, kau bukan hamba Tuhan, kata Paulus. Itu masalah potong-potong kan kami juga, itu sunat hati larinya. Larinya ke sunat hati, nggak nyambung sudah itu bang. Sunat hati itu jangan sombong terhadap perintah Tuhan. Kalau diperintah Tuhan, potong kakimu, potong kakimu. Apalagi cuman kulup. Orang yang menyunat hatinya, orang yang tidak sombong terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya potong nonot. Kau tidak potong. Habis itu saya nggak potong nonot, saya potong hati. Gimana ceritanya? Itu kan tradisi. Ya tradisi, terus kenapa Yesus yang harus mati kalau gitu? Bukan masalah sunat itu. Enggak, tradisi Yahudi itu tidak ada tebus dosa oleh manusia, nggak ada. Tradisi Yahudi tebus dosa dengan binatang. Dan semua binatang yang dijadikan korban penebusan tidak ada yang dikutuk. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh seekor kambing, maka terkutuklah kambing. Maka kambing ini mati dengan jalan kutuk, sebab kambing telah melepaskan kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis, terkutuklah kambing yang digantung di atas tiang salib. Emang ada kayak gitu? Gak ada. Orang. Begini Bang Ismaya. Dari tadi kan begini. Kalau emang betul tradisi Yahudi itu kan penebusannya dengan kambing atau hewan itu. Domba, ya. Itu iya, tetapi itu untuk beberapa orang. Ini kan semua orang ini yang ditebus dosanya. Lah, itu kata siapa? Coba diloloskan dulu konsepnya, abangku. Diloloskan dulu konsepnya. Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu? Yang mau korban manusia itu cuma Dewa Molok. Elohim mau nggak korban manusia untuk dosa-dosa manusia? Kan enggak. Yesus mengajarkan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Matius 8 nomor 4. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema,
siapakah yang mengutuk Yesus? Jadi begini Bang Suma. Berat kan teman-teman? Tapi itu kenyataan loh. Itu fakta real. Roma 16 nomor 7. Ada dalil kayaknya seperti itu. Ya kan? Kabur-kaburan 3 in 1. Selamat siang. Banyak nabi di sana. Selamat siang. Ada yang perlu disunat? Tantang dia Bang Zuma. Ada yang perlu disunat belum? Kamu sudah sunat belum? Lanjut Bang. Dari mana beliau ini? Dari sekte mana? 3 in 1. Jawab itu. Sekte mana? 3 in 1. Sekte. Agama Bang, agama. Oh. Bahasa Sanskerta itu kan, Bang Suma? Iya, agamanya Anda. Tidak. Agama kacau. Iya. Saya 3 in 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. One esensi, Allah. Oh, Tritunggal ya. Oke. Boleh bacakan dalil 1 Yohanes 3 nomor 2 Bang? Waduh. Dari Alkitab ini kalau keluar dari ini baca aja kalau hafal ayatnya, Bos. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini Tuhan juga. Begitu maksudnya. Kita akan mesti mau dilihat dulu konteksnya itu. Coba saya cari Alkitab dulu. Ya, silakan Bang. Nyebut Bible aja keselio. Bible itu bahasa Inggris, Bosku. Bahasa Indonesianya apa Bible? Alkitab kan? Buku. Oh. Jadi apa? Ya buku. Makanya dikatakan Bible Lukas, berarti buku Lukas. Bible Yohanes, buku Yohanes. Alkitab pula. Nyebrang ke Al-Quran jadinya. Salah. Bible itu isinya Markus, Lukas. Nah itu kan karangan orang-orang yang dikumpulkan sehingga dia menjadi Biblos. Biblos itu kumpulan buku-buku. Biblos kumpulan buku-buku. Ya. Apa Ji? Bible itu holy booknya Kristen, Quran itu holy booknya Bang Suma. Lah, atau enggak, holy bukan Quran itu gitu. bacaan. Bukan. Holy Quran itu bacaan. Alkitab itu penamaan yang salah untuk Bible, diambil supaya berpura-pura. Itu kan sudah amanat agung. Diperintahkan Ini kalian untuk abad berpura-pura. Abad keberapa ini baru Bang Suma Saudaraku bilang Kristen salah? itu berdasarkan ajaran Paulus itu memang disuruh berpura-pura, nyamar-nyamar. Lah kalau holy Quran bacaan Quran gimana? Ya, tadinya itu surat kabar, tapi misionaris yang menggantikan surat kabar itu berubah menjadi koran. Koran itu baru muncul belakangan, pertamanya itu surat kabar, tapi misionaris mengaburkan, sama seperti gelar Romo. Romo itu gelar kepada orang Jawa, tapi misionaris memanggil tokoh agama mereka dengan Romo sengaja. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu sengaja dipakai agar bisa menjebak orang Islam menganggap Bible, surat-surat dari Barat itu sebagai Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Tadi Bang Suma Alkitab. bilang, tadi Bang Suma Bible Lukas, Bible tidak ada itu. Bible itu 66 Bible itu kan kitab. buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes.
Dari mana belajarnya itu Bible itu buku? Lalu apa Bible itu? Holy book. Holy booknya Kristen. Sama Bang Suma, holy Di dalamnya ada buku Lukas, buku Markus, buku ya sama aja. Koran. Nggak ada itu Al-Quran itu Koran dah. Rocky Gerung, makanya Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena dia bilang Tidak ada itu Al-Quran itu Koran. Koran itu istilah misionaris. Istilah misionaris yang menggantikan surat kabar. Mereka mengganti surat kabar dengan sebutan Koran supaya mendekati Al-Quran. Itu sebenarnya hujatan. Itu penghinaan sebenarnya. Mereka ingin menjadikan Al-Quran itu dengan sebutan Koran, disamakan dengan surat kabar. Lalu yang surat kabar asli mereka sebut Alkitab. Pintar itu kan, memang cerdik seperti ular. Al-Quran diidentikan dengan surat kabar, di mana surat kabar itu mereka ganti menjadi Quran supaya surat kabar itu identik Al-Quran. Sedangkan surat kabar dari Barat yang betul-betul adalah surat kabar diganti menjadi Alkitab. Iya. Pintar memang, misionaris itu memang licik. Bible itu kitab sucinya orang Kristen. Makanya kalau ada kemudian tokoh-tokoh agama kalian yang disebut Romo, itu saya tidak mau panggil Romo. Karena itu hanya cara penyebutan kepada tokoh agama kalian untuk misi kekristenan. Maka saya sarankan kepada orang Islam dimanapun berada, kalau ada orang Kristen, pemuka Kristen yang mereka panggil Romo, jangan kalian panggil Romo. Itu adalah siasat. Siasat mereka itu. Lama-lama pendeta-pendeta ini mereka panggil kiai. Ustadz. Karena kenapa? Buku Bible yang dari Barat ini yang dibawa oleh penjajah ini pun mereka sudah sandingkan dengan kata Alkitab. Dan mereka diperintahkan untuk menyebut kata Alkitab. Meskipun di dalam Bible itu sendiri tidak ada kata Alkitab. Karena itu sudah amanat agung tuh. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, aku tetap bersuka cita. Hati-hati, saudaraku. Kepada orang Yahudi, mereka ngaku Yahudi. Hati-hati. Mereka membawa Elohim, Yahweh, Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, itu beda agama. Gimana? 3 in 1. Angkat tema, siapa yang mengutuk Yesus? Lanjut. Kalau 3 in 1 itu gugur di 1 Yohanes 3 nomor 2 itu gugur tuh. Gugur juga di 1 Korintus 15 nomor 28 itu gugur juga. Gak ada itu, Trinitas itu cuman buat untuk menyaingi Trimurti itu, Bang. Halo. Buka mic-nya 3 in 1. Wah, macet-macet juga 3 in 1 ini. Assalamualaikum host Abi Kepri. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Dedi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Juma izin saya sambut si Aqua nih, bukan Aqua, Rakuat sebenarnya. Tertib ya Aqua. Oke, selamat siang Aqua. Come join us. Welcome to my room API Kaltim. Silakan berdiskusi tapi kondusif. Anda bertanya, butuh jawaban, Anda mute. Oke? Sportif. 3 in 1 sudah macet. Silakan buka mic-nya. Judulnya siapa yang mengutuk Yesus itu. Berikan tanggapannya, silakan. Oke, selamat malam, selamat siang. Selamat siang, pagi, siang. Ya, terserahlah mau selamat apa. Zuma. Saya mau bertanya nih Zuma. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Zuma. Di mana keberadaan Allah itu ketika di akhir zaman yang datang Nabi Isa? Silakan jawab Zuma. Judulnya apa kamu? Oke lah.
Silakan Bang, silakan Bang. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Di dalam As-Zukhruf ayat 61 itu juga tanda yang diberikan Yesus kepada muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Jadi Allah mengatakan bahwa petunjuk Allah kepada manusia ketika nabinya sudah diutusnya, yaitu Nabi Isa, maka Nabi Isa akan datang membawa tanda hari kiamat. Maka imanilah itu, inilah jalan lurus. Nabi Isa akan datang menjadi saksi. Maka dalam surah An-Nisa ayat 158 ayat 159, Nabi Isa datang kemudian dan tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada mereka, kepada beliau. Mereka semuanya akan beriman. Nah, Nabi Isa turun ke atas muka bumi untuk yang kedua kalinya, masih berada pada posisi ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Begini Zuma, saya mempertanyakan, apakah Zuma paham dengan pertanyaan saya tadi? Paham. Nah, coba Anda ulang lagi pertanyaan saya tadi. Pertanyaan Anda di mana Allah? Anda kan mempertanyakan seperti di mana Yesus? Dia lagi di rumah ibadah, lagi sembahyang. Di mana Yesus? Dia lagi di ladang. Jadi kenapa kamu tidak menjawabnya Zuma? Yang saya sudah menjawabnya. Tadi, di mana keberadaan Allah itu? Ini Abdullah. Nabi Isa mengatakan aku ini hamba Allah. Tengahi dulu ya. Nah sekarang ketika Nabi Isa mengaku hamba Allah, berarti dia hamba Allah. Berarti Allah di sini yang dimaksud adalah pencipta alam semesta yang menyatakan dirinya melalui ciptaan, bukan melalui manusia. Dia turun ke bumi kayak ajaran Krishna, ajaran Dewa Horus. Mr. Suma. Tidak begitu. Mr. Suma, kamu mengatakan tadi bahwa Nabi Isa itu diutus. Berarti gugur dong itu utusan yang terakhir itu, Nabi ke-25 itu. Nabi Isa diutus untuk menjadi saksi kepada ahli kitab dan bahlul kitab terkait apa Sudah yang datang diajarkan atau oleh mau datang? Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka ketika Nabi Isa datang, maka Nabi Isa menjadi makmum dari ajaran Nabi terakhir. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika dia datang di tengah kaumnya Bani Israel, sebelum dipelintir-pelintir ajarannya oleh kalian, Nabi Isa mengatakan akan datang setelahku seorang nabi, yaitu Ahmad. Yohanes 16. Nomor berapa teman-teman? Nomor 13. Gitu. Jadi Isa ini kan mau datang lagi kan? Ya mau datang untuk mengajarkan kalian bahwa yang benar itu Islam. Berarti gugur nenekmu, matamu suwe, matamu suwe, yang gugur itu kalian. Yang gugur itu Paulus. Yang gugur Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam turun ke atas muka bumi mengajarkan bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah betul adanya. Ternyata Nabi Isa Nabi ke-26, bukan Nabi terakhir. Jadi kamu sudah mengakui Nabi Isa? Sudah? Berarti Nabi Isa tidak disalib, udah akui? Iya kan, kan narasimu saya balikin ini. Berarti Nabi Isa nggak disalib. Berarti kau sudah beriman kepada Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu dia datang. Berarti Nabi Muhammad Nabi keberapa? Datang memang, beliau memang datang. Itu iman kami. Bahwa Nabi Isa akan datang menghancurkan batok kepala para penyembahnya. Nabi penutup siapa? Nabi penutup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Nabi? Dengarkan. Isa mau datang lagi Nabi Isa itu. Apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Nabi adalah Anda kalau tidak mau berdiskusi dengan baik, Anda boleh ke gereja. Di gereja boleh Anda memperbuat seperti itu, berbuat begitu ke jemaat. Saya ini Muslim,
Kita beda akidah, Bung. Anda tidak boleh memaksakan kemudian kekristenan Anda kepada saya, nggak boleh. Izin Bang Kebetulan Zuma. Anda. Siap. Izin Bang Zuma, Kalau gini dia ya. itu Nabi Muhammad, itu Nabi Ridwan, Ridwan, sudah saya ingatkan ya. Anda bertanya, dah, kamu di bawah aja dah. Anda bertanya kan otak butuh kecil, jawaban. nggak layak diskusi Ya, otak kecil. Bang Zuma ini mengedukasi di sini, mengedukasi kalian nah yang bengal-bengal ini. Tolong didengar, tertib. Nah, buang aja. Kalau otak kecil, Anda masuk di akuarium, hidup bersama ikan. Atau masuk ke kandang binatang, hidup sama binatang. Yang bisa berdiskusi dengan umat Islam itu yang otaknya besar, loncatan berpikirnya bagus. Waliyatazakkaru kara alal ulul albab. Karena yang hanya bisa mendapatkan pelajaran hanya orang yang berakal sehat. Gitu saudaraku. Ya, yang tidak berakal sehat tidak bisa. Kata Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu diajarkan atau tidak kau ajarkan, mereka tidak akan pernah bisa terima ajaran yang benar. Tetap aja bengklot. Otaknya bengklot. Nabi Isa alaihi salam turun bukan sebagai nabi. Apa itu sebagai nabi? Dia turun membawa ajaran baru, mengajarkan ajaran baru yang diterimanya. Enggak. Nabi Isa turun justru datang membawa ajaran Nabi Muhammad. Bukan ajaran baru dibawanya, tapi Wah. ajaran Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana dengan pertanyaan saya itu, Zuma? Apa itu, Bang? Tidak mampu menjawabnya. Apa Di itu, mana abangku? keberadaan Allah itu, sementara di akhir zaman itu keberadaan Isa yang ada. Nabi Isa diutus oleh Allah. Di mana keberadaan Allah itu? Coba. Maksudnya gini, kamu kalau mencari makhluk dengan mencari Tuhan nggak dalam agamamu itu sama nggak mencari Tuhan dengan mencari makhluk? Itu. Nggak, biar ku jawab. Saya bertanya samamu. Biar ku jawab nanti. Saya bertanya, kamu ketika mencari seekor kera dengan mencari Tuhanmu itu sama? Itu beda, Zuma. Oh, beda. Sekarang kamu kenapa mencari Tuhanku? Kenapa kamu mencari Tuhanku sama seperti kamu mencari makhluk? Kenapa? Maksud saya begini, Zuma. Ya, kamu jangan menyangkal Nabi Isa. Aduh, nggak ada yang beres memang. Loh, kok nggak beres? Sekarang saya tanya sama kamu menyangkal Nabi Isa atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah kamu pengikutnya Nabi Isa atau tidak? Saya bukan pengikutnya, tapi saya beriman kepadanya. Ini sudah jelas, kamu menyangkal Nabi Isa. Kenapa emang? Siapa yang menyangkal? Jelas. Nabi Isa itu diutus kepada kaumnya Bani Israel. Di tengah-tengah kaumnya Bani Israel muncul kemudian orang-orang zalim. Itulah kalian. Kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kalian ganti Injilnya menjadi Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi. Kalian ganti. Apakah kamu membenarkan Ali Imran 50? Saya membenarkan, itu udah pasti tuh. Benarkan. Terus? Apa yang kamu benarkan di Ali Imran 50? Ali Imran itu ayat yang menceritakan tentang mukjizat yang datang kepada para nabi yang membenarkan Torah. Lalu di sana dikatakan Zuma harus bertakwa kepada Isa. Tetapi kenapa Zuma tidak bertakwa? Makanya saya pertanyakan, apakah Zuma ini Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Loh, di situ dikatakan Nabi Isa ini ucapannya itu kepada kaumnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Ini ucapan Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Itu sama seperti Al-Quran surah Al-An'am, Al-Araf, itu sama tuh. Beliau Nabi Isa alaihi salam menghalalkan sebagian apa yang dihalalkan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente tidak akan pernah bisa menyudutkan umat Islam berdialog dengan hanya menggunakan modal terjemah. Ayat itu surah Ali Imran itu adalah ucapan Nabi Isa alaihi salam
kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Makanya kalian itu hanya berasal dari remah-remah. Apa itu remah-remah? Ajaran yang dikutip-kutip setelah Nabi Isa terangkat ke langit. Orang-orang Yahudi yang berkongkol dengan orang-orang Roma Yunani mengumpulkan data-data lalu menyusunnya menjadi sebuah cerita lalu dijadikan sebagai firman Tuhan, kitab suci. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Jadi saya ulang lagi, Nabi Isa dulu yang datang, baru kemudian muncul Kristen dengan konsep agama Roma Yunani, muncullah nama Yesus itu. Begitu abangku. Jadi ajaran Nabi Isa kalian plesetkan. Ini oke lah, saya izin turun karena Zuma tidak mampu yang menjawab, makanya saya diminta. Makanya Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bang, nggak apa-apa. Karena Nabi Isa mengatakan di ayat sebelumnya, wa rasulan ila bani Israel. Itu ayat 49-nya. Dikatakan Nabi Isa berkata bahwasanya sesungguhnya aku ini datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata apa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah datang bersama dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuat bagimu sesuatu dari tanah, lalu membentuknya, lalu meniupnya, lalu hidup, dan seterusnya dengan izin Allah, biiznillah. Oke? Belajar lagi ya saudaraku Kristen. Jangan kebencian aja yang selalu nomor satu. Belajar. Kalau Anda loncat di ayat 50, penjelasannya di ayat 49. Gitu ya. Atau di ayat 51, 52. Kita sih berharap saudara kita Kristen ini bertanya itu tujuannya untuk belajar, bukan untuk menyudutkan, karena tidak akan pernah Anda bisa dapat celah di Islam. Gak ada celah di Islam itu. Kalaupun Anda mengatakan itu celah di Islam, maksudnya ada kelemahan di Islam, itu kelemahan dari kami. Karena ilmu kami yang tidak mumpuni sama seperti Nabi Muhammad SAW dan para guru-guru kami. Tapi kalau Islamnya nggak mungkin. Karena Islam itu asalnya dari pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian manusia di bumi ini meskipun mereka bersatu dengan jin, setan, iblis, dompala kardoba untuk kemudian menjatuhkan Al-Quran dan Al-Quran menjadi lemah, itu tidak akan mungkin. Sudah 1400 tahun silam dicobai Al-Quran itu tidak pernah goyah sedikit pun. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang sulit bagi kami, itu karena ilmu kami yang belum sampai ke sono, bukan Al-Qurannya. Begitu, berbeda dengan kalian. Ya di samping Bible memang ya gitu ya, kalian juga pengetahuan Bible-nya minim. Begitu saudara-saudaraku, silakan. Ya, Rizky hasil monitor naik lagi 3-in-1 kondusif lah 3-in-1. Kalau kamu pertanyakan, ya ayo bang, kita bahas tema yang ada tertulis bang 3-in-1, biar kita berikan nilai positif kepada anak bangsa. Yuk kita bantu pemerintah kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ayo diskusi kita yang baik, karena saya yakin kalau ketemu Anda akan cium tangan saya, dan saya akan menyapa Anda dengan sapaan persaudaraan. Jadi nggak usah marah-marahan, nggak usah emosi, nggak usah ada rasa jengkel dan apapun itu yang negatif. Diskusi aja kita. Kami ingin tahu sebenarnya Yesus yang ada Isa dalam iman kami itu adalah manusia suci yang pernah datang di kaumnya Bani Israel. Lalu muncul Kristen membawa misi amanat agung untuk mengkristenkan kami umat Islam ini. Maka pantaslah kami bertanya, sebelum kami menjadi pengikut Kristus yang kalian sembah, izinkan kami bertanya,
kenapa bisa kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus sedangkan menurut Galatia 3 Kristus itu adalah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk manusia ini? Itu pertanyaan kami, Bang. Tidak ada yang mengutuk Mr. Suma. Makanya jadi perdebatan. Tertulis di situ, Bang. Iya, tapi kan seolah-olah diterjemahkan bahwa Yesus itu manusia terkutuk. Ya kan? Jadi yang dikutuk di atas tiang salib siapa? Kan pertanyaan siapa yang mengutuk? Iya, siapa yang mengutuk? Makanya kan karena yang tertulis di situ terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, yang digantung menurut pemahaman kami Yesus. Nah, menurut Paulus terkutuklah orang yang digantung. Berarti yang terkutuk di sini Yesus. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Ini yang poin pertanyaannya siapa atau yang terkutuk itu? Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Kan di situ sudah tertulis. Nah, kan sudah terkutuk. Oke, Terkutuklah saya coba dia. jawab. Terkutuklah Siapa yang orang. mengutuk? Kan yang Siapa yang digantung di situ mengutuk, kan? Yesus, Bang. Iya, Iya, maksudnya kan pertanyaannya ini kan siapa yang mengutuk manusia terkutuk itu? Iya, betul, Bang. Silakan. Yang mana ini? Saya mau jawab dulu. Itu siapa yang mengutuk Yesus? Terkutuk atau yang mengutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Oke, yang mengutuk ya. Iya. Makanya jadi perdebatan yang membuat saya lebih banyak belajar ketika Edis mengatakan bahwa di dalam penyaliban Yesus itu ada peran iblis. Iya. Nah, Allah kami itu, tapi kan nanti tersinggung lagi Bang Suma bahwa Allah itu miliknya Islam kan? Iya memang, makanya sebut aja apa? Oke, saya bilang Theos atau Oke, apa? saya bilang Elohim. Kami itu. Yahuda, Pak, punya itu. Elohim punya. Elohim itu Yahudi. Coba Kristen aja, Bang, pakai Theos. Oke, saya bilang Simon saja, Simon. Jangan, Atau Bang Suma. jangan. Kita ini edukasi. Jangan nyamar-nyamar lah. Ya, oke. Theos aja, Bang. Theos. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada plan dan desain Simon. Jangan gitulah, Bang. Masa Simon Anda Tuhan kan sekarang ini? Simon itu penjual tuak di tempat saya, kok jadi Tuhan lagi ya, Bang? Anda malu mengakui Theos. Pantaslah kalau Bible Anda itu dihilangkan aslinya, karena di situ Theos semua itu yang tertulis, bukan Elohim. Bukan poin itu yang Bang Suma mau bantah. Nah, terus kenapa Anda takut menyebut Theos? Nah, itu kan sembahan saudara. Karena sembahan saudara kan Theos. Karena tidak boleh pakai Allah kan? Kan itu Tuhannya umat Islam, abangku. Kita saling menghargai apa? Kita saling menghargai apa, saudaraku? Kita saling menghargai ya. Tuhannya Yahudi Elohim, Tuhannya Islam Allah, Tuhan kamu Theos. Kenapa kamu malu pakai Theos? Takut ketahuan kalau agama Anda sebenarnya itu dari mimbar Saya Roma. ganti Simon atau Bang Suma Theos lah ya, Theos. Ya, Theos dong. Harus Ya, akui. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kan ini kan tidak ada di pemahaman Muslim itu kan manusia jatuh dalam dosa kan? Nggak ada, Bang. Di Islam itu memuliakan manusia, bukan menghinakan manusia. Sudah Silakan. ada. Aduh, gimana? Kapan saya bicara kau sudah dibenturin? Aduh, katanya Ya, diskusi. makanya kalau bernarasi itu harus ilmiah. Kalau diskusi dengan saya, entah kemana-mana. Tuhan Anda Simon, namanya Tuhan Anda Suma. Apa itu, abangku? Ya, Tuhan Anda sembahan Kristen itu Theos. Tuh, sembahannya Kristen. Awal mula Kristen berdiri menjejakkan kakinya, cangkangnya di bumi. Itu di Roma Yunani. Nama sembahannya itu Theos. Jangan Anda ganti. Nah gitu. Jadi secara ilmiah kita diskusi ya, Bang. Silakan. Kalau Anda baca Tuhan lagi di dalam Taman Eden, itu Elohim lagi, Tuhannya Yahudi lagi. Anda cerita beda lagi. Kenapa nggak cerita Tuhan Anda aja?
Filipi 2 nomor 6. Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, bahkan taat sampai mati dibunuh manusia. Kenapa enggak Tuhan Anda aja yang Anda jual? Kenapa harus menjual Tuhannya Yahudi di hadapan Islam? Sementara Islam tahu Yahudi dan Kristen itu berbeda, laksana langit dan bumi. Kenapa harus nyamar-nyamar pakai Tuhannya Yahudi segala? Kenapa nggak pakai Tuhan Anda aja yang turun ke bumi jadi manusia itu? Filipi 2. Saya mau pakai. Tadi kan saya mau bilang Simon. Nah, Filipi 2 langsung Anda bawa. Filipi 2, Tuhannya Kristen turun ke bumi mengosongkan dirinya, mengambil rupa Kalau nggak manusia. mau Simon, Simon. Nah, itu kan? Biar diskusinya lanjut. Inilah kalau mau sok paten, mau dibilang pendebat tapi ilmu nggak ada. Atau mau tak bilang si Montro. Itu kan? Mas kan tahu itu Montro. Montro kan? Tengoklah hari ke-8 Montro ki Tuhanmu. Dipotongin nonotnya Montro ki kan. Gak usah begitu abangku, nggak perlu. Kita di sini kalau mau tampil di depan orang banyak begini, kalau hanya untuk ece-ece itu bukan tempatnya. Iya kan, sebenarnya bukan itu yang kamu debat, Mr. Suma. Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus pun susah kali, Masya Allah. Why with you? Saya cuma bertanya siapa yang mengutuk Yesus, kan berat kali kan? Ya kan saya mau jawab. Ya coba silakan. Dengan inisial Simon atau Simon atau Simontro. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bung, kasihan saudara Kristen yang lain loh. Mereka hadir di sini, di TikTok, di YouTube, mau menyimak wakilnya untuk berdebat dengan Islam. Tapi Anda memperlihatkan menang tidak, kalah tidak, tetapi ikut perang, belum angkat senjata, udah keok. Ayolah diskusi aja yang ilmiah, yang bagus, yang bisa memberikan nilai gitu loh. Karena yang nonton kita ini bukan cuman masyarakat kalangan bawah. Kalangan atas semua pada nonton. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo pun nonton ini. Maka saudara harus memperlihatkan jati diri Anda sebagai seorang yang punya agama, di mana agama Anda itu adalah agama jalan menuju kepada keselamatan. Nah, coba ini di dalam kaidah agama Anda di Islam, manusia suci yang turun tanpa ayah diberi hikmat Injil itu tidak disalib. Nah, di Anda disalib dengan jalan kutuk. Maka muncul beban di situ untuk mempertanggungjawabkan di mana agama Anda beda dengan agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, di mana agama itu bukan agama syiar. Kalau Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan dan dianutkan kepada semua bangsa, kan gitu. Yang mengutuk atau yang dikutuk? Yang mengutuk Yesus itu siapa, Camone? Iya, kenapa larinya kepada Tuhannya dikutuk? Kan Tuhan Anda Yesus dan Tuhan Anda dikutuk di atas salib. Maka siapa yang mengutuk Tuhan Anda, kan begitu, Abang? Simontro. Ya Allah, siapa yang mengutuk Yesus itu sudah sopan kali loh. Kalau saya mengatakan siapa yang mengutuk sembahan Anda yang bernama Yesus itu kan gak enak. Tuhan Anda kok dikutuk? Jadi sesopan mungkin saya minta penjelasan. Abangku, tolong jelaskan kepada saya siapa yang mengutuk Yesus. Jawab. Kan begitu, Bang. Ya, di Islam kan tidak ada stimulus itu kan, Bang Suma kan? Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Simontro itu sudah siapkan stimulus itu. Ini turunkan aja nih teman-teman. Masa Tuhannya Yahudi dicerita sebagai nonot yang tegang kata dia? Masa dibilangnya begitu? Kelamin laki-laki yang tegang. Tuhannya Yahudi dibilang kelamin laki-laki yang tegang. Simontro namanya. Aduh. Kasihan kali, bah. Yang kasihan itu saudara Kristen kita. Mereka masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau mendengarkan kebenaran. Karena selama ini mereka cuman didoktrin, didogma aja di gereja. Mereka nggak diperdengarkan materi-materi yang kemudian sensitif seperti ini. Mereka tidak kemudian diajarkan untuk mengulas isi Bible. Masa Tuhannya Yahudi katanya adalah Simontro. Simontro itu orang bahasa Makassar itu kelamin yang tegang.
Ya Allah ya Karim. Malah dia pertanyakan, Bang Suma tahu kan kalau saya mengatakan si Montro artinya memang tujuannya dia menghujat Tuhannya Yahudi. Gila ini. Sudahlah Tuhannya Yahudi mereka katakan turun menjadi manusia, terkutuk dibunuh manusia. Sekarang Tuhannya Yahudi dilepelkan dengan kelaminnya. Aduh. Jangan gitulah. Apa sih susahnya ngomong kalau memang betul yang mengutuk Yesus adalah Paulus? Udah gitu aja. Kalau misalnya Paulus yang mengutuk Yesus adalah Bapa Elohim, kalau yang mengutuknya Bapa Elohim. Yang mengutuk Yesus itu adalah iblis, kalau memang betul. Yang mengutuk Yesus adalah dosa-dosa kami Kristen, kalau memang betul. Kenapa harus berbelit-belit ke sana kemari? Ya Allah, susah benarlah kalian ini. Parah. Ini Silina Wijaya chat saya. Dia ngajak, dia tanya kenapa sih nggak mau bersilaturahmi di komal saya. Ci. Begitu saya naik kesurupan, jangankan dinaikkan, typing di bawah aja udah kejang-kejang di atas. Bilang aja kalau mau PDKT. Khawatirnya Selina Bang, birahi nanti Bang. Itulah, emang lu pikir gue berondong? Gue bukan berondong lagi loh, gue kelapa tua. Khawatirnya dia birahi itu. Jadi ku jawab, emang lu bisa diskusi ilmiah? Kau kan raja miut. Orang nggak boleh berdiskusi di komalmu. Kau yang harus apa? Kayak penjajah, mental penjajah, maumu yang jadi. Ya izin Bang Mek. Selamat siang Bang Mek. Ya. Selamat siang. Siang. Aduh, agak lain kurasa ini. Ya Bang Mek. Sekarang berdiskusi, tanggapin judul yang saya buat itu. Siapa yang mengutuk Yesus Bang Mek? Tidak ada. Jadi yang disalib itu tidak terkutuk. Menjadi kutuk Dinda. Kau udah tahun diskusi agama pandai. Menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Menjadi kutuk bukan kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah neraka. Yesus menjadi neraka gitu maksudnya. Menanggung dosa manusia sehingga kok dia menjadi kutuk itu apa? Gantian ngomongnya, jangan kayak pasar. Gantian. Menjadi kutuk, maksudnya menjadi kutuk di situ apa? Menjadi neraka. Gantian, nanti ku jelaskan gantian ya. Ya, menjadi kutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu dosa, neraka, sama aja. Oke, baik. Tunggu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dosa. Benar sekali. Nah, Yesus menjadi dosa ya. Sekarang pertanyaannya, dosa ini kemana? Ke neraka apa ke surga? Kan sudah ditebus dengan dengar dulu. Nah, kau tadi ngomong ku dengar. Semakin parah Yesus menjadi dosa. Kalau ngomong didengar Dinda. Yesus menjadi kutuk, tapi kenapa kamu pelintir ucapanmu sendiri? Kenapa? Kau sendiri yang mengatakan Yesus mati dengan jalan menjadi dosa, betul? Oke, boleh gantian ngomongnya? Nah, pertanyaannya, dosa ini kemana perginya? Ke surga apa ke neraka? Boleh kita gantian ngomongnya? Iya, pertanyaan saya kan sudah ganti-gantian. Habis bertanya, kamu yang menjawab. Aku kan dosa itu dengar. Setelah Yesus menjadi dosa itu kemana? Endingnya, ending dosa itu kemana? Ke neraka apa ke surga?
Ya, kalau aku jawab diam ya. Oke, diam dulu. Diam. Oke. Dosa tadi bukan ke neraka, bukan ke surga, tetapi dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Ditebus kemana? Astaga. Ditebus kemana? Ditebus kemana? Bisa diam? Ditebus kemana? Dosa Ya, tidak ke bisa neraka, diam tapi nggak? ditebus Ganti kemana mana? dosa itu? Dosa itu ditebus kemana kalau tidak ke neraka? Pakai waktu lah, pakai waktu. Sini susah ini. Kamu sudah jawab dosa itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Lalu dosa Iya, itu ditebus, kan ditebus kemana? Biar jelas, dengar orang semua gantian, jangan dipotong-potong. Ditebus kemana? Ya, aku jawab, diam ya. Bisa diam? Astaga, ini gimana? Ini kok merajuk? Bisa diam kan? Ditebus kemana? Dosa Oke, itu diam. ditebus kemana? Ke pegadaian Jawab. kah? Dosa itu bukan kemana-mana, tetapi ditebus. Ditebus itu artinya digantikan. Digantikan manusia yang sudah berdosa. Astaga, nggak bisa diskusi kawan. Ditebus tadi Anda mengatakan dosa ditebus. Nah, ditebus kemana? Pakai waktu los, pakai waktu los. Ini nggak jelas ini. Dosa ditebus kemana, Abang? Dosa ditebus kemana? Iya, gantian ngomongnya bisa. Iya, tapi jawab jangan cuma gantian tapi nggak nyambung. Kok nggak nyambung tapi nggak nyambung. Makanya dengari orang ngomong dulu, baru kau tanggapi. Dosa ditebus kemana? Dosa itu digantikan. Tadi katanya ditebus. Wey. Astaga. Tadi ditebus, sekarang digantikan. Artinya digantikan dosanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi ditebus, sekarang diganti. Makanya aku bilang, dengarkan abang mau ngomong, Bunda. Jangan teriak-teriak. Dosa itu ditebus katamu kan? Iya, makanya gue ditebus kemana? Ngomong, jangan teriak-teriak kayak di pasar. Iya, karena kupingmu itu congek. Wah, ya harus pakai waktu kalau diskusi sama Dinda. Ditebus kemana? Ditebus kemana? Dosamu itu ditebus kemana? Oke, dengar ya. Jangan kau potong-potong, kau bikin yang ketawa lah. Orang kan diskusi itu bisa menjelaskan. Karena kamu nggak nyambung. Kok nggak nyambung apanya? Kamu nggak. Dosamu ditebuskan. Dosanya itu kan, dosa itu kan tempatnya neraka. Iya kan? Tapi ternyata kau bilang tidak, tapi ditebus. Nah, ditebus kemana? Dosa itu ditebus, itu artinya digantikan. Oh, digantikan. Berarti ada yang menerima. Dengarkan. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Kan waktu saya ngomong gantian. Dengar. Anda mengatakan dosa itu tidak ditebus tapi digantikan kan? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan. Maksudnya dosanya yang diganti. Benar. Dosanya yang diganti atau gimana? Dosa itu ditebus dengan cara digantikan dengan Yesus. Makanya dikatakan dengar. Ini kembali lagi nih. Ini kembali lagi ke putaran awal. Ternyata kutukan itu yang harusnya ke Kristen digantikan oleh Yesus, betul? Apa? Kan digantikan oleh Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus ini yang dikutuk. Menjadi apa? Beda halnya dikutuk. Dikutuk itu berarti sebentar nih. Ya, tadi katanya digantikan. Mencabuli nenek-nenek. Saudara, tadi Anda mengatakan digantikan oleh Yesus. Tadi Anda mengatakan digantikan oleh Yesus. Cuma menjadi Nur Alim. Itu kan digantikan. Tadi Anda mengatakan ditebus dengan cara diganti. Artinya seharusnya, dengar, seharusnya Kristen yang masuk neraka. Seharusnya Kristen yang masuk neraka, tapi digantikan oleh, bukan digantikan oleh Yesus, ditebus. Muter lagi. Tapi dosa lagi. Tadi katanya ditebus itu digantikan. Sekarang digantikan oleh siapa? Digantikan oleh Yesus. Nah, artinya seharusnya Kristen yang ke neraka oleh karena kutuk dosa, tapi digantikan oleh Yesus. Berarti yang ke neraka siapa? Oke, boleh saya tanggapi? Ya.
Nah, diam dulu, berjelas. Jangan kayak Iya, pasar. Yesus menggantikan dosa kalian ke neraka, bukan? Iya, diam dulu, berjelas kan. Begitu dong. Berarti lu penyembah makhluk penghuni neraka, betul? Pakai waktu lah, Os, pakai waktu, Os. Ini kalau tak pakai Teman-teman, dia mengatakan tadi ditebus. Ditebus itu dengan cara digantikan. Maksudnya, dosa mereka itu diambil alih oleh Yesus. Ketika dosa mereka diambil alih oleh Yesus, Yesus kemudian menghapus dosa itu. Mana ada? Di mana dalilnya Yesus menghapus? Tidak. Tapi Yesus menggantikan katanya. Berarti yang ke neraka menggantikan Kristen siapa? Udah, boleh jelaskan? Ya, silakan. Iya, diam, biar ini diskusinya enak, santai aja. Nggak usah. Iya, memang udah santai, cuman kamu gak nyambung. Masih panjang. Berarti yang ke neraka siapa? Siapa yang berbuat dosa sudah ditebus, tetapi dia kembali melakukan dosa, itulah yang ke neraka. Masalah generasi. Ini membahas siapa yang mengutuk Yesus. Kamu katakan tidak ada yang mengutuk, tetapi dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa dia mengambil jalan kutuk? Karena dia menebus dosa Kristen. Kenapa dia menebus? Karena dia menggantikan. Nah, sejatinya dosa itu digantikan dengan apa? Boleh ganti surga apa neraka? Boleh ganti ngomongnya? Ya, dosa itu digantikan dengan surga apa neraka? Ya, diam dulu. Bisa gantian ngomongnya? Nah, silakan. Yeah. Tujuan Yesus datang ke bumi itu bukan menjadi Allah, tetapi menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dengan jalan menjadi kutuk. Dengar dulu. Dan dia sudah dibuatkan mati di kayu salib. Siapa yang buat? Sudah yang dibuatkan. Di mana nubuatannya dia menggantikan orang jahat? Sudah ditetapkan. Di mana ditetapkan? Oke. Tenang, percaya ya. Ya, silakan. Udah puluhan tahun bahasa kamu masa nggak ngerti. Astaga. Parah. Halo, Bang Budi Azali, selamat sore, Abang. Selamat siang. Ya, siang. Siang, Mas M. Data Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Gimana? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1. Ya, silakan dibaca, Bang, biar saya dengarkan. 18 sampai 20. Iya. Nggak bawa komputer. Cuma dari agama masa nggak ngerti-ngerti sih, kemana aja. Iya, silakan. Bentar. Ayo, silakan. Siapa yang mengutuk Yesus? Yang mengutuk Yesus itu sopo? Kok sampai dia harus mati dengan jalan kutuk? Adakah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Buka di Mazmur. Mazmur lagi. Apanya lagi? Kamu kan minta datang. Iya, silakan. Kitabnya Yahudi ku ambil untuk Yesusmu, silakan. Astaga, inilah kamu ini kan. Mazmur mana yang punya kitab tidak pernah menebus dosa dengan manusia kok. Kamu yang bukan punya kitab menebus dosa pakai manusia pakai kitabnya orang. Piye toh? Jadi Mazmur. ini kitab siapa? Mazmur berapa? Kitabnya Yahudi nih. Ya, jadi nggak bisa kami pakai. Iya, kitabnya Yahudi. Konsep agama lo menebus dosa pakai manusia, kok pakai kitabnya Yahudi? Di mana Yahudi tidak pernah menebus dosa pakai manusia. Piye toh? Jadi masuknya juga kitab ini gitu.
Enggak, begini saudaraku. Yahudi punya kitab Mazmur. Mereka tidak pernah menebus dosa dengan manusia. Kalian orang Kristen bukan punya kitab Mazmur, tapi kalian nembus dosa pakai kitabnya Yahudi dengan jalan menjadikan dia sebagai korban di sana. Sadarkah ente? Apakah di situ ada kitab? Apa Mazmur mana? Di Mazmur mana? Di Mazmur mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Di mana? Ada kitab di situ. Ada banyak di sini. Terbitan tahun berapa kau mau? Di Alkitab itu apakah ada kitab Mazmur? Ada kitabnya orang Yahudi yang Jadi kenapa dimasukkan. kamu bilang kami tidak memakai kitab Mazmur? Ya itu kitabnya Yahudi kau ambil. Namanya kitab Spanyol. Separuh nyolong. Kitabnya Yahudi itu aturan-aturan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi saja. Kalau memang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi saja, mengapa di dalam perjanjian baru rasul-rasul Yesus dan sebagainya mengutip perjanjian lama dan ditujukan kepada orang-orang non Yahudi? Karena itu penulisnya kitab perjanjian baru itu bukan murid Yesus. Sederhana kok itu. Saya barusan Bang. Tidak ada satupun penulis Bible itu murid Yesus, itu nggak ada. Nah, itu tidak bisa dijawab itu. Ya, omong kosong gimana? Yesus mengatakan dalam catatan pengarang Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ayo. Sedangkan kitabmu ini muncul belakangan. Murid-murid Yesus sudah menerimanya di tahun 33. Mana segala firman itu coba? Mana? Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Yesus tidak yang sudah dituliskan dalam Alkitab itu. Lah, Bible Anda itu belum ada pada saat Yesus penginjilan. Memang belum ada. Ya makanya, sedangkan Yesus mengatakan segala firman telah aku berikan. Berarti sudah ada firman itu kan? Waktu diberikan belum tertulis, setelah itu ditulis. Siapa yang tulis? Ya baca saja itu baca saja, Vieto udah tua tapi masih kayak gini. Siapa yang nulis? Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu ditulis sesuai nama-nama mereka. Lalu kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Dan surat Paulus ditulis oleh Paulus. Saudaraku, Yesus berkata kepada muridnya bahwa firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan Bible Anda itu lebih banyak kata pengantar daripada sabda Yesus yang mereka ambil dari kesaksian-kesaksian Semua yang orang. ada dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan itu adalah firman Allah bagi kami. Nenekmu kiper itu mau. Bukan firman Itu Allah, itu urusan kamu. Tolong. Kita saling menghargai di sini. Jangan saling menipu. Tolong kau tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham dari Elohim. Di mana saya harus baca itu? 2 Timotius 3:16. Udah iya, itu segala yang diwahyukan. Yang saya tanya Lukas, di mana Lukas menerima wahyu? Lalu dulu kamu lihat 2 Timotius 3:16 itu pengakuan Paulus itu tidak salah. Segala yang diilhamkan Tuhan, segala. Salah terjemahan. Mas orang literasi. Terjemahannya benar. Sekarang coba tunjukkan kepada saya Lukas menerima ilham. Di mana? Berikan terjemahannya benar, bentar. Berarti lai salah. Teman rasa kulai. Pak Budi Memang pun banyak salah terjemahan kok. Silakan Anda baca, coba. Kitab kamu apa enggak ada salah terjemahan? Salah terjemah, ya. Tapi kan Anda tidak menunjukkan original teksnya. Sekarang, silakan. Dalam bahasa Yunani-nya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang diilhamkan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, all scripture is inspired by Yesus God. tidak tahu bahasa itu, Bang. Yesus tidak ngerti bahasa Inggris. Yesus menggunakan bahasa Aram. Diilhamkan oleh Allah. Iya, itu sudah betul itu. Kalau firman Allah itu pasti ilham dari Allah. Sekarang Lukas ini yang saya tanya, di mana tertulis bahwa Lukas menulis ilham dari Allah mana? All scripture benar seluruh kitab suci. Lukas termasuk di dalam kitab suci, maka itu juga diilham oleh Allah.
tolong tunjukkan di mana Tuhan pernah mengilhami Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kamu ngerti enggak arti dari kata ilham? Sekarang ilham itu kau ambil dari Aku tanya, Al-Quran. kamu Tidak ngerti ada nggak di apa Bible ilham? kata ilham, tidak ada di Bible. Itu hanya ambil dari terjemahan Al-Quran. Sekarang begini, tolong saudara ilham benar dalam pendeta, Bible gimana? saudara pendeta yang saya hormati, Inspiration untuk ilham. tolong tunjukkan kepada saya dalil di Bible Paulus menerima ilham, Lukas menerima ilham, Lukas, Markus, Ya, satu penulis ayat Matius, ini cukup untuk mana, semua. mana? Karena dikatakan coba? seluruh Alkitab, seluruh Tolong kitab suci, tunjukkan itu di diilhamkan oleh Allah. mana, di mana Paulus menerima ilham. Silakan. Makanya kamu itu enggak ngerti ilham. Ilham itu apa bagi kamu? Ya, ilham original teks kitab Anda memang ada kata ilham. Enggak, aku tanya kamu, ilham itu artinya apa bagi kamu? Kok jadi tanya saya? Kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan bahasa Ya, bahasa artinya kitab apa? Anda. Artinya apa? Saya ulang lagi, kata ilham itu berasal dari bahasa Quran, bukan dari bahasa nggak kitab peduli berasal saudara. dari apa. Lo kok Tanya nggak artinya peduli? Kok nggak peduli? Kok nggak peduli? Artinya apa? Kamu enggak bisa jawab. Lah kok jadi saya yang kamu tanya, Bung? Kata ilham Lah, itu kamu makanya kamu berasal. nggak ngerti artinya. Hey. Kata ilham itu adalah kata yang berasal dari Quran, bukan berasal Saya dari nggak kitab. peduli berasal dari apa. Aku tanya artinya kok kamu nggak bisa jawab kok. Lah, lucu Apa ini. artinya ilham? Kalaupun saya jelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Hah? Aku cuma minta dijelaskan. Aku tidak peduli. Saya kalau menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Wong kata ilham itu dari agama saya. Kata ilham tapi ngomong aja. Kasihan kali bah. Kalau saya menjelaskan kata ilham, apa hubungannya dengan agamamu? Apa hubungannya dengan pengarang kitab lu? Sementara kata ilham itu hanya ada di Al-Quran. Lucu Terus ente. memang kalau kata ilham itu ada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab begitu ya. Iya, kata ilham Jadi itu bahasa memang Arab punya adanya di agama. dalam Al-Quran, tidak ada dalam kitabmu. Jadi dalam bahasa Arab punya agama. Lah, mulai ngaco dia. Mulai Loh, kamu ngaco. yang ngantur. Orang Kristen Arab itu sudah ada lebih dulu dari kamu. Saya bertanya kepada saudara sebagai pendeta senior Orang yang Kristen tidak pernah Arab sudah pintar, ada lebih dulu dari kamu. pendeta senior yang tidak pernah punya ilmu sama sekali itu Anda. Saya tanya kepada Iya, saudara. kamu ngomong Saya kosong, tanya kamu kepada sama aku, saudara. kali kamu Saya tidak tanya. menang. Tolong tunjukkan di mana Paulus menerima ilham. Bukti bahwa kata ilham itu memang Tuh, ada di makanya Bible. kamu jelaskan dulu Itu kata hanya ilham, nanti ada aku di jawab terjemahan pertanyaan kamu. kitab saudara. Kamu udah ngerti kata ilham itu apa? Lucu. Aduh, lucu saudara ini. Sudah tua, ilmunya masih begitu-begitu aja. Gimana dong? Gimana Kamu dong? makanya jawab dulu. Kalau Apa? kamu udah jawab, aku yang nggak jawab. Iya, saya kan bertanya sama Anda nih. Iya, jawab dulu pertanyaanku. Loh. Ilham itu apa? Soalnya dari kata Kenapa Anda yang bertanya kepada Jelas kelihatan saya? Kamu tidak mengerti kata ilham itu Kalaupun artinya saya apa. menjelaskan kata ilham di dalam Al-Quran, apa hubungannya dengan Paulus, dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, pengarang-pengarang ini? Apa hubungannya coba? Ayo, apa hubungannya? Sedangkan kata ilham itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di dalam Bible. Siapa bilang tidak ada dalam Saya Bible? barusan. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia. Ya itu segala terjemahan tulisan di yang Indonesia karena diilhamkan mengutip dari Allah. Quran. Contoh saya kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Dan kitab suci kami itu ada lebih dulu dari Quranmu. Coba Dan di sini bahasa Inggrisnya di pakai mana inspired original by teksnya God. kata ilham? Pak pendeta yang Inspired saya by hormati. God, itu diilhamkan Tolong oleh Allah. tunjukkan kata ilham di dalam Biblemu yang tertua di mana? Bible tertua di Indonesia itu di abad Diterjemahkan kok. ke-17. Ngapain aku pakai bahasa asli yang Kalau diterjemahkan terjemahan begitu dalam ya? bahasa Indonesia Pak Budi itu di abad 17 paling tua. Al-Qur'anku di abad Ini ya ke-7. dalam bahasa aslinya. Coba saya Theo dengar. Pneustos. Mana Theo ilham di situ? Pneustos itu inspired by God. Mana ilham di situ? Inspired itu ilham artinya. Lah punya kamu juga diterjemahkan Quranmu kan? Tidak ada. Al-Quran saya jelas. Fa'alhamaha. Quranmu juga diterjemahkan. Kenapa Alkitab kami tidak boleh diterjemahkan? Fa'alhamaha
Fa'alhamaha, ilham, dari kata ilham, fa'alham, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayo. Tidak ada Paulus mendapat ilham. Tidak ada. Lukas, Markus tidak ada mendapat ilham. Mau terima atau tidak terima, suka-suka kamu. Ya Anda yang punya agama seenak Kamu yang tidak menjawab aku. mengambil kata ilham seenak perut, padahal tidak ada di original teksnya kata ilham. Oleh karena itu tidak layak Anda mengatakan kitab Anda itu berasal dari ilham. Kenapa? Karena ilham tidak ada di Bible. Mereka menulis kitab Anda itu cuma hasil penyelidikan dari diri mereka sendiri, bukan dari ilham. Begitu. Ilham itu apa kamu tidak tahu? Pendetaku yang baik hati. Ayo jawab pertanyaanku, ilham itu apa? Kalau Anda tanya saya seperti itu, nanti kalau saya jelaskan jawab dulu, ilham itu apa? Ada hubungannya dengan Paulus nggak kira-kira? Aku nggak peduli. Nggak peduli, saya juga nggak mau. Enak ya, aja. namanya sudah. Ya sudah. Enak aja mau menipu di sini. Menipu apa? Menipu apa? Anda menipu dengan mencoba mengambil kata ilham yang tidak ada dasarnya di Bible. Belum sadar? Jangan batu dulu. Masih sadar? Belum sadar? Anda mencoba menipu kami. Semua yang diilhamkan Tuhan. Pret! Yang aku katakan sejak itu kapan Bible itu ilham, Pak Budi? Sejak kapan Bible itu ilham? Sejak kapan? Sejak dituliskan. Nenekmu kiper. Kalau dia ditulis itu seperti orang mencatat berita, orang-orang wartawan mengumpulkan berita, itu bukan ilham namanya, tuyul. Enak aja. Memang bukan, goblok. Emosi dia. Tuyul itu tukang tahayul. Itu seperti itu siapa? Ya makanya, dengarkan. Orang yang mendapatkan ilham itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai situ? Sedangkan Paulus mendapatkan petunjuk dari mana? Hei, makanya jangan kau mencuri istilah Islam. Kau pakai istilahmu sendiri, wahai saudaraku Budi Asali, pendeta kucluk yang sudah tua tapi nggak pernah pintar. Kamu goblok itu, kamu tak tahu. Goblok. Kalau kau pintar, kau jangan pakai istilah Islam. Saudaraku, kalau kau pintar jangan kau pakai istilah Islam. Jangan. Kau pakai bahasamu sendiri. Ente elheng ente. Oke, ilham pula. Sudah ada sebelum Islam kamu memakai kata ilham untuk menipu agar umat Islam awam itu bisa kemudian terperdaya seakan-akan surat Paulus itu adalah ilham. Surat kabar kok ilham? Pieto mas. Saudaraku Budi, saya menghargai Anda sebagai pendeta senior. Tapi ilmu Anda itu saya tidak hargai. Saya menghargai Anda sebagai pribadi yang tua, yang seorang yang dihargai. Tapi saya tidak menghargai ilmu Anda yang nonsen itu. Dan tidak ada dasarnya itu. Tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab tadi. Saudara yang tidak mengerti tentang kitab Anda sendiri. Nih, saya buktikan. Coba Anda tunjukkan kata ilham di dalam original teks kitab lo. Loh, ilham itu bahasa Indonesia sudah aneh. Saudara, kalau Anda ingin dihargai, tolong diskusinya yang ilmiah. Jangan panipu. Jangan menipu. Kalau kamu mau dihargai, jangan menghujat aku. Kamu hujat aku. Bagaimana dari awal saya menghargai Anda? Dari awal saya menghargai. Kamu yang mengatakan lebih dulu. Ya, Anda mengatai saya goblok, saya tidak. Saya hanya mengatakan tuyul, tukang tahayul. Tuyul itu tukang tahayul. Mengatakan Paulus menulis ilham, padahal tidak ada kata ilham di dalam original teks. Anda yang minim ilmu. Nama Anda aja yang besar, Budi Asali. Tapi tak sebesar ilmu. Maaf, Anda kecil. Kayak kemiri pun lebih besar daripada ilmu Anda. Maaf Pak Pendeta, saya hargai Anda. Tetapi sebagai tokoh agama, harusnya Anda mencerdaskan saudara-saudara saya Kristen, bukan membodohinya. Paham?
Tidak ada kata ilham. Paulus itu tidak menerima ilham, sebab Paulus tidak menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Catat itu. Mau aku jelaskan kata wahyu dan ilham kepada Paulus menerima ajarannya dari sosok Sudah, mau ya, Kristus. sudah. Kalau mau aku jelaskan apa bedanya wahyu dengan ilham dari sudut Saya pun pandang bisa Kristen. kalau itu, Pak. Saya bisa membedakan ngerti antara apa bedanya, perbedaan kok. dengan wahyu ilham itu. Ilham bedanya? dapat diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa meskipun bukan nabi. Sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul. Saya bisa, bukan cuma Bapak yang bisa. Gitu loh. Cuman masalahnya di sini, ilham Bedanya wahyu itu dengan ilham apa? diberikan kepada hamba Allah, bukan kepada hamba Kristus. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, gini ya. Sekarang kamu dari tadi tanya ya. Sekarang aku bertanya paling enggak. Mana jawabanmu? Saya kan bertanya, siapa yang mengutuk Yesus? Aku Mana sudah jawabannya? jawab, kamu tidak mau dengarkan soalnya. Sekarang aku tanya balik ya. Jawabannya Berani mana? enggak ditanya? Siapa yang mengutuk Berani Yesus? atau tidak Anda ditanya tentang lari. kitab-kitab kamu? Anda lari. Mana original teksnya kata ilham? Berani Anda atau lari. tidak ditanya tentang Mana kitab kamu? dalilnya Lukas, Markus, Matius menulis menurut wahyu, menurut ilham? Gak ada. Kamu tuh Anda berani lari ditanya lagi. tentang kitabku, kamu ditanya kitabku, kamu tidak berani. Aku bertanya. Maunya aku mau bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Kok gimana ceritanya abangku ini? Dari dulu kayak gini aja terus. Dulu kita pernah diskusi resmi ilmiah, tapi masih begitu juga. Kupikir Anda sudah berubah. Kupikir ilmunya Kamu diskusi 4 bertambah. kali tidak pernah menang kok. Saya tidak butuh menang. Saya tidak Pada butuh menang. saat itu kamu Yang penting yang saya hanya sampaikan satu arah kebenaran. saja, kamu tidak EGP. bisa menang. Apa Coba kata dua Anda arah ketika tambah berdiskusi hancur. dengan saya? Apa kata Anda ketika Anda berdiskusi dengan saya? Saya tidak peduli. Malah Anda menyalah-nyalahkan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Betul? Memang terjemahannya LAI Iya ada yang sudah, berarti Anda banyak sudah yang kalah. Sebuah agama Aku kalau lembaga salah, kitabnya aku akui bermasalah, salah. berarti agama itu Kitab bermasalah. suci Quranmu Sebuah sendiri kitab ya. suci yang salah berarti sudah salah. Quran kamu sendiri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu beda. Aku ada perbedaannya. Kitab saya bukan terjemahan, Pak Budi. Beda Iya, dengan tapi kitab terjemahannya Anda. juga beda. Kitab Anda itu adalah Kenapa kitab diterjemahkan terjemah. secara berbeda dalam Kristen Alkitab bahasa itu Indonesia tidak dan bahasa memiliki Inggris? kitab asli, yang ada cuma terjemah. Jadi kitab Anda membangun juga ada kitab kemudian aslinya. kekristenan berdasar daripada terjemah. Sedangkan kami Al-Quran itu yang asli, terjemahan bisa diganti boleh. Karena terjemah bukan firman Tuhan. Sekarang mana firman Tuhan yang ada sama kalian? Enggak ada. Wong ilham aja kagak, apalagi firman Tuhan. Kan begitu Pak Budi. Oke, kembali kepada tema Pak. Siapa yang mengutuk Yesus? Ya betul konyol kok. Jangan emosi dong. Tidak ada yang mengutuk Yesus. Berarti salah Paulus. Terkutuk itu suatu keadaan. Iya, itu keadaan. Bukan ada orang yang mengutuk dia. Bukan orang, lalu siapa? Nah, aku sudah katakan terkutuk itu suatu keadaan. Iya, Yesus keadaannya Jadi terkutuk. manusia itu kalau dia berbuat dosa dia tuh terkutuk di hadapan Allah. Yesus berarti terkutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Dia mengambil keterkutukan itu untuk menebus dosa kami. Pertanyaannya siapa Sehingga yang kalau mengutuknya? kami percaya kepada dia, kutuk Siapa itu yang dibuang mengutuknya, dan kami abangku? disebut orang yang diberkati. Abangku, Pendeta Budi Asali yang saya hormati. Siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Siapa? Aku sudah bilang terkutuk itu suatu keadaan, tidak ada yang melakukan. Mati meja. Keadaannya Yesus terkutuk, yang mengutuknya siapa? Ya keadaannya terkutuk memangnya pada waktu dia di atas kayu salib itu. Aduh, siapa yang mengutuknya? Itu keadaan, mau gimana sih kamu? Iya, keadaannya dia Keadaan itu tidak ada yang lakukan. Siapa yang mengutuknya, Bang? Tidak ada yang melakukan. Dia yang digantung di salib Itu kok. suatu keadaan. Iya, keadaan itu justru yang saya tanya. Ambil Siapa? untuk dirinya sendiri. Siapa yang Karena mengutuk dia mau Yesus? mengambil kutuk itu dari Siapa yang orang-orang mengutuk? berdosa. Siapa yang mengutuknya, Bang? Sampai dia dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya?
Aku tahu orang ini repot saja Oh, nggak bisa Anda membodohi saya. Saya bukan jemaat Anda. Jemaat Anda boleh, saya bukan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Jemaatku, kamu cocok jadi anak sekolah minggu di gerejaku. Nah, kesombong boleh, iblis juga begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang mengutuknya? Sudah aku jawab, terkutuk itu keadaan. Ya justru itu keadaannya dia terkutuk. Sebab dia mengambil kutuknya orang Kristen. Orang Kristen inilah yang harusnya dikutuk Tuhan. Tapi Yesus mengambil kutuk itu untuk dirinya. Pertanyaannya, adakah Tuhan mengutuk Yesus? Tidak ada kan? Betul? Karena aku kasih contoh ya. Di atas gunung, puncak gunung, katakanlah Gunung Semeru itu dingin. Dingin itu suatu keadaan. Siapa yang melakukan dingin itu? Yang melakukan dingin, yang melakukan dingin, yang melakukan dingin. Jawab ayo. Yang melakukan dingin ya orang yang naik ke atas ke gunung itu. Orangnya nggak usah naik ke atas, di atas sudah dingin kok. Kamu itu gimana? Siapa yang melakukan dingin? Siapa yang melahirkan keadaan agar dirinya dingin? Itu maksudnya. Siapa yang melakukan keadaan supaya dirinya terkutuk? Ya Yesus. Pertanyaannya adalah siapa yang melahirkan dan mengadakan situasi kondisi dingin? Ayo. IQ jongkok, pantaslah sampai bongkokan begini masih Kristen. Karena Anda tidak menggunakan otak. Sekarang permasalahannya adalah yang dikutuk Tuhan adalah pelaku dosa. Yang mengutuk Tuhan, yang dikutuk pelaku dosa. Itu kodrat itu. Itu kodrat. Tuhan mengutuk pelaku dosa. Nah sekarang Yesus ini dikatakan mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuknya? Sedangkan Tuhan mengutuk hanya pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa. Lalu kalau dipaksakan yang mati itu adalah Yesus, yang mengutuknya siapa? Kutuk itu ada karena ada yang mengutuk dan ada yang dikutuk. Yang dikutuk Yesus, yang mengutuknya siapa? Kalau Anda mengatakan Yesus tidak dikutuk, lalu yang dikutuk siapa? Kristen. Kristen dikutuk, tapi ada Yesus menggantikan itu. Oke. Sekarang kalau Yesus yang mengambil alih kutukan tersebut, pertanyaannya sederhana. Siapa yang mengutuk Yesus? Tidak ada jawab, itu keadaan. Kalau keadaan itu tidak ada yang melakukan. Tidak ada yang melakukan. Ada dingin itu. Tidak ada. Coba saya tanya kepada teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman di bawah. Anda mute dulu. Anda mute dulu, saudaraku Pak Budi Asali yang saya sayangi. Anda mute dulu. Saya tanya teman-teman yang ada di YouTube dan ada di bawah. Apakah ada yang melakukan penyaliban? Ada. Apakah ada yang disalib? Ada. Itu bukan keadaan saja, tetapi keadaan di mana kutuk ini harus ada pelaku dan harus ada yang dikutuk. Apakah tergenapi? Ada yang mengutuk, ada yang dikutuk. Saya tanya di bawah, apakah keadaan tersebut betul-betul terjadi di mana ada yang disalib dan yang disalib ini kata Paulus adalah orang yang dikutuk? Ada kan? Ada nggak? Ada. Keadaan itu ada. Membuat dingin di atas bukit di Gunung Semeru. Keadaan dingin tidak ada yang merasakan ketika tidak ada yang naik ke Gunung Semeru. Dingin bisa dirasakan, keadaan dingin di atas Gunung Semeru bisa dirasakan. Dingin itu ada ketika ada orang yang naik ke atas. Bisa diadakan dan dirasakan kutuk itu ada ketika ada yang tergantung di atas tiang salib. Pertanyaannya, adakah yang naik ke atas tiang salib? Ada atau tidak ada? Ada. Namanya siapa? Yesus. Lalu siapa yang mengutuknya? Siapa yang membuat Gunung Semeru menjadi dingin? Tuhan. Siapa yang membuat Yesus yang digantung ini menjadi terkutuk? Tuhan. Jujur aja napa, nggak usah lilit lidah. Jadi yang mengutuk Tuhanmu itu Tuhan Bapa. Siapa yang menciptakan keadaan kutuk itu, Bang? Tuhan Bapa kan?
Ulangan 21 nomor 22 Tanya 23. juga siapa yang menciptakan udara dingin di atas gunung itu? Ya Tuhan. Tuhan ciptakan gunungnya, bukan keadaan dinginnya. Jadi yang menciptakan keadaan dingin itu siapa? Udara dingin siapa yang menciptakan? Loh, makanya aku tanya kamu kok. Iya, Kok kamu tanya segala aku balik? sesuatu, baca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan, diadakan oleh Dia. Tuhan yang mengadakan cuaca dingin. Ulangan 21 nomor 22 23, Tuhan yang mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Waduh, umur boleh senior abang. Tidak mungkin ulangan itu bicara tentang salib. Pada zaman Musa itu tidak ada hukuman salib. Kamu ngawur. Siapa yang mengadakan salib itu? Salib belum ada dalam zaman BL. Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus ini siapa yang buat? Saya atau Paulus? Kan Paulus yang mengutip. Ulangan 21, 22, 23. Iya, Paulus yang mengutip kan? Iya. Nah, sekarang menurut Ulangan 21 yang dikutuk sampai mayatnya dinajiskan itu siapa? Yang mengutuk di situ siapa? Itu keadaan. Saudara boleh senior dari segi ilmu Kalau Anda kamu mau percaya mau tidak itu urusan ilmu kamu. Anda masih minim. Ajaran Kristen memang seperti itu. Iya, amburadul. Oh iya, kamu sekarang boleh saja ucap nanti kamu pada pengadilan akhir zaman, Yesusku yang jadi hakim, kamu akan kencing-kencing. Nenekmu kiper. Kita bahas itu boleh? Siapa yang dihakimi Yesus boleh? Boleh? Boleh kita bahas itu? Berani kamu bahas? Bahas Kalau apa? Kristen lah yang akan menjadi korban penghakiman Yesus. Boleh? Kita buktikan? Boleh. Boleh, baik. Nah, saya mengambil sebuah data di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Silakan Anda baca. Ini ending dari kedatangan Yesus di akhir zaman. Silakan. Tuh, kamu yang beri ayat ya, kamu yang baca. Oh, saya baca. Oke, saya baca. Barang Yohanes siapa berapa ini? menolak aku. Ini ucapan Yesus nih, bukan ucapan Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya. Oke. Tolong tunjukkan di mana perkataan Yesus, firman yang Yesus pernah katakan ketika dia datang penginjilan, dia akan mengusir orang-orang yang memanggilnya dengan panggilan alaihis salam. Tolong. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 7, pada hari terakhir nanti aku akan mengusir orang-orang yang memanggilku Tuhan, Sudah bernubuat pakai kuno, namaku. itu senjata itu sudah kuno, sudah kuhancurin dari dulu. Ini dasarnya ini. 21 sampai 23 itu bicara tentang nabi palsu. Lihat konteksnya. Ini dasarnya. Ini dasarnya ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Hakimnya adalah firman-firman yang pernah aku katakan ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Salah satunya adalah firmanku mengusir orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tidak menerima perkataan itu. Dia sudah mengatakan aku adalah Tuhan dan gurumu. Sekarang Jadi kamu permasalahannya, tidak menerima Yesus sekarang sebagai Tuhan. Sekarang Kamu yang permasalahannya, akan diyakini pada sekarang akhir permasalahannya adalah Pak Budi Asali, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya saya sebut dia Tuhan lah. Siapa yang bermukjizat pakai nama Yesus? Aku tidak pernah lakukan mukjizat. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Aku Yesus? tidak pernah bernubuat. Islam atau Kristen? Kristen. Oke apa ya? Yesus datang kemudian menghakimi berdasarkan firman yang pernah dia ucapkan. Oke? Ya.
Nah, sekarang berdasarkan firman yang dia pernah ucapkan, yang memanggilnya Tuhan yang akan diusir, betul? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu percaya? Kamu terima apa enggak? Masalah generasi. Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kamu Ini terima berbicara apa enggak? mengenai penghakiman, Pak. Bukan berbicara Nah, iya. mengenai yang lain. Kamu yang Penghakimannya, tidak menerima perkataan dia. Aku penghakimannya mau buktikan itu. mengusir orang yang memanggilnya Tuhan, betul? Enggak lah, kalau mau debat pakai timer kamu. Kalau ngomong kamu potong. Kalau mau debat pakai timer di Zoom, aku tantang kamu di Zoom. Betulkah Yesus di hari penghakiman Berani atau tidak akan debat di mengusir? Zoom? Sabar. Betulkah Kamu hanya Yesus di hari berani kalau kamu penghakimannya bisa dia melindas kata-kataku, mengusir orang-orang karena yang suaramu memanggilnya lebih keras. Tuhan? Jawab. Aku tantang kamu debat di Zoom kalau berani. Sudah berapa kali saya Debat di Zoom bukan di TikTok. ada berapa kali abang ini Berani enggak debat di Zoom? udah berapa kali abang ini. Udahlah bang, kalau cuma modal iman yakini saja, kalau kamu percaya debat di Zoom, saja. apa habis sih kamu lah. Aduh sudahlah, Anda akan mempermalukan Pakai diri Anda moderator, sendiri. pakai timer. Berani apa Pertanyaan enggak? saya, apakah betul Yesus akan iya, menghakimi kan orang-orang yang udah. memanggilnya Tuhan? Kalau kamu dapat di Zoom dengan timer dan moderator, kamu habis. Apakah betul Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Justru kalau tidak percaya Tuhan, kamu masuk neraka. Apakah Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Lelo ya, aku bacakan ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Paulus itu, itu Paulus Sebab bang. jika kamu Itu mengaku dengan mulut Paulus. bahwa Yesus adalah Tuhan Saudaraku, dan percaya dalam tadi- hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, Saudaraku. maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku Kamu Budi, tidak Pak percaya dia Budi Tuhan, Asali. kamu tidak percaya dia bangkit dari Pak antara orang Budi mati, Asali. kamu tidak akan Pak Budi diselamatkan. Asali, dengarkan saya Pak. Sudah Kamu ada mau jadi hakimnya, dengerin aku dah, aku yaitu dah mau firman dengerin kamu. yang telah aku katakan, bukan yang Paulus katakan Pak, yang akan menjadi tolak ukur penghakiman di akhir zaman, firman yang Yesus katakan, bukan Paulus katakan. Maaf ya Pak Budi ya. Semua kata-kata dalam firman Tuhan itu Maafkan dalam aku Alkitab Pak firman Budi. Tuhan. Ya Pak ya. Yesus mengatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, bukan perkataan Paulus. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, bukan yang Paulus katakan. Maaf ya nanti Pak. kamu yang akan dihakimi itu kamu, bukan aku. Oh, ada Pak. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Aku saya dihakimi Pak. hanya untuk terima pahala. Kamu dihakimi Yang karena untuk memanggil terima hukuman. Yesus Tuhan yang dihakimi Pak, bukan saya. Andalah yang memanggil Yesus Tuhan, bukan saya Pak. Bukan saya. Jadi yang akan dihakimi nanti Kristen. Aduh, asal ngomong aja percuma kamu tuh. Loh. Kok naik lagi Bang Suma? Waduh. Moderator cek. Ya, lanjut Bang. Moderator kick saya kenapa? Enggak kepencet lagi tuh. Ini TV lagi. Iya. Kepencet mungkin Bang. Aduh, pikir. Siap. Lanjut. Aku pikir rungkat tadi. Enggak, Yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Serangan kuno sudah aku bahas dari dulu tuh. Ya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu yang dihakimi. Memang dari dulu memang babak belur. Itu Matius 7 ayat 15, baca mulai 15, kamu baca potong-potong ayat. Saudaraku, mau Anda baca dari data manapun, yang memanggil Yesus Tuhanlah yang akan dihakimi oleh Yesus. Titik. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa mereka itu? Islam atau Kristen? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim.
Islam tidak percaya Yesus Tuhan, itu yang akan dihakimi. Justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan dihakimi, Cak Ayu. Lo kok putar? Inilah ya. Inilah penyesat itu. Inilah Ya, ada 13 ayat 13 memutarbalikkan hukum. kamu baca. Memutarbalikkan hukum. Ini kata-kata Yesus sendiri, bukan kata Paulus ya. Ya 13 kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang Anda wajar memanggil dia Tuhan karena data itu kan? Oke, silakan. Tetapi yang akan diusir yang memanggilnya Tuhan, betul? Lewang dia sendiri menyebut dirinya Tuhan. Iya, sekarang Anda lawan aja nanti. Yesus, kamu sendiri loh. Kamu sendiri loh, Yesus. Ya kau bantai Yesus lah nanti, Pak. Kau bantai Yesus nanti. Yesus, kau sendiri loh. Kau sendiri loh yang bilang. Siapa yang tidak memanggil aku Bapa Tuhan, kau sendiri loh bilang. Ya kau lawan Yesus lah. Kencing kamu. Jangan kau lawan saya, Bang. Dan setelah kamu masuk neraka, abangku, menangis darah pun kata tidak akan Yesusnya, keluar dari pada sana. hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akan Bukankah pikir kami seperti kamu, bernubuat? ajaran kamu Bukankah masuk neraka kami cuma bermujizat? sebentar. Bukankah Masuk kami neraka itu mengusir selama-lamanya setan? kekal. Gimana orang ini? Itu akan menjadi nasibmu kecuali kamu bertobat. Sekarang Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku, kalian membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dipotong Itu ayatnya. siapa Pak Budi Ayatnya Asale? dipotong. Yesus bukan bilang aku tidak mengenal kamu, tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Ya iya, apalagi Ya itu makanya lebih Yesus tidak pernah kenal kamu. Emangnya saya Dia kenal memanggil dia aku. Tuhan? Memang saya bernubuat pakai namanya? Emang saya mengusir setan pakai namanya? Pret! Sorry lah, yaitu pekerjaan karisteng. Yesus datang akan mengusir karisteng karena hanya karisten yang memanggil Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pada hari terakhir. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Aduh, Pak Budi, lemah kali ilmumu, kawan. Kupikir kamu itu menghindar dari saya. Makanya aku tantang kamu daripada Zoom. Nah, kamu belajar. Kupikir kamu menghindar dari saya itu karena kau belajar. Ini kamu bacot terus, aku nggak ada kesempatan ngomong. Iya, sekarang Kamu saya kalau bertanya. berani daripada Zoom, Saya pakai timer. bertanya artinya Aku memberikan tantang ruang kepada kamu saudara. daripada Zoom, berani apa tidak? Sekarang Kamu Anda yang pengecut, kamu. menjawab. Nih pertanyaannya. Kamu tuh Siapakah pengecut. yang di akhir zaman mengaku memanggil Yesus Tuhan, Aku bermujizat, berani mengusir daripada setan, manapun. dan bernubuat pakai nama Daripada Yesus? Zoom. Itu siapa? Siapa? Ini giliran Aku yang menjawab. tantang seadanya orang Islam debat Zoom dengan aku, dengan moderator dan timer. Aduh, abangku. Ayo seadanya orang Islam Ilmu siapapun. Anda itu mau Ustaz, diskusi mau di kiai, Zoom, mau apa dan sukanya. diskusi di YouTube, diskusi di pohon pinang, di bawah pohon tomat, ilmu Anda tetap itu. Tidak bertambah. Ini cuma alasan Anda aja karena sudah malu di depan orang banyak ini. Kamu Pada nggak berani hari debat di terakhir, Zoom. pada hari Kamu cuma terakhir berani nanti debat di sini banyak karena suara orang kamu lebih memanggil keras. aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Ah, itu siapa itu, Bang? Islam atau Kristen? Bukan Kristen, bukan Islam. Tuh malas. Anda cuma tua Karena umur, itu ilmu Anda konteksnya masih nabi minim. palsu. Dan nabi palsu itu bukan Kristen. Dan kalau itu nyebut Tuhan, Anda itu juga salah. bukan orang Anda Islam. salah. Kalau Anda mengatakan pengikut Nabi palsu itu bukan Kristen, Anda salah. Anda baca Matius 7 data 15-nya itu, dari buahnya kau mengenal Nabi palsu itu. Apa buahnya? Pengikutnya atau buahnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa? Hah? Jangan Anda pamer kebodohan di sini. Buah Buah dari Nabi itu. palsu.
buah Buah dari itu nabi palsu. pemutusan Bisa setelah kamu lihat orang itu percaya. siapa dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itulah buah-buah Cumalah. dari nabi palsu itu. Pertanyaannya, Nah, siapa kalau yang berani melakukan berani buah Islam, tersebut? kalau tak berani, tak Di usah. Islam atau di Kristen, Pak? Nah, betulan aja lah. Nggak ada Buah-buah gunanya. itu di Islam atau di Kristen, Pak? Hah? Dan buahnya kau dapat melihat mereka. Hah? Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama. Itu buah itu nah di gereja apa di masjid? Kalian cuma terlanjur Kristen aja. Kendai saja kalian itu tuntun dengan belajar Bible, Anda akan datang mencungan Bang Suma. Terima kasih Bang Ma, Anda telah mengeluarkan dari jalan kesesatan. Apaan pikir hanya karena dengan modal tua, modal lebih dulu, kemudian belajar Bible, membaca Bible, bukan belajar, membaca Bible, modal karena lebih dulu memegang Bible, modal karena udah sekolah teologi, lantas Anda merasa lebih pintar dari kami ini? No. Kalian yang Bible misinya ada. Apa itu? Perpuluhan. Kedua, misinya adalah membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan, supaya manusia itu lebih tertarik. Kenapa? Karena manusia itu kecenderungan kepada kemaksiatan. Manusia itu cenderung kepada kebebasan. Manusia itu lebih suka bebas daripada diatur-atur. Adam saja di tengah-tengah Gan Eden itu mau bebas makan semua apa yang diharamkan. Itu tipikal manusia. Maka ketika ada pengajaran yang menghalalkan seluruh perintah Tuhan, pasti banyak peminatnya. Tapi orang-orang yang berakal sehat tidak akan terjerumus dengan kenikmatan janji semu seperti itu. Sudah nyata kok. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Hei, Anda masih tidak ngeh. Kenapa? Karena terlanjur Kristen. Barang siapa melakukan dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa kalian tidak ngeh? Karena kalian terlanjur Kristen. Sudah nyaman dengan makanan kalian, sudah nyaman dengan pesta-pesta agama kalian. Ya harus kan malah yang lain. Tidak ada Yesus itu memikul salib untuk orang lain. Yesus mengatakan, kamu harus memikul salibmu sendiri, bebanmu sendiri, kutukmu sendiri, kalau kau ingin menjadi pengikutku. Itu kata Yesus. Matius 10 nomor 38, 28. Keren kok itu ucapan Yesus itu. Tapi adakah kalian percaya? Tidak, hanya angin lalu masuk di kuping, keluar di hidung. Itulah kalian. Lama Kenapa? kali Karena terlanjur Kristen. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus nih, Yesus kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kata siapa? Kata Yesus. Lalu bagaimana dengan pendeta Budi Asali dan teman-temannya? Bersaksi tentang Yesus seenak perutnya. Apakah itu bisa benar? Tidak. Yesus aja nggak berani mengatakan itu. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta, bohong, tidak benar. Itu kata Yesus. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kepada kesaksian pendeta dan pastor dan jemaat-jemaat gereja? Bagaimana mungkin? Sedangkan kepercayaan, keyakinan kalian, dogma dan doktrin kalian itu tidak ada persaksian dari Tuhan Elohim. Oke, aku tanya. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan makan babi. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan masuk gereja. Tidak ada Tuhan Elohim mengajarkan menjadi Kristen. Tidak ada Tuhan Elohim menjadikan Rasul Paulus, Lukas, Markus dan seterusnya. Dan tidak ada kemudian kesaksian
Elohim agar manusia masuk ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian kalian tertolak demi keselamatan anak cucu Adam masuk ke dalam surga. Sudah siap diskusi Yang menerima ajaran Anda hanyalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Paham? Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kemana perginya pembuat kejahatan? Neraka jahanam. Sorry Pak Budi Asali kalau masih mendengarkan di bawah. Siang, Bang Suma. Saya bukan kebencian, saya hanya bertujuan untuk mengingatkan saudara, Yesus menolak kesaksian-kesaksian Anda. Jangankan kesaksian Anda, kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya, kalau tanpa kesaksian Bapa, Yesus pun mengatakan itu tidak benar. Apalagi hanya seorang Budi Asali yang punya kemudian kepentingan foolish. Demikian. Sudah? Iya. Oke. Bang Suma izin menanggapi boleh? Silakan. Silakan. Iya. Silakan. Coba kita kembali ke Matius 7 ayat 21 tadi, Bang. Iya, silakan. Ambil dari Kalau dari, akarnya, saudara. kalimat yang Ambil berbunyi akarnya dari 15-nya. 15. Atau mau ambil akarnya dari data Waspadalah terhadap Begini. Saya kasih Anda ruang berbicara, saudaraku. Sabar. Saya kasih Anda ruang berbicara setelah ini. Saya mau mendengarkan. Saya berharap ada dari saudara Kristen saya yang memiliki ilmu. Saya hanya ingin Anda jujur kepada saya. Matius 7 dari data 1 sampai data pengakuan Yesus di data 27. Matius 7 nih ya. Matius 7 data 1 sampai 27 itu berbicara kepada siapa? Orang Yahudi atau berbicara kepada di luar orang Yahudi? Yang mendapatkan nasihat ini orang Yahudi orang atau Yahudi. orang Yahudi? Oke. Masya Allah. Silakan saudara, silakan. Iya, kalau dari pemahaman saya dari kalimat yang tertulis di sini ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya tidak semua. Jadi orang yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat demi namanya saja yang masuk di ayat ini, sedangkan kami kan tidak melakukan ini semua. Jadi orang yang memanfaatkan nama Tuhan untuk kepentingan tertentu itu yang kena ini ayat ini. Sementara kami tidak jelas sekali punya ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu, Bang? Ya, betul ya? Sekarang kan di sini kan koma kan, Bang? Ya. Itu kan satu kalimat itu. Yang panggil Yesus Tuhan, Tuhan. Ya. Terus dia sampaikan, bukankah dia mau pamer kebolehannya kepada Yesus kan? Jadi yang melakukan satu paket itu yang kena. Jadi kami yang tidak melakukan mujizat, bernubuat demi namanya itu kan tidak kena. Oke. Tidak kena di ayat ini. Oke, tidak kena. Artinya dalam satu agama itu pasti ada saja yang miring itu, Bang. Oke. Tidak semuanya di jalan yang benar. Oke, baik. Tapi Anda lupa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Gimana? Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Yang melakukan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Menyembah Yesus. Saya tidak menyembah Yesus, saya hanya mengikuti ajarannya. Atas kehendak siapa kemudian Anda makan babi? Ya sesuai ajaran Yesus. Yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis, Yang masuk ke dalam mulut itu berbicara cuci tangan apa tidak cuci tangan, bukan masalah babi. Anda itu Yesus sering pakai perumpamaan, Bang. Dia tidak pernah pakai sekarang Yesus itu ditegur. Data itu cerita. Di situ cerita.
orang-orang Yahudi menegur, kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Yang dimakan apa? Babi rupanya. Coba ayatnya biar jelas Bang. Coba kita. Ya silakan Anda bawa dalil itu. Yang mana yang Anda maksud? Matius 15 kah? Atau Matius 12? Apa cuci tangan tadi? Ya kalau cuci tangan itu kan bukan berbicara mengenai babi. Iya, artinya semua makanan secara akal sehat pun tidak ada semua makanan. Anda yang melarikan kepada seluruh makanan karena Anda memang pemakan babi. Ajaran Anda itu pertama kali diajarkan Paulus kepada pemakan babi. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan kepada pemakan babi, jangan kau makan babi, pasti nggak laku ajarannya. Ya, karena babi itu makanan yang paling disukai oleh orang-orang Roma dan Yunani sampai hari ini. Ya, kalau berpatokan di Alkitab di Perjanjian Lama saja, Bang, artinya bukan babi saja, seharusnya unta juga. Nah, Anda kenapa yang pengikutnya kan? dikejar babi saja, sementara larangan di dalam Taurat itu kan banyak itu. Kenapa? Ya, itu justru kenapa itu ketika- satu kenapa aja ketika ini kami sudah makan- gugur, saudara. Gini, Bang. Satu Kenapa aja ini ketika sudah kami gugur. makan hewan lain yang dilarang, itu tidak diungkit, tidak di apa? Satu gesek-gesek. ini aja kalian sudah gugur. Apalagi diungkit itu semua. Iya, Satu ini aja. Yang saya baca itu karena memang di dalam Islam diperbolehkan, tidak diperbolehkan hanya babi saja. Makanya yang dikejar ke Kristen itu hanya babi saja. Oh tidak, menurut saudaraku, Taurat Anda itu lupa. banyak. Dengar, kalau ada dalam Torah, jangan makan ikan misalnya, jangan makan coto Makassar misalnya, jangan makan kemudian makanan-makanan yang ada yang kau suka di Indonesia ini. Contoh misalnya soto Banjar. Apakah itu berlaku bagi orang Indonesia? Tidak. Itu hanya berlaku untuk bangsa Yahudi. Kitab yang ada, aturan yang ada, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanak itu hanya mengikat orang Yahudi. Kalian yang mengikat diri Anda ke situ, tapi kalian hanya jadikan aturan itu sebagai aksesoris doang. Ayo, kalau seperti itu, kalau seperti itu pemahamannya, ketika Nabi Muhammad belum datang di dalam Islam, ajaran itu sampai ke Arab atau tidak? Ajaran itu sampai ke Arab karena di sana ada Bani Israel. Berarti orang Arab asli tidak pakai. Orang Arab asli tidak pakai berarti. Tidak pakai karena memang diperintahkan hanya untuk kepada orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 3, nomor 4. Berarti Ulangan kami boleh 5. makan. Berarti kami boleh makan kan? Artinya berarti kami boleh makan untuk kesimpulan. Nah, kalau Kristen boleh makan, berarti Kristus mati di atas salib bukan untuk Anda. Kalau ayat soal Yesus untuk semuanya, Bang. Salah. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Siapa yang dibebaskan dari hukum Taurat? Yang punya Taurat. Siapa itu? Yahudi. Apa hubungannya dengan Anda? Anda mau makan babi kek? Mau apa kek? Nggak ada hubungannya. Emang ada perintah datang ke Kristen jangan makan babi? Kan nggak ada. Iya, memang tidak ada larangan. Makanya orang Kristen itu mau makan tiang listrik, makan aspal, boleh. Karena tidak ada larangan dari Tuhan untuk Kristen. Nggak ada aturan untuk Kristen itu nggak ada. Makanya tadi Matius 7 itu, saya bertanya, Anda sadar nggak ini perintah untuk siapa? Ini nasihat untuk siapa? Untuk Yahudi. Berarti Yahudi dikatakan dalam data sebelumnya nomor 6-nya, jangan kamu memberikan barang yang kudus. Apa barang kudus itu? Taurat. Kepada anjing. Berarti Taurat tidak boleh diberikan kepada non-Yahudi. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara itu apa? Injil. Berarti tidak boleh kepada babi diberikan Injil itu. Iya, karena gini, tidak semua Yahudi, Bang. Tidak semua Yahudi. Berarti orang Yahudi dilarang memberikan Taurat, barang kudus, dan juga pengajaran Injil kepada di luar Yahudi. Iya, soal Matius tadi itu tidak semua Yahudi, karena faktanya sekarang Yahudi tidak percaya Yesus kan? Mesias saja tidak, apalagi Tuhan. Betul, tapi kan jelas Yesus sendiri mengatakan bahwasanya dia diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau domba tidak menerimanya, ya itu derita mereka. Tapi yang pasti dia diutus untuk dirinya sendiri, untuk kaumnya sendiri, bukan untuk kita. Yesus itu untuk kaumnya sendiri. Kalian ini kenapa?
Kalau Abraham? Abraham itu tidak diutus kepada siapa-siapa. Abraham hanya dinobatkan sebagai bapak para nabi. Adapun Berarti perintah aturan yang yang- datang kepada Abraham itu untuk keturunannya secara turun-temurun, bukan kepada bangsa lain. Oh ya, kalau Abraham boleh, Yesus jangan ya. Maksudnya? Abraham Perintah kan yang untuk disampaikan ke Abraham, boleh Abraham diikuti. untuk keturunannya, Yesus untuk kaumnya. Jangan Anda bantah dalil. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Ya itu ketika dia mau diangkat ke surga. Itu Kristus lain, Bang. Itu bukan Yesus. Waduh, itu yang tertulis yang kami percaya seperti itu. Nah, sekarang Kalau meskipun dibelokkan lagi ya bagaimana? meskipun tertulis begitu, yang tertulis dan penulisnya ini kan bukan pengikut Yesus. Coba Anda lihat. Anda lihat ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa endingnya? Ketika murid-muridnya kemudian telah menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, mereka percaya Yesus itu rasul. Segala firman loh. Nah, sekarang permasalahannya adalah, masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan sebelum terjadi penyaliban? Segala firman telah aku sampaikan. Itu belum terjadi penyaliban. Belum masuk di kubur. Belum ada di Pulau Patmos. Belum ada ketika ke Damsyik. Belum ke Ananias. Segala firman sudah tamat duluan. Berarti yang datang kepada Markus, Matius, Lukas, yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya bukan Yesus. Ya, sebentar Pak. Kalau pertanyaannya apakah firman sudah disampaikan sebelum penyaliban? Iya. Nah, kemudian setelah dia disalibkan dan mau diangkat ke surga, dia perintahkan supaya pergilah ke seluruh bangsa untuk sebarkan firman. Berarti masih ada firman dong. Berarti itu firman baru. Berarti masih ada Bukan, itu firman. perintah. Berarti Itu ada perintah firman untuk- baru. Begini Bang, itu perintah. Tidak semua Ya, firman ucapan Yesus baru. itu kan firman semua kan? Ya firman Enggak, baru itu berarti. perintah. Enggak, itu perintah kepada murid-muridnya supaya ajarkan ke seluruh dunia apa yang telah diajarkan. Kan begitu. Saudara, Yesus dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, Iya, artinya bahwa tidak semua ucapan Yesus itu kan firman semua, Bang. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14:24, segala firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Iya, apa yang kalau dia mengajar soal apa firman itu baru bisa dikatakan firman. Terus kalau tiap hari dia komunikasi dengan orang kan bukan firman itu. Itu perintah loh. Ketika di Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu perintah. Nah, cakupan dari perintah ini kepada ke-12 muridnya, semuanya telah disampaikan. Pergi. Ini, itu. Semua sudah disampaikan. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada yang muncul dari tanah. Mengaku Kristus, pergilah ke seluruh dunia. Jadi itu firman baru. Karena kenapa? Firman yang datang kepada Yesus sudah dia tamatkan bahwa murid tidak boleh ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel saja. Titik. Selesai perkara. Tiba-tiba saja muncul, keluar dari kubur, di Pulau Patmos, ada kemudian di Damsyik. Ini siapa ini? Kok banyak firman baru? Maka Yesus sudah menyatakan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Titik. Itu nasihat Yesus. Maka ketika ada orang mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik, ketika aku di Pulau Patmos, apakah murid percaya? Sesuai dengan nasihat gurunya, jangan kau percaya. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau peringatan Yesus kan bahwa waspadalah akan datang banyak yang mengaku sebagai Kristus kan. Sementara Paulus bukan mengaku sebagai Kristus, tapi dia bertemu atau mendengar suara Kristus. Jadi beda itu.
ketika dia mengatakan bertemu, tapi tidak ada tanda-tanda ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan apa? "Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku." Itu terjadi nggak kepada Paulus? Ya, karena di situ Paulus hanya mendengar suaranya saja. Nah, itu tanda apa itu? Kalau cuma suara, siapa yang pernah kasih tanda begitu? Yesus. Justru Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Kalau ada orang mengatakan bertemu aku di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit, dan semua manusia akan melihat aku. Dan kalau aku datang, maka itulah tanda akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan aku, karena belum tanda akhir zaman. Sedangkan Yesus tidak datang, Bang. Paulus hanya mendengar suara saja kan di situ. Lah, berarti itu bukan Yesus. Ya, cara Tuhan bertemu nabinya kan begitu, tidak menampakkan diri, tapi Saudaraku, dengan suara Yesus saja. sudah ditanya, apa tanda kedatanganmu? Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu dia tidak datang, dia hanya bersuara saja dari tempat. Oh, berarti iblis dong. Ya tidak lah. Kan cara Loh, Tuhan tidak. bertemu nabinya kan begitu kan, menyampaikan Ya firman. itu Tuhan, ini bukan Tuhan, ini Yesus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Cuman ada suara datang, tidak ada orangnya. Akulah Yesus. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ya kalau Tuhan memang begitu, Bang. Dia berfirman kepada Musa pun tanpa wujud, dia hanya suara saja. Itu Anda, karena Anda Kristen, Anda mengatakan itu. Yahudi tidak Islam akan pun sama, percaya. kan? Islam pun ketika Musa berbicara dengan Tuhan tanpa wujud, Itu hanya suara Tuhan. saja. Itu Tuhan, Bang. Ini Yesus. Kepercayaan kami Yesus Tuhan. Tapi Yesus, benar nggak Yesus mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namanya? Ya benar. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada kan? Nah, ketika murid-murid ini sebulan, setahun berjalan dari nasihat Yesus tadi di Bukit Zaitun, ketemulah Paulus. Lalu Paulus berkata, "Hei murid Yesus, ya Paulus, aku bertemu dengan gurumu, aku mendengarkan suaranya dari langit, bahwa dia Yesus yang datang kepadaku dan membimbing aku menuliskan 13 kitab. Menurut Yesus kepada muridnya ini, kalau ada orang berkata bertemu dengan Mesias, apa itu bentuk jasad, bentuk suara, atau apapun itu, percaya atau jangan percaya?" Jangan percaya. Kalau bertemu kalau mengaku bertemu kan. Sementara Paulus tidak bertemu, dia hanya mendengar suara seperti Musa. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan kalau itu Yesus? Ya kalau pertanyaan seperti itu, Allah pun bagaimana kita tahu dia Allah kalau tidak ada wujudnya seperti Musa? Ya sudah, itulah kesesatanmu saudaraku. Itulah kesesatanmu. Karena Anda punya alibi, punya opini seperti itu. Sedangkan Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku aku, penyesat itu memakai namaku, bukan memakai jasadku. Namaku dipakai oleh penyesat itu. Cukup dia mengaku Yesus, sudah memenuhi syarat. Titik. Ya, tapi peringatan Yesus itu kepada orang-orang yang bernubuat, bermujizat. Artinya berwujud, Bang. Sementara suara yang didengar Paulus itu tanpa wujud. Dia tidak bermujizat, bernubuat, dan sebagainya. Dia tidak masuk. Oke, saya bacakan kepada Anda sebuah kitab Paulus yang mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Apa dikatakan oleh Paulus di sana? Di data nomor 1-nya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Dia mengaku melihat enggak? Di ayat berapa tuh? 1 Korintus 9 nomor 1. Udahlah, itu PR buat Anda. Renungkan itu baik-baik. Renungkan itu. Bagaimana mungkin Anda menilai, dengar, Anda menilai Paulus hanya bertemu satu kali suara itu. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Apa yang dikatakan? Dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi
kopi dari Yesus Kristus. Berarti 13 buku ini, selama dia menulis, selama itu juga dia bersama dengan sosok yang mengaku Yesus tersebut. Iya, cara penyampaiannya kan tidak disebutkan di situ. Mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Kalau iblis bang, kalau iblis datang menggoda manusia, iblisnya nyata atau cuman bisikan? Ya bisikan. Bedanya dengan Paulus? Ya itu sama juga dengan cara Allah. Kadang dalam mimpi. Sekarang kalau berbicara mengenai wahyu dari Allah, itu datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, Yesus, datang kepada Nabi Muhammad, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sekarang ada pengajaran. Ketika Anda mengatakan kami menerima pengajaran Paulus, oke. Tapi apakah tidak ada batu sandungan di situ? Ketika Yesus berkata, bla 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 bla, waspadalah kepada siapa? Penjahat, pembuat kejahatan, memakai namaku. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku. Dan apakah Anda tidak melihat bagaimana Paulus membantah ajaran Yesus? Habis-habisan ajaran Yesus itu dibombardir oleh Paulus. Apakah Anda sadar itu? Sederhana nih. Saya kasih kunci. 13. Saya kasih kunci abang. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Tetapi, kata Yesus, tetapi barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Tapi apa kata Paulus? Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, siapapun orang yang melakukan hukum Taurat, melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati surga yang tertinggi. Kata Paulus, no, tidak ada orang melakukan hukum Taurat itu bisa selamat. Tidak ada keselamatan karena menjalankan hukum Taurat. Bertentangan enggak tuh? Yesusnya mengatakan barang siapa yang menjalankan Torah akan menempati surga. Kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Torah. Hehehehehehe. Masya Allah. Iya. Yang seingat saya salah satu itu larangan soal makan hewan itu bang ya. Babi, unta dan sebagainya. Setitik pun, siapapun yang meniadakan hukum Taurat, setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Iya. Artinya begini, kan di Taurat dilarang unta, babi dan beberapa hewan itu kan. Yang paling terkecil. Iya, kenapa di Islam sekarang tinggal babi saja? Hukum Taurat itu untuk kaum Bani Israel, Cahayu. Nih, tak kasih dalil ya, tak kasih dalil supaya Anda itu ngeh. Di dalam Ulangan 5 dikatakan dari data nomor 1 sampai seterusnya. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang hidup masa ini. Oke? Jadi bukan kemudian kepada orang yang jauh dari sana. Kemudian di dalam Ulangan 33, apa kata Musa di sana? Jelas sekali. Berbahagialah engkau yang inilah berkat yang diberikan Musa hamba Elohim itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit pada mereka dari Sir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak kepadanya hukum atau api yang menyala. Sungguh ia telah mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap satu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan abang ini kan begini, pemahaman saya begini.
kalau di Taurat dilarang makan babi, unta dan sebagainya. Terus abang bilang itu untuk Yahudi. Dalilnya di luar Yahudi, artinya di luar Yahudi, Indonesia, Arab, dan negara yang lain di luar Yahudi, ya boleh makan. Iya, boleh. Kenapa dilarang di Islam? Kenapa? Kenapa di Islam dilarang dimakan babi? Islam itu bukan Torah pegangannya, tapi Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya syariat sendiri. Nabi Musa dan kaumnya punya syariat sendiri. Aturan itu berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Anda baca sendiri kan? Satu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalau Al-Quran, litubayyina linnas. Kalau Torah, ila bani Yakub, ila bani Israel. Kalau Al-Quran, ila bani Adam. Itu Al-Quran. Berbeda. Yang jadi masalah ini Anda Kristen yang menggunakan dalil itu, apalagi mengatakan Yesus mati untuk kalian, untuk menghapus Torah. Loh, kok bisa? Ada apa Yesus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah, sementara Torah itu bukan untuk kalian? Saya bunyi larangan makan babi di Al-Quran itu kurang lebih seperti ini kan, Bang? Itu bagaimana bunyi, saya lupa. Itu di ayat berapa? Jangan kau makan babi. Sesungguhnya bangkai. Nah, terus sesungguhnya yang dilarang bagimu itu hanya babi saja. Ya, itu untuk umat Islam kan? Yes. Artinya bahwa semacam ada perbaikan di situ. Ada ayat yang dirubah di Alkitab sebelumnya, sehingga di situ Allah kok dirubah? Jangan dirubah. Bukan di Al-Quran. Bukan di Al-Quran. Jangan dirubah. Aturan yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk kaumnya Nabi Musa. Aturan yang datang kepada Nabi Muhammad itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Berarti aturan Musa berlaku untuk kaumnya. Yes. Berarti sebelum kedatangan Nabi Muhammad, aturan Musa tidak boleh masuk ke Arab atau ke Arab asli begitu. Loh, ajaran Nabi Musa itu untuk kaum Bani Yakub. Kalau di Arab ada tinggal bermukim Bani Yakub, ya untuk mereka. Kan dalilnya jelas itu. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya itu siapa? Bani Israel, Bani Yakub yang ada di luar Yerusalem. Bukan kita. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Contoh kasus 10 perintah Allah itu, Bang. Itu di dalam Al-Quran itu diterima ulang oleh Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti yang sudah difirmankan di Taurat? Oh enggak, bukan. Tidak ada kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada di dalam Torah. Tidak. Itu hukum untuk Bani Yakub. Nah, kenapa ada kesamaan? Karena sumbernya sama. Contoh, jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Keluaran 20. Tidak boleh ada ilah selain ilah yang disembah oleh Abraham. Itu nggak boleh. Di Islam juga begitu. Kenapa bisa? Karena sumbernya sama. Sama-sama berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang satunya hanya skala kecil kaum Bani Israel. Yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Begitu saudaraku. Jadi pada prinsipnya ketika Nabi Musa datang, hukum-hukumnya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel yang kepada mereka tidak ada rasul diutus dari Tuhan kepada mereka, mau melakukan yang bertentangan Torah silakan. Karena tidak ada perintah kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa datang melarang makan babi, orang Kristen, dalam hal ini orang Roma Yunani kuno, makan babi, apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena tidak ada perintah datang kepada mereka. Tapi ketika datang Nabi Muhammad diutus bukan hanya satu kelompok, tapi seluruh umat manusia, termasuk kepada penerima Torah. Penerima Torah itu setelah datang Nabi Muhammad, maka yang berlaku adalah Al-Quran, bukan Torah lagi. Kenapa? Karena hukum yang muncul terakhir adalah untuk seluruh manusia. Maka yang dikatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab yang dulu ada Torah padanya, ada Injil padanya, sudah datang rasulku kepada kalian membawa Al-Quran. Iya,
kalau dari narasi abang barusan, ketika datangnya Nabi Muhammad, Taurat tidak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran. Nah, semacam ada lompatan. Coba kita gesernya pelan-pelan, Bang. Di zamannya Musa berlakunya Taurat. Nah, setelah Musa kan ada Yesus dulu sebelum ke Nabi Muhammad. Bolehkah saya pakai cara seperti itu? Iya, ketika memang ada datang Yesus yang berlaku Injil. Yang Yesus berlaku Injil. itu Taurat tidak berlaku lagi kan? Sama itu polanya. Oh tidak, ketika datang Yesus yang berlaku adalah Injil dan Torah. Makanya ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa datang menghalalkan sebagian, betul, Yesus menghalalkan sebagian. Apa itu? Yesus sudah bisa kemudian dan muridnya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Ya, berarti kesimpulannya ketika di zamannya Musa Taurat berlaku, ketika di zamannya Yesus Injil dan Taurat berlaku. Yes. Ketika di zaman Nabi Muhammad Injil dan Taurat dihapus, ganti Al-Quran. Yes, bukan dihapus loh ya. Torah diberitakan dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Yang menghapusnya itu adalah orang-orang yang pemilik kitab. Mereka yang mencampur adukkan. Al-Quran datang sebagai kitab penuntun terakhir. Padahal di Al-Quran diperintahkan untuk mengikuti yang ada di Taurat, Mila Ibrahim. Kalau tidak salah. Itu bukan Torah, itu Mila Ibrahim, bukan Torah, itu beda. Terus informasi tentang pengajaran Ibrahim itu didapatnya dari mana tuh? Al-Quran kan? Al-Quran menjelaskan itu kan? Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Apa yang diperintahkan? Tiga pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua berkurban kemudian, yaitu anaknya yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah bersunat. Itu yang diajarkan di dalam Islam. 3 poin ini. Tauhid, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim berkurban, kurban anaknya ketika ia diuji, kemudian yang terakhir adalah sunnat. Cek. Ada suara, Bang. Oke, saya 5 menit lagi untuk izin ibadah. Ya, lanjut. Begitu saudaraku. Jadi setelah datang Nabi Muhammad, mereka Bani Israel diajak untuk ke ajaran Nabi Muhammad. Surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Kalau pemilik Torah saja, umatnya Nabi Isa saja diminta untuk beralih kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Bagaimana kita ini yang bukan dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Musa. Yang kalian pertahankan ini kan bukan ajaran Nabi Isa. Yang kalian pertahankan ini adalah ajaran orang Roma Yunani. Itu jelas itu. Bukan, kami ikut Yesus. Oh, salah ente. Mengikut Yesus itu Yahudi. Itu Roma. Loh, sekarang yang mengajarkan kamu Natalan siapa? Yesus. Yang mengajarkan kamu ibadah minggu siapa? Yesus. Udahlah. Dinda, saya kami pamit kan dulu dia. ibadah. Ya terserah mula, suka-suka mula, Bang. Silakan Dinda, Dedi dan yang lain silakan diarahkan dulu, saya asar dulu sebentar. Jangan kabur lah Dinda. Tidak saudara. Bang Martin, Kita belum makasih ya udah diskusi, diskusi kau udah dengan Dik. kabur. Lanjut dulu. Ya jangan kabur ya. Siap. Masa mau kabur setelah harus dari tadi dia. Next, lanjut dulu, Bang. Hah? Mau kabur deh tuh, ada sholat dia. Mana ada kabur? Udah Bang Juma udah izin sholat, tak dengar kah? Mau kabur deh tuh, dari tadi kan udah nampak. Sholat kan udah izin sholat. Orang mau sholat tidak bisa ditunda kalau sholat. Gimana Di sih? sini masih jam 2.45, gimana mau sholat?
Di sana udah jam berapa? Kak, kita beda 1 jam dengan Bang Juma. Gimana sih? Dia di mana? Dia di Makassar, beliau. Coba yang lain silakan, Bang Charles. Atau siapa ini? Bang Adam, selamat siang. Saya sholat dulu. Wah, alasan. Oke. Tuh, ini jam sholat ini, pada jam sholat asar. Oh, yaudah, kita diskusi aja sama Dinda. Boleh? Boleh. Oke. Siapakah Tuhan Adinda? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Dari nabiku yang menyampaikan. Apa katanya? Hmm? Apa kata Nabi Muhammad kan? Apa kata Nabi Muhammad? Ya, kata Nabi Muhammad, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Emang Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Pernah. Waduh, di mana itu? Baru dengar aku. Perjalanan Isra Mi'raj itu beliau bertemu. Perjalanan Isra Mi'raj. Dalilnya. Itu dalam Al-Quran kah? Atau hadis? Coba dalilnya mana? Tahu saya tidak pernah manusia bertemu dengan Allah, itu tidak pernah. Ini kok pernah? Coba mana dalilnya? Nabi langsung bertemu dengan Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj itu. Karena setahu saya, mau nabi siapapun itu tidak pernah bertemu dengan Allah. Iya, karena nabi kami lah istimewa di antara nabi-nabi. Nah, kalau gitu mana dalilnya? Coba. Dalil. Ya, kita kan pakai dalil biar diskusinya tidak debat kusir namanya. Mana ada kami debat kusir? Allah itu diperintahkan kepada umat-umatnya. Supaya apa? Supaya kita menyembah Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi. Iya, dalilnya mana? Astagfirullahaladzim. Oke, satu nggak dapat ya. Pertanyaan kedua. Boleh bertanya lagi? Sabar dulu. Kau pikir aku debatan juga? Aku juga nyari data dulu. Aku ini nggak sabar kali. Iya, kita tunggu. Semua nabi-nabi itu perintahnya sama. Semua nabi-nabi itu perintahnya sama, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu Coba dalilnya mana? Kalian aja yang beda. Perintahnya di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Yesus pun disuruh menyembah Allah, sama aja. Kalian aja yang tidak mau. Mana dalilnya? Kalian mendustakan perintah itu. Jangan kayak si Juma banyak framing. Mana dalilnya? Pakai data. Pakai data. Biar debatnya nggak debat kusir namanya, pakai data. Di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Tadi kamu mengatakan Aku kan udah bilang di Isra Mi'raj itulah momen di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk berjumpa dengan Allah. Itu mana dalilnya coba? Dalil lagi katanya. Iya, dalil biar kita baca. Tahu nggak? Kami Nabi Muhammad itu perintahnya apa? Tahu nggak? Kalau dia bertemu berarti kan bertemu. Perintahnya itu adalah menyembah Allah. Iya, kau bilang tadi dia bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad. Di mana dia bertemu? Mana dalilnya? Astagfirullah, udah dibilang Isra Mi'raj. Kami kalau cerita tentang Isra Mi'raj, kalian kan selalu bilang itu cerita dongeng. Iya, tampilkan kita baca. Jadi untuk apa kami mendalilkan itu kalau kalian tidak percaya? Jadi percuma lah kami. Gini loh, percaya tidak percaya. Kita gimana Ustaz diskusi berdasarkan data, tampilkan datanya kalau memang ada. Datanya mana? Iya, tampilkan datanya aja. Kau. Sebentar. Kami ada ini. Kita tunggu sejam, 2 jam. Coba satu dong. Turunkan Det. Ustaz Tahta Det. Mau naik Det.
Sebentar, aku nggak bisa bicara tanpa pengetahuan yang aku ketahui ya. Sabar dulu. Ini ada ustadku. Jadi Det, aduh, sebentar ya aku turunkan aja dia. Ustadz naik, Ustadz tahta. Sebentar ya. Ada yang lebih paham dari Pak. Kalian kalau aku bicara kalian nggak terima. Jadi lebih baik kalian dengan ustadku saja. Yalah. Ayo Tata, ayo di mana Muhammad bertemu Sabar. dengan Allah? Sabar dulu Bang Max, biar ku sapa dulu ustadku. Ya, sapa lah. Oh, Assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Ya udah silakan Mac. Tema yang kamu kuasai Iya, apa? di mana Allahmu bertemu dengan Nabi Muhammad? Itu tadi pertanyaannya. Oke, jadi kamu dengar Pakai dalil. Ya, pakai Ya data. dengarkan. Ya, Diam. Saya pakai 2 data ya. Pakai dalil. Mana ada Nabi Muhammad di Alkitab? Ada. Diam dulu Max. Oke, saya pakai 2 data ya. Kamu dengerin. Jadi Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana libasarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Artinya jadi para nabi, kamu dengar dulu. Makanya kalau udah jadi moderator repot kalau enggak mau gantian orang-orang oten ini. Jadi para nabi ini menerima wahyu. Allah itu tidak pernah mau turun ke dunia. Kalau dalam Bible 2 Tawarikh 6:18. Bahkan mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33 ayat 20. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya dia itu pakai malaikat. Sama seperti Musa pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Atau kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Ya udah cukup. Kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat. Tenang dulu, tenang. Udah, pertanyaannya tadi di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad yang bertemu langsung cuma 1 kali ketika Mi'raj. Subhanallah di asra bi abdihi lailan minal Mana dalilnya? Ya, surat Al-Isra ayat 1. Di situlah Nabi Muhammad pertama kali langsung ketemu Allah. Untuk wahyu yang lainnya sama seperti malaikat. Sama seperti Nabi Nabi. sendiri katakan bertemu Tata. Kau jangan dusta. Astaga. Kamu itu kalau nanya, nanti kamu tanya dialog, kamu udah mungkin berani kamu. Iya, di mana dikatakan sini bertemu dengan Allah? Surat Mi'raj mana ada? Ya, jadi ketika Mi'raj itulah menerima perintah sholat 50 menjadi 5 itulah Nabi. Dia bertemu dengan Allah di mana? Aku bilang. Kalau untuk di dunia, para nabi menerima wahyu pakai malaikat, sebagaimana Nabi Musa. Berarti dia tidak bertemu dengan Allah. Iya, Nabi Musa, Yesus juga tidak pernah bertemu. Ya. Makanya aku bilang mana dia bertemu dengan Muhammad. Sekarang kamu pakai data ya. Oke, kalau kamu udah gini aja. Enggak, jawab dulu, nggak usah lari-lari kemana-mana. Jangan takut, jangan takut. Jawab Yesus dulu. mengatakan, Apakah pernah Nabi Muhammad bertemu firman dari Tuhan? Ya, Yesus mengatakan, Yesus, kamu utusan. Iya. Dulu. Kok lari-lari tah? Aduh, Daddy mana Daddy ini? Dad. Jawab dulu, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Diam dulu Max diam dulu. Dijelasin kau ini. Iya, pertanyaannya. Ya kau diam dulu biar dijelaskan. Next. Gini. Hello. Yo. Coba cari oten yang paham Bible aja. Coba siapa? Ini udah tahu apa dia. Dijawab pakai Itu ada Bang Martin. Kami paham, cuma nanya tadi belum selesai, Pak Tata. Gimana jawabannya apa gitu? Ada tidak? Oke, dengerin ya. Jadi Asy-Syura ayat 51. Para nabi menerima wahyu ini pakai malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad dia pakai malaikat. Begitu juga Musa pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2, kisah para Rasul 7 30, kisah para Rasul 7 apakah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah? Astagfirullah. Oke, gini Ustaz Tata, izin. Gini teman-teman Kristen ya. Dalam ranah diskusi ya otomatis memiliki aturan dan rule ya. Aturannya bagaimana ketika Anda bertanya berarti Anda butuh jawaban ya kan. Ketika Anda dijawab atau dijelaskan mohon diam dulu, bersabar, catat bila mana ada yang perlu Gak ada jawabannya host, masalahnya dia pakai Alkitab terus ditanya. Sabarlah, namanya diskusi. Ini bukan dakwah, bukan khotbah kayak di gereja, bukan. Sabar, kamu sabar dulu. Ditanya, dia dijawab, bukan dari bawah dulu, sakit telingaku dengar. Ayo maju Kristen.
Ya, Bang Charles monitor. Iya. Pertanyaannya kan tadi gitu dinarasikan oleh mbaknya bahwa ketemu. Nah, kita mau tahu dalilnya di mana secara eksplisit gitu. Oke, sudah saya jawab ya. Pertama, kalau Nabi Muhammad menerima wahyu, maka ada di surat Asy-Syura ayat 51. Jadi melalui malaikat Jibril. Karena Allah tidak mau turun langsung ke dunia, ya, sehingga pakai malaikat. Begitu juga dalam perjanjian lama, pakai malaikat. Karena Allah tidak mau turun ke dunia, 2 Tawarikh 6:18. Mana datanya data para nabi ini pakai malaikat? Oke, Nabi Musa Keluaran 3 ayat 2. Kisah para Rasul 7:30, 38, 53. Begitu juga kepada Abraham pakai malaikat. Mana datanya? Keluaran Kejadian 22 ayat 11 atau Kejadian 22 15. Begitu juga kepada Hagar malaikat, Kejadian 21 ayat 17, atau kepada Zakaria malaikat, Lukas 1 ayat 11. Ya, atau Lukas 1 ayat 19. Semuanya pakai malaikat. Ya, kenapa kok harus pakai malaikat? Karena Tuhan ini tidak mau turun ke dunia, makanya disebut ajaran samawi. Ya, kalau ajaran pagan, dewa langsung menjelma menjadi manusia. Sebagaimana kisah para Rasul 7, kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu dewa. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan cukup mengutus seorang. Yesaya ayat 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia atau mau berbicara, dia mengutus seorang. Gitu. Oke, silakan. Berarti poinnya tidak pernah ketemu gitu ya? Ya, sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, Musa tidak pernah ketemu. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya, kata Yesus. Yohanes 5:37. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan lagi ketemu, malah bergandeng tangan dia. Oh, berarti itu yang mana yang kamu tuhankan? Kan bergandeng tangan ada 2. Mana Tuhanmu? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Bapa pencipta langit dan bumi, Ya, Tuhan juga apa bukan? Tuhan itu penguasa Pak tahta. Ya, siapa? Tuhan penguasa itu siapa? Bapak atau Yesus? Yesus. Bapak bukan Tuhan. Manusia. Berarti Bapak bukan Tuhan. Sesembahan yang ciptakan berarti bumi. Bapak sesembahan yang Tuhan Yesus gitu. Allah itu sang sesembahan. Oke, gini aja. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa dan siapa? Tuhan itu ya Yesus. Oke, pakai data. Dengar Siril, Tuhan itu aku sendiri di mana? Loh, akulah guru dan Tuhan. Oke, saya nanya ke Yesus. Yohanes 13:13. Sekarang gini, Yesus siapa Tuhan itu? Ya Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur. Allah itu siapa? Itulah sesembahan namanya. Siapa sesembahan? Nah, kata Allah Yesus. namanya. Kata Yesus Tuhan langit dan bumi itu adalah Allah Bapa. Matius 11:25 di langit. Matius 18:9. Benar. Ya udah. Sesembahan namanya. Kalau Tuhannya Yesus adalah Bapa. Kalau Tuhannya Yesus Bapa, berarti Tuhannya Kristen siapa? Sesembahan. Ya pakai data di mana datanya? Tuhan itu Yesus. Ya coba pakai data bahwa sesembahan itu adalah Bapa, Yesus Tuhan itu di mana data? Allah itu sang sesembahan Allah. Iya pakai data bahwa Allah itu sesembahan. Kalau Yesus Tuhan itu di mana datanya? Yesus memang Tuhan. Yohanes 13:13. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan gitu. Iya. Oke, sekarang Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Penguasa. Oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Ya, saat itu. Terus kapan dia bisa? Jangan terlalu banyak yang minta. Tidak bisa. Karena nanti iblis juga minta dibebaskan bagaimana? Jadi gini ya, kalau saya nanya ke Yesus, Tuhan itu Bapa, Matius 11:25. Itu menurut Yesus. Tapi kalau menurut Kristen, Yesus yang Tuhan. Jadi kita mau percaya ke siapa? Ke Kristen atau ke Yesus ini?
Zaman dulu orang mengenal bukan Tuhan Pak Tahta, tapi sesembahan. Mengenal di mana Sekarang data? orang mengenal Tuhan namanya penguasa. Iya, di mana data? Kamu nemu data kayak gitu tuh di mana? Dulu orang mengenal itu hanya penguasa dengan sesembahan. Siapa sesembahan yang benar? Mesir pun punya sesembahan. Data di mana data? Sesembahan yang benar adalah yang ditujuk oleh Yesus. Ya datanya di mana itu? Pakai data. Itu Allah kalau itu cuma ngomong doang, sesembahan, bisa. pencipta langit dan bumi. Tuhan itu penguasa, yaitu Yesus. Oke, Tuhan itu penguasa, Yesus. Kalau Bapak apa? Sesembahan. Berarti sesembahan dengan Tuhan beda gitu. Pencipta. Iya, berarti antara sesembahan dengan Tuhan sosok yang berbeda gitu. Sesembahan itu milik seluruh bumi, seluruh dunia, begitu. Sesembahan itu adalah Bapa, sedangkan Yesus Tuhan gitu. Gimana? Kok ribet banget datang. Padahal kalau Yesus gampang. Kalau Yesus yang jawab itu. Nah, betul. Sesembahan itu Bapa. Sesembahan Bapa. Yang Tuhan Yesus. Jadi yang dituhankan Yesus, tapi yang disembah Bapa gitu. Sesembahan itu milik semua dunia. Tapi Tuhan itu ada pemiliknya, yaitulah kami ini yang percaya pada Dia. Percaya Kalau nggak percaya ya nggak bisa, sebagaimana di Matius 10:32. Percaya sebagai Siapa yang percaya dengan Yesus, maka dia akan menjadi saksi di depan Bapa. Di mana datanya? Bahkan yang menyangkal ya dia akan disangkal juga. Datanya di mana? Matius 10 ayat 32. Nggak ada kayak gitu. Loh, jadi bagaimana? Coba gimana? Coba. Di situ yang mana? Coba. Baca coba. Ya makanya. Nah, yang tiga-tiga, maka dia akan tetapi diakui barang oleh siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Nah, itulah Kristen. Jangan menyangkal supaya yang menyangkal itu kan Kristen. Yesus ngaku utusan, tidak percaya Kristen. Tuhan itu satu, tidak percaya. Loh, saya lo mengakui. Sekarang aja saya bilang dia Tuhan. Oke, Pak di Tata yang nggak mana dia ngakui. mengatakan hukum yang terutama dengar siriwil Tuhan itu aku di mana? Lah ini Matius 10:32 kan jelas sudah. Coba hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama mengenal Bapa yang Esa sebagai sesembahan. Nah, percaya kamu itu? Di mana? Coba baca ayatnya, bisa sebagai sesembahan di mana? Ya Esa. Nah iya, Esa itu nggak bisa dibilang satu. Ya, berarti hukum yang terutama apa diantaranya? Kasihilah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Bapa. Nah, terus Tuhanmu siapa? Ya sesembahan kita tetap. Nah, kata Yesus, sesembahan. kasihilah Tuhan Allah. Nah sekarang saya nanya. Iya, Allah itu sang sesembahan. Kasihilah Tuhan Allah. Tuhannya Kristen siapa? Allah itu sang sesembahan. Ya, kata Yesus, Tuhan. kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kalau Tuhannya Kristen, Yesus. Nah, berarti beda dong. Sesembahannya Bapa. Berarti beda. Kan jelas Tuhan Ya jelas, Allahmu. kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, jelas kan? Nah, sedangkan Tuhannya Kristen Yesus, kan gak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Dia penguasa, dia coba, saya Yesus. ini miliknya. Coba. Sekarang gini, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kasihilah Tuhan. Nah, jelas kan Tuhan itu siapa? Jelas kan? Allah itu sesembahan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Iya, Tuhan yang berarti disembah Allah itu siapa? oleh Siapa Allah itu? sesembahan. Bukan Tuhan.
Allah itu, Al itu sang, lah Tuhan itu apa bukan? sesembahan. Ya menurut Allah Yesus, namanya. menurut Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan itu Yesus. Nah, kata Yesus kasihlah Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Tuhan penguasa. Allah. Nah, berarti Allah yang penguasa Tuhan. sesembahannya. Iya. Sesembahannya Kata Yesus, siapa? coba. Kata Bapa. Yesus, kasihilah Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan pemilik, Ya, Tuhan penguasa. siapa? Siapa kata Yesus? Tuhan itu pemilik dan penguasa. Nah, yang memiliki Yesus siapa? Ya Yaitu sudah, Bapa. berarti intinya menurut Yesus Tuhan itu Allah. Menurut Kristen Yesus, ya udah gitu. Allah itu sesembahan. Allah itu Tuhan, Tuhan kasihlah Tuhan Allah. Loh, Tuhan itu Yesus, makanya di mana? Yohanes Kasihlah 13:13 Tuhan. coba Mana dibaca. Coba. Kasihlah Tuhan Yohanes Yesusmu. 13:13. Coba, ada nggak? Kasihlah Tuhan Yesusmu gitu. Ada. Loh iyalah. Di mana Kalau datanya? nggak dikasihi dia Ya, mana coba, kita? Coba. Di mana Matius data? 10:32. Di mana kasihlah Tuhan Yesusmu? Coba. Di mana datanya? Matius 10:32. Baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Di mana aku datanya? juga akan mengakui di Kasihlah depan Bapakku Tuhan yang di Yesus. sorga. Dengerin. Yang mengakui di depan manusia sebagai Tuhan. Datanya di mana? Kasihilah Tuhan Yesusmu di mana? Ya kalau nggak dikasihi ngapain kami bertuhan? Ada datanya apa enggak? Nah, itu kan datanya. Ya di mana coba? Kasihlah Tuhan Barang Yesus. siapa Bukan itu pertanyaannya. Barang siapa yang mau ke Bapa maka harus melalui Bukan Yesus. itu Ada datanya pertanyaannya. itu. Pertanyaannya, ada nggak kasihlah Tuhan Yesusmu? Ya secara eksplisit enggak lah, nggak mungkin dia Nggak ada. ngomong Oke, semua oke, secara nggak ada ya. eksplisit. Oke. Tapi Kalau tidak dimaknai. ada, oke, kalau tidak ada nggak seperti ini? Kasihlah Tuhan Allahmu, ada nggak? Ada. Nah, berarti kamu yang tidak ada kamu imani, yang ada kamu tolak. Tuhan itu kan penguasa, pemilik. Allah itu sesembahan. Kamu kan ngaku barusan. Ada nggak Tuhan kasihlah Tuhan Yesusmu? Nggak ada. Kalau kasihlah Tuhan Allahmu, Secara ada. eksplisit tidak ada. Masa semua harus makanya. ditulis secara eksplisit? Berarti kamu itu yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tidak mau. Bukan dimaknai, Pak. Oke, saya ulangi. Ada nggak kalimat gini? Kasihlah Tuhan Allahmu. Ada nggak? Ada. Oke, kasihlah Tuhan Yesusmu. Ada nggak? Secara eksplisit tidak tertulis seperti itu, tapi Nggak dimaknai ada. seperti itu Tidak karena ada, ketika kamu tidak buat mengasihi Tuhan. dia, Ya. kita Kamu itu tidak nuduh. sampai ke Bapa. Wong tidak ada kamu ada-adakan, yang ada kamu tolak. Bukan diada-ada, dimaknai. Apa maknanya? Apa yang dimaknai? Loh, maknanya kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak sampai ke Bapa. Ya, walaupun saya kasih. Bagaimana caranya mau nyampe? Orang Ini kita nggak masalah mengakui dia, Tuhan. Nih, sebagaimana di ini Matius 10:32. Intinya, kalau kasihlah Tuhan Yesusmu itu gak ada karena Yesus bukan Tuhan gitu loh. Eksplisitnya tidak ada, tetapi Tapi dimaknai. kalau kasihlah Tuhan Allahmu ada karena memang Allah itu Tuhan. Kata Tuhan aja dimaknai juga sebagai pemilik, penguasa. Oke, Yesus bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa. Pakai data. Menebus dosa, Yohanes 1:29, bahwa dia penebus dosa dunia. Silakan pakai Siapa data. berbuat? Pertanyaannya. Yohanes 1:29. Dengerin. Nggak nyambung. Ada nggak gini? Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada nggak? Enggak. Oke, Kita gak ada baca ya. Oke, kitab gak ada itu ya. memaknai. Oke, sudah. Oke, gak ada ya. Kalau gini ada nggak? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada? Ada. Nah, berarti Ada, yang karena dia ada kamu firman. tidak mau. Berarti Karena dia sang firman. Nah, itu kan. Nah, untuk kedua kalinya, yang tidak ada kamu adakan, yang ada kamu tolak. Loh. Dia kan sebagai firman. Yang berkehendak bukan itu dia. pertanyaannya. Yang berkehendak Intinya- yang berfirman. Intinya Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata siapa? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Kata Yesus. Kalau Pak Tata yakin terhadap ayat itu, Pak Tata juga harus yakin ayat lain. Iya, ayat apa? Nah,
Yohanes 1:29 dia di situ adalah penebus dosa dunia. Bagaimana? Oke, kata Yesus caranya Percaya? menebus dosa dengan apa? Ya disalib lah. Oke, salib itu keinginan siapa? Keinginan Bapa. Salah, keinginan iblis kata Yesus. Iblis bapakmu. Kamu bukan kehendak bapakmu. Yohanes 8:44. Ya itu kan menunjuk kepada manusia-manusia yang berdosa itu. Oke, sekarang mana datanya? Bapak yang memerintahkan aku supaya dibun-bun. Itu di mana? Ada di perjanjian lama. Ya, silakan. Mana datanya? Di Yesaya 53 ayat 6. Baca. Aduh, saya satu server aja nih. Ya. Mana datanya? Nanti Bapak akan membun-bun Yesus. Nah, itu di mana? Tidak secara eksplisit seperti itu. Terus Itu gimana bunyinya? Terus gimana bunyinya? Ya bahwa ya itu saya nggak ada nih. Ya, ayatnya saja. Ayatnya Yesaya berapa? Yesaya 53 ayat 6. Gimana? Yesaya 53. Ya. Yesaya 53 ayat 6. Yesus gitu bunyinya. Enggak begitu namanya, dia kan nubuat digenapi. Gimana? Yesaya 53. Ya, ayat 6. Ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba gitu. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mana di situ? Nah, itu apa? Itu kan anak domba itu dipersembahkan. Di mana Anda Makanya ada? membaca ayat dimaknai. Ya, ada domba dipersembahkan di sini. Oke, sekarang Yesus Yohanes 1:29 siapa anak domba? Kalau ajaran samawi yang dikorban itu domba, lembu, ya. Ada nggak korban itu manusia? Yohanes 1:29 siapa anak domba? Ya, berarti Yesus itu domba, bukan manusia. Ya itulah memaknainya. Ya, Begitu tidak Yesus secara itu manusia. eksplisit. Oke ya, Yesus itu manusia atau domba? Yesus manusia. Yang dikorbankan kalau di perjanjian lama domba apa manusia? Perjanjian lama domba. Terus kalau perjanjian baru manusia? Di perjanjian lama kan pengganti Ishak anak domba lah. Di mana? Oh iya kan domba kan bukan manusia kan? Iya anak domba Allah dibilang. Terus Yesus Karena ini domba apa tidak ada yang manusia? menyiapkan domba. Oke, Yesus Allah yang manusia atau domba? menyiapkan. Yesus manusia. Ya sudah. Berarti kalau korban itu manusia, dewa Molok, ajaran pagan itu. Dewa-dewa minta Masa Abraham menyembahkan Ishak jadi ke dewa Molok? Wah itu ujian itu, Kejadian 2:22 itu bukan untuk korban beneran, Tuhan menguji doang. Masa Tuhan nggak konsisten? Loh, ujian mana kok perikopnya jelas perikopnya ketika Abraham diuji. Meragukan perintah. Loh, Tuhan sendiri yang ngomong cuma menguji kok itu. Baca Kejadian 22 ayat 2 itu. Nah makanya kalian itu rata-rata Kristen ini memang tidak paham Bible. Semuanya musuh terbesarnya memang Bible Kristen itu. Ngomong apapun ketampol Bible. Kami loh paham. Makanya membedakan sesembahan, membedakan Tuhan. Sampai sekarang ini banyak yang tidak paham. Maka coba definisi Tuhan apa sih? Coba KBBI, Tuhan itu apa? Kalau Islam penguasa, pemilik. Ya coba gimana coba? Ya, Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan Yesus itu adalah pemilik, begitu. Oke, gini loh tak kasih tahu. Gimana? Oke, ini tak kasih tahu. Tuhan dengan utusan apa bedanya? Kalau Tuhan wujud tertinggi, berarti Allah. Kalau dalam Al-Quran itu ayat kursi. Kapan Yesus utusan? Gantian dulu. Yesus itu bukan utusan. Nah, kita gantian. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau Tuhan itu wujud tertinggi, wawal aliyul adim kalau dalam Al-Quran. Kata Yesus, wujud tertinggi Allah Bapa. Yohanes 13:16. Yang kedua, Tuhan itu disembah.
Kalau dalam Al-Quran, An-Nisa 36, Allah. Kalau menurut Yesus, Allah juga. Yohanes 4:22. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Kalau dalam Al-Quran, Allah. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ya, jadi kalau Islam jelas Tuhan itu wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim. Disembah, An-Nisa 36. Pencipta, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus jelas Tuhan itu wujud tertinggi, yaitu Allah. Yohanes 13 ayat 16. Disembah, Yohanes 4:22. Kalau utusan, apa tuh tugas utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus penyampai firman. Yang kedua, menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus menerima firman. Yang ketiga, menyampaikan firman, Yohanes 17:8. Makanya Yesus menyampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, terus siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kan jelas sudah kan? Siapa dirinya, siapa Tuhannya. Udah jelas menurut Yesus. Nah, kalau menurut kamu coba pakai data. Salah semua itu yang Pak Tata bilang. Yesus itu bukan utusan, diutus. Jibril itu bukan utusan, Jibril itu diutus. Malah curhat. Yang utusan itu adalah orang yang menerima. Yesus menerima nggak? Paulus bisa jadi utusan. Pertanyaannya, Yesus menerima firman nggak? Yesus menerima firman nggak? Menerima. Berarti diutus. Sama begitu juga Jibril menerima. Berarti Yesus utusan dong. Kan menerima firman utusan itu. Diutus. Ya diutus. Bukan utusan. Ya, siapa yang? Ya diutus. Iya. Walaupun Yesus diutus. Walaupun Musa ya bukan diutus. utusan. Musa ya diutus. Bedakan diutus sama utusan. Ya sama. Bedakan. Berarti kalau utusan berarti ada yang mengutus. Bagaimana? Benar nggak? Jadi Jibril itu utusan atau diutus? Ya utusannya diutus, namanya utusannya diutus, ada yang mengutus. Gimana sih? Kayak Yesus. Bagaimana kok Jibril Sekarang gini ya, utusan? Yesus ini utusan, berarti ada yang mengutus. Berarti diutus dia. Yesus diutus, bukan utusan. Oke, Bedakan. kalau Musa, katanya Musa diutus juga nggak? Musa utusan. Ya sama, Yesus. Yesus diutus, dia firman dia, bukan utusan dia. Oke, Musa ada yang mengutus Musa? Ada. Kalau Yesus ada yang mengutus? Yesus langsung dari Saya nanya. apa? Sebagaimana Jibril langsung dari Jawab jelas. Allah. Kalau Musa ada yang mengutus, Yesus ada juga nggak? Ada yang mengutus juga nggak? Yesus diutus oleh Bapa. Yang saya tanya, kalau Musa ada yang mengutus, kalau Yesus ada yang mengutus juga? Yesus diutus, bukan mengutus dia, diutus. Ya, diutus. Sama kayak Jibril. Siapa yang mengutus? Dia diutus oleh Bapa. Oke, kalau Musa diutus oleh siapa? Malaikat. Di mana datanya? Loh kan dia bertemu malaikat. Apakah dia pernah bertemu dengan Bapa? Oke, pakai data saja. Bilangnya Kalau Pak saya- Tata tadi orang kalau ketemu mati bagaimana gitu. Di Keluaran Enggak, 33:20 coba. katanya. Yang mengutus Musa siapa? Saya punya data saya. Iya, Bapa tapi melalui malaikat toh. Berarti yang mengutus Musa siapa? Kalau Yesus tidak. Siapa yang Yesus mengutus? itu langsung Bapa langsung, tidak Oke, melalui saya siapa-siapa. nanya ini. Kita pakai data ya. Yang mengutus Musa siapa? Datangnya malaikat, nggak bisa ketemu Bapa. Ini ada pakai data. Mati pakai kalau data. ketemu bilangnya. Saya pakai data. Keluaran 33:20. Pakai data karena saya punya data Loh, Keluaran banyak. 33:20. Siapapun nggak bisa ketemu. Dengerin. Musa ini juga telah diutus oleh Allah. Ini datanya ini. Iya, melalui malaikat. Di mana datanya? Loh, berarti dia pernah ketemu Allah. Pertanyaannya, Musa ini utusannya malaikat atau utusannya Allah? Utusannya Allah melalui Ya malaikat. sudah.
Oke, kalau Musa utusannya Allah, Yesus utusannya siapa? Langsung dari Bapa, tidak ada lagi melalui siapa-siapa. Pertanyaannya berarti yang Malaikat aja nyembah-nyembah dia. Oke. Pertanyaannya berarti yang mengutus Musa dengan yang mengutus Yesus Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, cuma kalau Musa Ya melalui sudah, malaikat, gitu aja kok kalau repot. Yesus langsung. Nggak perlu itu, intinya Gitu. dua-duanya utusan derajatnya beda kan derajatnya. Ya beda, kalau Musa berhasil menyelamatkan si Riwil dari Fir'aun, kalau Yesusnya yang dibunuh. Bedanya kalau Musa berhasil, Musa lo Yesus nggak bisa gagal. sampai ke tanah yang dijanjikan. Tapi Musa tidak berhasil sampai kan? ke tanah yang dijanjikan. Oke. Ketika dia menyelamatkan si Riwil dari Fir'aun, Fir'aunnya mati atau Musa yang mati? Siapa yang mati? Ya Fir'aun mati, ada penggantinya masih. Oke, Fir'aun mati. Ketika Yesus diutus, ditindas Romawi, siapa yang mati? Romawi atau Yesus? Yesus kan memang disembahkan untuk itu, jawab saja. penebusan dosa. Oke, gini kan dua-duanya kan diutus untuk menyelamatkan. Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan si Riwil, dia mengutus seorang Musa menyelamatkan dari Fir'aun, Fir'aunnya mati. Lalu menyelamatkan si Riwil dari Romawi, mengutus Yesus. Berhasil nggak Yesus? Siapa yang mati? Yesus atau Roma? Berhasil. Dosa manusia Oke, sudah yang saya sudah tanya, tidak yang mati ditimpakan. yang mana? Yesusnya atau Romawinya? Ya Yesusnya mati duluan, berarti baru yang Yesus lainnya mati gagal. juga. Berarti gagal dia. Kok gagal? Memang kehendaknya harus dibegitukan. Ya kalau Musa kan berhasil menyelamatkan dari Fir'aun. Fir'aunnya yang mati. Ya Musa lo mati. Giliran Yesusnya yang mati. Musa mati nggak sampai ke tanah perjanjian. Daripada Yesus, tugasnya belum selesai, mati duluan. Sudah selesai. Tidak Dosa ada kita di udah mana selesai apanya. termasuk dosanya Pak Mau dia Tata. melarikan diri. Ketika Yesus mau dibunuh dia melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Mana ada? Yohanes 18 Nggak ayat ada 1. itu melarikan diri. Yang disalib itu 13. Yesus. Ya, Lukas 13 Enggak. ayat 33. Nggak lari Aku dia. harus pergi. Aku harus pergi. Salah baca itu. Ya coba kamu baca. Salah. Coba kamu baca. Beda itu lain itu mungkin mau pergi ke pasar atau kemana. Yang jelas kalau penyaliban adalah Yesus. Iya, penyaliban itu kan karya iblis. Yohanes 8:44. Karya lain, karya Bapa itu. Coba mana datanya, coba. Mana Yesus mengatakan Itu kalau kamu Yesaya 53 ayat 6. Ya, enggak ada itu penyebutan kayak gitu. Jadi kata Yesus, Loh, itu "Terus, anak Yesus, domba. Terus kenapa kamu ingin dibun-bun? Ya karena mereka ini bersekongkol dengan iblis. Yohanes 8:44. Makanya Tata kalau nggak tahu itu bertanya kenapa dia Ya udah. disalibkan. Ya udah saya bertanya ke kamu. Iya, Siapa yang kau bertanya Oke, aja. boleh. Oke, Jangan saya sok tanya ke tahu. kamu. Pakai data. Siapa yang Ya, menginginkan Yesus apa mati? pertanyaanmu? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Yesus mati sudah dibuatkan. Silakan, mana datanya? Buka Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Sudah aku baca. Ada nama Yesus di situ. Baca, jangan kau nangis, baca, Udah baca, aku baca, baca. Bahkan saya nanya ke Yesus. Baca, Siapa diskusi yang itu kau kamu- baca. Sus, karena apa kamu mau dibun-bun, Jus? Karena mereka Baca, menolak Tata. aturanku. Yohanes 8:37. Saya nanya ke Yesus. Tenang, baca. Dikasih Dada, kalau di Yesaya dada nyebut Yesus di situ. baca, jangan coba kamu yang baca. Coba kamu yang baca. baca. Dikasih Coba kamu dalilnya yang kau baca. tinggal baca kok. Nah, oke, kalau gitu saya akan baca. Sus, kenapa Baca, kamu baca. apa alasan kamu mau dibumbun kenapa, Sus? Baca aja, baca. Jangan malu bacanya ya. Baca. Ini gantian kita ya. Saya akan Ya, baca baca. alasan Yesus mau dibunbun. Sus, kenapa kamu ingin dibunbun? Karena mereka menolak ajaranku Tata. Yohanes 5:37. Nah, sekarang kamu pakai data aja, Pak. Baca datanya. Katanya yang ku bilang tadi, Coba Yesaya kamu baca. 53 ayat 3 sampai 9 baca. Saya bacakan ya. Ya, Yesaya silakan. 53 ayat 3. Ia dihina 9. dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Nah, inilah Dan Islam. bagi kita di mana pun Yesus dia di situ? tidak masuk Dengar dulu hitungan. Tata. Nah, ayat 4 Bang, Tetapi ayat 4. sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Mana nama Yesus dipukul di dan situ? ditindas Allah. Nah, Mana Yesus? Nah, ayat ini 5. ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Nggak ada disalib, kita ya? ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayo, sampai ayat 9, Sembuh Bang. kita ini. Di mana Yesus? Oke. Keenam, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan. Kita sekalian. Mana Yesus? Ayat 7. Nah, 7 coba. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Mana nama Dia Yesus? tidak membuka mulutnya. Terus, Bang, sampai ayat 9. Ayat ke-8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya. Orang yang ke-9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya. Sekalipun ia tidak Mana nama berbuat Yesus kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Luar biasa ya. Mana Yesus? Dengar, Tata? Luar biasa ini. Sama Dengar, sekali. Tata? Kau Puji udah Tuhan dengar? ini. Mana Yesus? Sudah dibuatkan kan? Kau dengar kan? Nggak ada Yesus di situ. Oke, aku tanya, siapa yang tidak ada tipu dalam mulutnya? Manusia, Oke, siapa? sekarang Nabi-nabi kan sekarang mau kan, lari, nabi-nabi kan mau dibunuh, lari. Emangnya cuma Yesus? Coba ini tak kasih data ya. Emangnya cuma Yesus yang dibunuh? Dulu gantian. Di dalam Wahyu 16 ayat 6, Matius 23 ayat 30, bukan hanya Yesus yang sengsara, nabi-nabi yang lain juga mereka sengsara dibunuh oleh seriwil. Jadi di situ udah disebut namanya. Ini kenapa di Makanya coba kata Yesus apa? Kata Yesus Matius 23 ayat 30, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Makanya dalam Wahyu 16 ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Jadi banyak nabi-nabi dibunuh, bukan hanya Yesus. Bahkan yang sengsara itu Zakaria, Nabi Zakaria dimutilasi. Ya, ada yang disiksa sampai meninggal. Jadi di situ bukan Yesus. Makanya mana ayatnya yang jelas bahwa itu Yesus? Coba. Tidak ada kata Yesus. Ini kenapa? Kalian ingin membunuh aku, kata Enggak, ini Yesus. kenapa? Karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Itu yang benar. Bukan keinginan Tuhan, keinginan iblis. Yohanes Kasihlah Bang Mek tiktokan sama Pak Tahta biar seru. Iya, ayo. Ini kenapa? Enggak, ini kenapa di terus Saya yang mute, makanya gantian kalau orang ngomong. Makanya aku malas kurum kalian main mute terus. Ya udah kita gantian aja, coba. Kalau kalian ngomong kayak kami dengari, Oke, sekarang tidak kita kami pakai ngomong data, nggak ya. kalian dengari. Ya gantian Makanya gitu aku ya. malas masuk kurum kalian. Ya sekarang ayo gantian dengan saya. Sekarang bicara. Ini kalian undang. Ya, Udah, ayo, betul. silakan. Orang Ayo, ngomong gantian, kalian mute. Ya gantian Makanya ayo. aku malas ke room Udah, kalian. dasar nangis. Gantian ayo dasar nangis. Coba Ayo, apa sana. yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang kamu kuasai? Kau Pakai bilang data. tadi tidak dibuatkan. Itu perkataan untuk siapa? Untuk nabi-nabi, banyak nabi-nabi dibunuh. Memang betul-betul. Oke, kalau itu untuk Yesus. Coba, disebut nggak nama? Disebut nama nggak di situ? Udah kau baca pun, udah kau dengarkan, enggak kau tangkapi juga. Memang betul-betul bobal otak kalian. Oke. Kalau memang itu dibuat untuk Yesus, kenapa Yesus mengatakan iblis Kata-kata memang ngeri. Nah, gantian, katanya mau gantian. Ya, katanya Coba mau kau baca gantian. dulu ini ayat 5-nya. Ya saya 535. Katanya mau gantian. Coba kau baca ya saya 535. Coba kau baca. Udah ada nyebut Yesus. Iya, coba kau baca dulu. Coba baca. Ada gantian kalau saya menyebutkan ayatnya saya membaca. Iya, coba kau baca. Loh, saya nanti akan nyangka pakai data, Pak. Akan saya baca sendiri. Kau menyebutkan data, tapi nggak kau baca apa isinya.
Kalau pakai data itu sebut isinya apa? Yohanes ini. 5 ini, Oke, Matius gantian ini. ya. Oke. Lukas gantian. ini. Apa Oke, isinya? gantian. Yesaya 8:44 kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Jadi pembumbunan Yesus atas keinginan iblis kata Yesus. Makanya kau jangan bobol. Itu ada tuh ayat udah dijelaskan ayat 5 tuh. Baca. Ya silakan kamu baca, kan barusan saya baca data saya. Malu. Oke, aku baca ayat 5 ya. Ya silakan. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Siapa yang tertikam ini coba? Oke, Yesus disalib apa ditikam? Jadi maksudnya nggak tertikam. Lambungnya nggak dicucuk dengan. Kalau cuma ditikam, Makanya kalau kau nggak tahu bertanya, lambungnya ditusuk. Oke, kan tadi pertanyaannya, berarti keinginan siapa? Berarti keinginan siapa? Yesus mati itu. Sudah dibuatkan dia akan mati di kayu salib. Makanya di perjanjian lama. Iya, saya ini perjanjian lama. Oke. Sudah Yesus dibuat tahu di nggak? perjanjian lama. Di perjanjian baru itu baru ada Yesus. Kalau memang ada nubuat, Yesus tahu nggak kalau dia akan dibunuh? Makanya di ayat ke-9 dibilang, tipu tidak ada dalam mulutnya. Siapa manusia yang seperti itu? Tidak ada tipu dalam mulutnya. Siapa? Oke, pertanyaannya kalau Siapa? itu sudah Jawab dulu. Siapa manusia yang tidak ada tipu dalam mulutnya? Siapa? Gantian. Iya, Oke, jawab sekarang, siapa? Kalau memang dia itu sudah Lari-lari dia kan, memang nggak bisa diskusi dia. Takut dia. Apa? Dijawab takut. apa? Takut dia. Tipu Nah, tidak sekarang ada dalam gini. mulutnya itu siapa? Perkataan itu siapa? Coba gini. Yesus tahu nggak kalau dia Jawab dinubuatkan? dulu. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu manusia siapa? Siapa namanya? Tidak mau gantian dia. Ya. Ini pertanyaan, kok nggak mau gantian? Ya makanya coba. Yesus tahu nggak kalau dia dinubuatkan? Astaga, makanya aku bilang kalau nggak tahu itu bertanya aja. Kalau nggak mau ditanya. Ya sudah, coba. Di mana dalilnya bahwa kematian itu keinginan Tuhan? Coba, di mana? Kan sudah dibuatkan di sini. Makanya kau baca. Kenapa Yesus Yesaya mengatakan? 53 Oke, ayat 3 kalau sampai 9 kau dinubuatkan- baca, kau pahami. Kalau memang dinubuatkan, kenapa Yesus mengatakan iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku? Kan sudah ada nubuat. Kenapa dikatakan iblis? Mana dalilnya? Oke, Yohanes 5:44, iblislah bapakmu yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ayo. Mana dikatakan sini? Ini iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Itu perkataan untuk siapa? Untuk orang yang ingin membunuh Yesus. Itu kan untuk yang membunuh Yesus kan? Berarti itu siapa itu? Di ayat 42-nya. Apakah untuk kami atau untuk yang membunuh Yesus? Ya berarti dalam ayat ini menurut Yesus dia mau dibunuh keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Iblis gak nyambung kok tadi bilang iblislah bapakmu karena kalian tahu, sok-sok tahu. Bang Api, aku permisi ya biar gantian yang lain, Pak Ustadz. Terima kasih, Bang Max. Terima kasih. Ya, oke. Kalau nggak tahu itu bertanya aja. Loh, siapa yang nggak tahu? Wong saya pakai data kok. Coba. Ini kan saya pakai data ya. Ini datanya gini. Hari itu diskusi itu berubah. Kasih dalilnya, jelaskan. Jangan Lukas ini, Matius ini. Apa diskusi seperti itu? Oke. Ini dalilnya ya. Kasih dalilnya. Isinya apa? Jadi kurang nanti. Jadi gini. Kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Nah sekarang coba, ada nggak pengakuan Yesus? Itu perkataan untuk siapa? Ada nggak data gini? Bunuhlah aku karena itu keinginan Tuhan. Itu perkataan untuk siapa? Aku bilang. Untuk orang yang ingin membunuh dia. Orang sering. Ya, apakah untuk kami juga? Ya, kan ini siapa yang membunuh kan? Iya, apakah itu perkataan untuk kami juga? Iblislah menjadi bapakmu katanya. Kamu tak apa urusannya dengan kamu. Ini kan rencana siapa? Lu kamu gimana? Iblis itu merencanakan ingin membunuh Yesus, tetapi dia malu karena Yesus itu bangkit. Yang saya tanya, ini temanya. Malu dia. Keinginan siapa Yesus itu dibunuh? Harusnya dia malu karena Yesus itu adalah Allah itu menjadi manusia. Di mana datanya? Oke, di mana datanya Allah akan menjadi manusia? Wong kata Yesus Allahnya ada di langit. Matius 18:19. Bahkan Tuhan tidak bisa dilihat. Aku turun. Nah, silakan turun. Ngapain tidak paham Bible mau dialog sama apologet Islam?
Junaidi, buka mic. Logika sehat. Selamat sore. Loh, Bro Junaidi. Ada apa bang? Ya, silakan buka mic-nya, berdiskusi dengan Diskusi dengan siapa? boleh Ustaz Tata, boleh Bang Sunat, masalah tidak boleh. Monggo, tafadhol. Dengan para ustadz. Ini Pak Silakan. orang dipakai, foto orang dipakai, nama orang dipakai nih. Ya silakan ustadz mau diskusi apa? Mau tema apa? Ya terserah siapa yang mengutuk Yesus, siapa Pak siapa? Ustadz? Siapa yang mengutuk Yesus? Paulus. Galatia 3:13. Nggak ada. Aduh. Oke, menurut Kristen, kalau menurut Islam, Yesus ini yang mulia, wong dia nabi kok. Markus 6 ayat 4. Wong dia utusan Tuhan. Matius 15:24. Nah, pertanyaannya, menurut siapa Yesus itu terkutuk? Mati terkutuk. Ya, Yesus itu nabi, dia utusan, dia juga Tuhan. Jadi siapa yang mengutuk Yesus? Kok ditanya? Paulus. Ini Berarti dasarnya dari mana? Nah, Galatia 3:13. Galatia 13. Terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Galatia siapa? 3 ayat 13. Bentar, saya buka ayatnya ya Ustadz. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, terus? Oke, yang digantung di kayu salib termasuk Yesus digantung di kayu salib enggak? Ya, dia menjadikan dirinya kutuk, Pak Ustadz. Oke, berarti Yesus karena kita mati terkutuk. Berarti mati terkutuk. Ya, Yesus menanggung akibat yang seharusnya ditanggung Ya kita sudah. semua, Pak Ustadz. Iya, berarti Dia menggantikannya. Yesus itu Ya. mati digantung terkutuk di kayu salib ya. Dia mati tergantung menjadi kutuk di kayu salib. Ya sudah. Berarti diyakini Ya. kata Paulus, terkutuklah manusia yang digantung di kayu salib. Berarti siapa yang mengimani Yesus mati terkutuk? Dia menjadi kutuk, Pak Ustadz. Ya Yesus sudah, tidak sama mati aja. Intinya, Dia kan kalau tidak sudah ada di pernah kayu salib, berbuat dosa. Iya, Orang intinya yang dalam tidak Taurat. berbuat dosa, Ya makanya kalau menjadikan dalam dirinya Taurat kan dosa begini. Ya. demi dosanya Pak Ustadz. Makanya Yesus intinya. itu menjadikan dirinya Iya. kutuk dan Karena gini. menyelamatkan Pak Ustadz. Kan Sebab itu. seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi manusia yang digantung di kayu salib menandakan dikutuk oleh Tuhan. Ulangan 21-23 ya sudah. Nah, kalau bawa ulangan, ya itu memang manusia. Kalau manusia yang berbuat dosa, memang dia terkutuk, digantung di kayu salib ke atas dosa dan perbuatannya. Iya, jadi tanda-tandanya orang tetapi, orang Pak yang digantung di kayu salib itu tandanya orang dikutuk Tuhan. Kalau untuk Yesus tidak, Pak Ustadz. Berbeda. Kata Paulus Karena termasuk Yesus. Kata Paulus termasuk Nah. Yesus. Nah, Paulus ya memahami di Galatia 3 ayat 13 ini, Kristus membayar harga untuk membebaskan manusia dari Dengan menjadi- kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi- Jadi hukum akibat pelanggaran manusia terhadap hukum Allah. Intinya dengan menjadi Jadi, kutuk ya. Yesus menjadi kutuk karena ya sudah, kita, Pak Ustadz. Nah itu berarti Yesus menanggung akibat seharusnya yang kita tanggung, tapi Yesus mengambil alih semua itu, Pak Ustadz. Iya, Harusnya berarti Pak Ustadz intinya- berterima kasih dengan Yesus
karena lewat kematian Yesus di kayu salib. Ya, berarti sudah bukan benar. Kebetulan. Iya benar berarti temanya. Berarti yang mengutuk Yesus ini Ya. adalah Paulus dengan orang Kristen. Tidak Kalau Islam, ada Paulus. Salah Pak Ustadz, yang mengutuk Yesus Oke. itu bukan Oke, Paulus. terkutuklah Nah, orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib enggak? Aduh. Kan tadi dia menjadi kutuk. Ya sudah, dia Masih menjadi kutuk dan Ya terkutuk. makanya berarti Itu andai kan dia tidak berbeda. terkutuk. Oke, berarti kalau dia tidak terkutuk tidak mungkin disalib kan? Menjadi kutuk Ah, dan baru. terkutuk Oke. itu berbeda Oke. Pak Ustadz. Menjadi kutuk Ya kan? lalu disalib. Berarti terkutuk kan? Karena kalau dia Kalau tidak terkutuk, tidak mungkin disalib kan? Kan iya kan? Begini Pak Coba, Ustadz. saya nanya, andai kan dia tidak terkutuk, disalib enggak dia? Dia menjadi kutuk Pak Ustadz. Nah, benar. Ya, makanya Karena dia menjadi disalib, kutuk, menjadikan oke. dirinya kutuk. Ya sudah. Ya menjadi Terkutuk, Pak kutuk Ustadz. dulu, baru disalib. Berarti benar. Dia terkutuk berarti. Jadi gini Pak Ustadz, ya beda dengan Ulangan dengan Galatia itu berbeda. Kalau di Ulangan Pak Ustadz itu menunjukkan bahwa status orang yang berada di bawah hukuman Allah karena dosanya Pak Ustadz. Nah, sama yang Pak Ustadz bawa tadi di Ulangan. Tetapi di dalam Galatia 3 ini Pak Ustadz, ya kan? Nah, Yesus menjadikan dirinya kutuk ya demi untuk menyelamatkan umat manusia, kan di situ. Yesus ini tidak berdosa Pak Ustadz. Yesus ada nggak? Oke, berarti Yesus ini tidak berdosa, tetapi dia mengambil posisi untuk terkutuk. Ya, kan di berarti situ. intinya Oke. Yesus harus terkutuk supaya dia disalib. Ya. Oke, pintar Pak Ustadz. Udah mulai Ya pintar udah. Pak Ustadz apa Berarti nih? benar udah. Berarti Iya. menurut iman Kristen Habis memang itu. harus mati terkutuk. Karena kalau tidak mati terkutuk tidak mungkin disalib gitu berarti. Berarti Nah, dia siapa menjadikan yang dirinya mengutuk kutuk. Yesus? Ya Kristen. Dia menjadikan dia menjadikan dirinya kutuk lah Pak Ustadz. Beda-beda Iya, tadi berarti. menjadikan Pak Ustadz nah bisa nggak bedakan menjadi kutuk dengan terkutuk, udah bisa nggak Pak Ustadz bedakan tadi? Iya, intinya dia terkutuk kan? Enggak. Dengar, udah bisa nggak Pak Ustadz bedakan tadi? Saya udah jelaskan loh Pak Ustadz. Iya. Atau saya jelaskan sekali lagi ya. Mau menjadi Pak Ustadz kutuk Tata. atau tetap terkutuk kan pada akhirnya kan? Atau saya jelaskan sekali lagi Pak Ustadz, boleh? Ya, silakan. Biar Pak Ustadz paham. Ya, Oke. silakan. Ya, jadi terkutuk Pak Ustadz, ya itu menunjukkan status kita sebagai manusia yang berada di bawah hukuman Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam selama kehidupan kita ini Pak Ustadz. Yang Pak Ustadz bawa tadi di dalam Ulangan di situ, itu cocok Pak Ustadz. Ya, itu menunjukkan status kita sebagai orang berdosa karena perbuatan kita sudah melanggar perintah-perintah Allah. Nah, makanya kita di bawah kutukan, di bawah hukuman Allah. Makanya kita sebagai orang yang terkutuk. Nah itu. Nah, kalau menjadi kutuk Pak Ustadz, ya kan? Paham nggak Pak Ustadz tadi terkutuk kan? Nah, menjadi kutuk lagi Pak Ustadz. Nah itu. Jadi Pak berarti Ustadz Yesus. ya. Oke. Berarti Dengar Yesus dulu. ini menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Ya, Yesus. Yesus Oke. ini menjadikan Terus. kutuk ya. Ya, Berarti- dia yang tidak berdosa Enggak, intinya, tetapi intinya. mengambil posisi Berarti yang terkutuk dia Pak Ustadz. Ya, Jadi berarti Yesus Kristus menjadi telah kutuk, menebus ya. kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena menjadi kita. kutuk. Menjadi Nah, kutuk. itu. Berarti benar kan dalam Ya. Islam. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nah, seperti Yesus ini berarti. Jadi artinya Pak Ustadz Yesus menanggung akibat kutuk itu. Yesus Iya, dengan dipandang menjadi- sebagai orang yang terhukum. Iya, dengan menjadi Jadi kutuk. bukan karena dosanya sendiri, tapi Iya, karena tapi intinya dosa menjadi kita terkutuk, Pak kan? Ustadz. Ya, intinya tapi rela karena menjadi dosa orang kita. terkutuk. Jadi gini, kayak iblis Itu dia ini Pak kan, Ustadz. orang iblis ini kan terkutuk. Nah, Yesus ingin menjadi seperti iblis, terkutuk gitu ya.
Makanya Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia Pak Ustadz dari dengan menjadi orang terkutuk. kuasa-kuasa iblis di situ. Makanya dia mengalahkan maut. Berarti gini. Kalau Pada hari Islam itu ketiga gini, dia bangkit dari orang kalau mati. Islam Dan itu disitulah dia gini, mengalahkan maut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau Kristen, Yesus menjadi terkutuk kayak setan, gitu berarti. Untuk menanggung dosa manusia gitu. Kalau berlindung kepada Allah yang maha gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah Pak Ustadz itu maha kuasa, maha pelindung. Iya, Bagaimana jadi gini. Pak Ustadz mengenal Allah Pak Ustadz? Berarti itu ada sendiri, Pak dua. Ustadz? Pertama ada yang makhluk terkutuk seperti iblis. Nah, kalau Yesus ingin menjadi seperti iblis, rela menjadi terkutuk demi manusia gitu. Ya. Ya, dia rela daripada saya teriak Allah terus Pak Ustadz sementara saya nggak tahu Allah itu siapa. Berarti karena Percuma Yesus dong, rela Ustadz. jadi Kan terkutuk. disitu. Berarti makhluk ini ada dua yang terkutuk. Pertama setan, yang kedua Yesus. Kan itu. Benar kan? Jadi Yesus saya ini luar biasa Pak Ustadz. Nah itu dia. Dia Jadi seperti setan mengorbankan luar dirinya biasa. untuk menyelamatkan Orang yang umat luar biasa manusia. itu tidak pernah menjadi terkutuk, karena terkutuk itu hanya sifatnya iblis. Masa Yesus ingin seperti menjadi iblis? Kan tidak mungkin. Karena dia Pak Ustadz, dia menjadikan dirinya kutuk untuk supaya menyelamatkan sama dosa Pak seperti Ustadz iblis. dengan dosa kita Pak Ustadz. Iya, Bukan berarti sama dia seperti ingin menjadi seperti iblis. Salah Coba, Pak Ustadz. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, Yesus ingin jadi orang terkutuk. Gimana? Aduh, Pak Ustadz tuh berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Memang kalau Allah Pak Ustadz mampu melindungi Pak seperti Ustadz. Yesus. Sama seperti Yesus di dalam Lukas 6 ayat 16. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Sama. Dari mana Pak Ustadz? Coba, di mana coba kasih saya contoh lah, kasih saya ini bukti di mana Pak Ustadz itu bisa berlindung kepada Allah Pak Ustadz yang Pak Ustadz panggil Sama itu, seperti Pak Ustadz. Yesus. Lukas 6 ayat 12. Coba baca. Lukas 6 12. Aduh. Semalaman Yesus menangis kepada Allah. Itu. Pak Ustadz, aduh, kok saya tanya, kok jawabannya ke Alkitab sih Pak Ustadz? No, kata kamu, Bapak kok berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ya sama Yesus juga gitu. Lukas 6 Itu Yesus punya natur kemanusiaannya Pak Ustadz. Ya, sama Nah, seperti dia berdoa saya. kepada Bapak. Sama, wong saya Kan manusia. situ, ya kan? Dia saya menjadi sama dengan manusia. Yesus. Dia sama dengan saya. Saya Dia dengan sama- sama berdoa Dia kepada menjadi Allah. dia menjadi manusia, memberikan contoh kepada saya Pak Ustadz, ya kan? Nah, bagaimana saya menyembah Allah Bapa itu. Nah, itu dia Pak Yesus menyembah Ustadz. siapa? Nah, kalau Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Bisa enggak Pak Ustadz menyembah Allah Pak Ustadz itu? Oh iya sama. Kok bisa seperti- tahu? Kalau saya seperti Ya. Yesus, Yohanes 4:22. Kalau Yesus menyembah Allah, saya menyembah Allah. Yohanes 4:22 sama seperti Yesus saya. Ya, makanya Pak Ustadz ikut Yesus saja, enggak usah ikut Nabi yang setelah Iya. Yesus ya. Ya makanya kenapa Nah, saya iya mentuhankan pas. itu? Gini, Oke, sip. Kenapa Ya. saya itu Terima mentuhankan kasih. Allah? Karena sama seperti Yesus saya. Ya, enggak usah lagi mengikuti Nah, kalau setelah ada Kristen Nabi Muhammad lah Kalau begitu Kristen ya. kan mentuhankan manusia kalau Kristen. Iya, bukan begitu Pak Ustadz. Yesus itu memang Tuhan kan di situ, bukan mentuhankan manusia. Karena memang di dalam kekekalan Yesus itu memang sudah ada. Dia itu adalah firman Jadi Allah Tuhan itu tadi, Pak siapa Ustadz. menurut Yesus? Menurut Di Yesus situ, siapa Tuhan? ya kan? Nah, di dalam kemanusiaannya Siapa Yesus Tuhan memang berdoa kepada Menurut Yesus Allah siapa Bapa Tuhan? kan di situ, ya kan? Iya, siapa Tuhan dalam itu? kemanusia, iya Allah Bapa, Pak Allah Ustadz. Bapa, berarti bukan Ya kan? Yesus. Di dalam kemanusiaannya, Berarti bukan kan di Yesus situ. berarti. Ya, dia berdoa kepada Allah. Berarti bukan Bapa. Yesus Tuhannya. Ya kan? Allah Di apa situ Yesus? dia di dalam keilahiannya Yesus Allah apa adalah Yesus? pribadi Tuhannya. kedua dari Allah Bapa itu. Pak Ya yang Ustadz. Tuhan yang mana? Gitu. Allah apa Yesus? Ya, aduh.
Yesus itu dalam kemanusiaannya Pak Ustadz. Jadi yang dia mana yang berdoa Tuhan kepada Bapa kan di situ. Yang kamu Tuhan kan siapa? Yesus apa? Loh. Sebagai manusia, dia hamba, dia utusan Tuhannya Pak Ustadz. siapa? Allah apa di Yesus? situ. Tuhannya Bapa Pak Ustadz. Bapa, bukan Yesus berarti. Iya. Oh, Di berarti dalam Yesus bukan kemanusiaannya, di dalam kemanusiaannya Yesus memang bukan Tuhan, tetapi dalam bukan keilahiannya Tuhan. dia Berarti yang Tuhan Tuhan di Bapa. situ. Berarti yang Tuhan Ya Bapa. kan, dah. Ketika Yesus berdoa di dalam kemanusiaannya, Bapa itulah yang Tuhan. Oh, Bapa yang Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi dalam keilahiannya, Yesus itu adalah pribadi pribadi Allah yang kedua. Itu Berarti yang Tuhan yang bedakan mana? di situ Pak Ustadz, ya kan? Ya, berarti Karena yang Tuhan Yesus yang itu mana? sungguh-sungguh manusia, dia juga sungguh-sungguh Allah Pak Ustadz. Ya, Nah, berarti di yang sini, Tuhan yang Pak mana? Ustadz Yang harus kamu tuhankan. Pak Ustadz harus paham itu tentang ajaran Kristen di situ Pak Ustadz. Ya, Nah, kalau berarti Pak yang Ustadz Tuhan yang bisa mana? melihat, dengar dulu. Saya ajarin Pak Ustadz nih, kita udah sering diskusi nih. Pak Ustadz masih belum pintar-pintar Pak Ustadz. Aduh, gimana sih, ya kan? Jadi Pak Ustadz, ketika Yesus menjadi manusia, ya kan, dia adalah satu pribadi, tetapi mempunyai dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Berarti Pak Tuhanmu Ustadz. siapa? Itu. Yesus atau Ya. Allah Bapa? Dengar, ketika Yesus ya dia sungguh-sungguh manusia, dia berdoa kepada Bapa kan di situ dia. Nah itu dia. Dan Berarti yang Tuhan yang mana? Ya, nah Yang mana ketika yang Tuhan? Pak Ustadz bertanya mana yang Tuhan, ya kan? Siapa? Nah itu, jadi kalau kita berbicara tentang Tuhannya Yesus, Pak Ustadz, ya kan? Yesus itu adalah pribadi kedua di dalam Allah Bapa itu. Berarti siapa Dia Tuhan dalam itu? kemanusiaannya berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaannya, Pak Ustadz. Terus? Nah dalam kemanusiaannya Tuhan itu adalah Bapa Pak Ustadz. Berarti yang Tuhan yang mana? itu dia. Yesus atau Bapa Ya. yang Tuhan? Berarti. Ya, dengar, ketika dia berdoa kepada Bapa dalam kemanusiaan, berarti yang Tuhan itu Bapa Pak Ustadz. Berarti Yesus Ya bukan kan? Tuhan. Paham nggak Pak Ustadz? Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, Yesus dalam kemanusiaannya dia memang bukan Tuhan. Oh, dalam bukan kemanusiaannya. Tuhan. Berarti Bapa yang Ya kan? Nah di situ. berarti Bapa yang Tuhan. Jadi dalam ya ketika dia menjadi Tuhan, ya kan, berarti Bapa yang Tuhan. Dia kan Bapa yang menjadi Tuhan. manusia, dia harus taat Berarti Yesus kepada bukan Bapa. Di situ. Ya berarti Yesus bukan Di dalam Tuhan. kemanusiaannya, di dalam berarti kemanusiaannya Pak Ustadz tadi ya, kan tadi udah dia itu sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh ilahi Pak Ustadz. Berarti yang Tuhan Bapa, katakan ya? itu, Bang. Iya, berarti yang Tuhan Aduh, Bapa. Pak Ustadz ini. Ya, ketika dia lapar, ketika dia menderita, ketika dia menjadi hamba, ketika dia menjadi juru selamat, yang Tuhan itu Bapa Pak Ustadz. Oh, yang Tuhan Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan. Pak Ustadz kan bertanya tentang Iya. kemanusiaan Yesus, ya kan? Ya di dalam kemanusiaannya Yesus itu punya Tuhan, Pak Ustadz. Gimana nih jelas-jelas saya mengatakannya? Iya, di dalam kemanusiaan. Makanya ketika dia manusia, dia memberikan contoh kepada saya bagaimana saya bisa hidup seperti Yesus hidup di dalam kemanusiaannya, Pak Ustadz. Oh iya iya. Aduh, nggak berarti yang Tuhan paham ya, Pak Bapa. Ustadz ya? Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Oke oke. Aduh, Bagaimana? heran saya. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia punya Tuhan. Oh, punya Tuhan. Karena dia menjadi Tuhan, dia memberikan contoh kepada saya bagaimana saya bisa mengenal Bapa di surga itu, kan di situ dia Pak Ustadz. Karena berarti yang tanpa Tuhan Bapa, Yesus, dengar, tanpa Yesus saya tidak bisa mengenal Allah Bapa di surga itu Pak Ustadz. Nah itu pengertiannya Berarti pemahamannya yang Pak Tuhan Ustadz ya. Bapa atau Yesus? Sama kan Oh, begini berarti Pak Ustadz, sama berarti ada dua berarti. tanpa Muhammad, dengar, tanpa Muhammad ya kan Pak Ustadz tidak bisa Iya. mengenal Allah itu kan di situ. Itu karena apa? Oh, ya kan? berarti Barang siapa menyembah barang siapa yang taat kepada Muhammad maka taat kepada Allah. Nah, kalau Pak Ustadz tidak taat kepada Muhammad, maka Pak Ustadz tidak bisa taat kepada Allah, kan di situ dia. Nah, begitu juga berarti- saya Pak Ustadz. Iya iya iya. Nah, itu dia. Oke ya. Berarti Paham ya Tuhanmu Pak Ustadz ya? Bapa, bukan Yesus berarti ya? Aduh, Tuhan saya adalah Allah yang Esa itu, Iya, yang iya, iya. hadir di dalam tiga pribadi satu Yesus, hakikat. Yesus, bukan Tuhan. yang hadir. Tuhan juga. Yesus Tuhan mempunyai juga. dua natur, Pak Ustadz. Tuhan juga Yesus. Dalam
Aduh, kita Pak Ustadz ini udah nggak jelas, nggak paham. Tadi iya, tapi nggak paham Pak Ustadz ini gimana? Ya sih? coba Jadi, gini Pak lagi, Ustadz, gini aja, biar orang paham gini. Dengar. Coba gini. Ya. Tuhanmu Yesus apa Bapak? Gitu aja, sama. Yang mana? Oke, Pak Ustadz, dengar nih, ya kan? Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan bahwa dia Tuhan berarti Yesus? Bapak bukan Ya Tuhan? kan? Dengar dulu, ya kan? Kalau Pak Ustadz bertanya Tuhan saya, berarti saya sebut Tuhan Yesus. Kenapa saya berarti Bapak katakan bukan Tuhan dia? dong? Aduh, dengar, jangan dipotong-potong dulu. Oh, iya, Pak Ustadz, silakan. ya kan? Iya, silakan. Jadi, ya, kalau orang bertanya Junaidi, siapa Tuhanmu? Saya bilang Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa Yesus ini memang sungguh-sungguh Tuhan, kan? Tetapi saya juga percaya bahwa dia Berarti adalah Bapak bukan sungguh-sungguh Tuhan dong? manusia. Nah, di situ, di dalam kemanusiaannya, Yesus mengajari saya berdoa. Di situ. Yud, dia bilang begitu. Ya kan? Oh, tolong ajarin bagaimana kami berdoa. Nah, Yesus mengajari doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Nah, begitu juga saya, Ustadz Tahta. Jadi berdoalah seperti ini, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, itu Yesus pada saat itu menjadi guru di situ untuk murid-muridnya, Pak Ustadz. Jadi harus dibedakan ya. Yesus sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah. Oke, thank you, Jadi terima kamu kasih. dialog. Saya tadi karena Gurunda tadi sholat, saya naik. Lanjut Gurunda. Itu tadi Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan sungguh-sungguh manusia itu kesaksian siapa itu Bang? Itu kesaksian dari kitab suci saya kan di situ. Kesaksian siapa Bang? Di kitab suci Anda itu kesaksian siapa? Ya makanya dibaca bahwa Ya, Yesus itu mempunyai. kesaksian siapa Bang? Jangan langsung linu lidahnya. Enggak, baca di Ya kitab itu suci saya, Bang. kesaksian siapa? Anda kok kayak tadi hebat kali ku dengar. Anda mengatakan Yesus itu Ya, memang hebat seutuhnya Tuhan, seutuhnya bukan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian yang ada di dalam kitab suci saya, Pak. Ya itu kesaksian siapa? Saudaraku Junaidi yang cakep tapi blow on. Itu kesaksian siapa? Aduh. Itu kesaksian siapa barusan? Kesaksian Yohanes, kesaksian Thomas, ya kan, kesaksian Di mana? Paulus, ya kan, Di situ. mana? Ini bukan gereja, Saya tidak suka pembohong. Di mana itu kesaksian? Di mana murid-muridnya bersaksi? Di mana muridnya bersaksi? Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, itu di mana? Di mana? Udah jelas Bang di kesaksian. Udah jelas di dalam kitab mana, suci saya di Yohanes 1 ayat 1. Ya kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah penipu. Kesaksian dalam Yesus tentang Yohanes 20, Bahlul, dalam Yohanes 20 ayat 28, Bahlul, Thomas berkata Bahlul, kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ dia menyembah Yesus. Di situ dia Bang Juma. Bahlul, dengarkan saya, manusia bahlul, manusia bodoh, dengarkan. Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Coba. Kesaksian Yesus tentang dirinya apa? Ada kesaksian Yesus tentang dirinya, Bang. Apa itu Baca dalam kesaksian? kitab suci ya, kan. Iya, apa? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Yuk, dengarkan. Saya ingin dengar. Coba. Oke, mau dengar kah kesaksian tentang dirinya? Iya, silakan. Oke, siap-siap ya. Oke, saya sampaikan. Ya begitu kalau diskusi, jangan cuma modal gereja. Jangan modal doktrin gereja, jangan. Jangan tertawakan diri Anda juga, jangan tertawakan diri Anda, tidak bagus. Soalnya Bang Juma nih ini suka nggak sabar begitu. Bukan nggak sabar, saya tidak suka iblis. Saya nggak suka iblis. Saya nggak suka. Saya bermusuhan dengan iblis. Sama, Sekarang saya juga nggak suka tunjukkan iblis kan di mana Yesus mempersaksikan dirinya seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia, itu di mana?
Oke, ya kan di sini ya kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya. Ya, aku berkata aku adalah anak Allah kan di situ. Kalau Iya, anak Allah anak berarti satu. dia setara kan di situ. Udah kena dia kan. Nah, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, di mana? Oke, di dalam kitab Yohanes, Bang. Yohanes mana? kan di situ. Di mana? 10:36. Yohanes Oke, 10:36. kita baca Yohanes 10 nomor 36 menurut si pembohong ini. Kita dengar. Saya bacakan Anda Jangan dengarkan gitu, ya. Bang. Saya Kok katakan aja pembohong pembohong. gimana Kenapa sih? saya itu bicara Iya. sesuai dengan fakta? Ya, Masihkah saya ada kamu kitabnya, berkata Bang, kan di situ. Aduh. Pembohong, diam dulu. Saya baca dalil yang kau tunjukkan sama aku. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku adalah anak Allah. Saya boleh pinjam baca nomor 34-nya, boleh? Boleh? Wahai pendusta, boleh? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut Elohim. Jadi tidak ada Yesus mengatakan dia seutuhnya Elohim, seutuhnya manusia. Itu hanya pembodohan dan kebodohan seorang manusia bernama Junaidi. Kebodohan Junaidi yang telah menipu dirinya dan ingin menipu orang lain. Bang Juma, Yang saya minta banyak dalil. ayat. Ini kan Saya baru minta satu dalil. ayat, ya kan? Kan di situ. Saya minta dalil di mana Yesus mengaku seutuhnya Tuhan itu di mana? Di mana? Oh, dia dengar ya. Apa yang saya mau dengar lagi? Tadi- Kebohongan apa lagi? Enggak. Tadi kan saya bawa di Yohanes 10:36 di situ. Baca nomor 34 35-nya. Ya kan? Itu dibantah Masakan Yesus tentang itu. Dia yang dikuduskan Allah dan diutusnya ke dalam dunia, kamu katakan engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku adalah anak Allah. Nah, di situ dia, Apa itu? Bang. Di Apa itu? situ. Ada Tuh. berapa anak Allah memang? Kalau di tengah-tengah Yahudi ada berapa anak Allah? Nah, oke, saya jelaskan dengan Bang Juma ya. Iya. Yesus itu adalah anak tunggal Allah karena dia Dan kamu dan juga anak keluar tunggal. dari Bapa, ya kan? Kamu Nah, juga anak tunggal. Paulus mengatakan Beda, kamu Bang juga Juma. anak tunggal. Anak tunggal juga beda, kamu. Beda, Bedanya di Bang. mana? Kalau kami ini disebut anak-anak Allah, Kamu ya, disebut karena anak kami tunggal. Kamu disebut sebagai anak sulung, sorry. bukan. Dengar. Kamu disebut anak sulung udah juga. Beda. Kamu juga anak sulung. Aduh, Bang, kalau Yesus disebut anak sulung, ya kan dalam kemanusiaan dia adalah anak sulung dari Ya, Maria. kamu kan juga di situ. disebut anak sulung, sama. Kalau Sama. dia disebut anak Allah, ya kan? Kamu dia juga keluar disebut dan anak datang Allah. dari Bapa. Kan Kamu di situ. juga Nah, disebut kalau saya, anak Allah, Junaidi. Kamu juga disebut anak Allah. Bang Yesus disebut Juma, anak kalau- Allah. Kamu disebut kalau saya anak sulung. Yesus juga disebut Kalau anak saya- sulung. Kalau saya disebut anak-anak Allah, Bang Juma, ya kan? Itu karena saya tidak. percaya, maka saya Bukan. diberi anugerah. Kamu untuk itu disebut menjadi sebagai anak Allah itu. Anak Kan di Theos. situ. Kau disebut sebagai Itulah anak Theos. ajaran- Itu jelas itu. Itulah Jadi ajaran Kristen, Bang Juma, ya kan? Yesus Nggak perlu disebut kau bantah-bantah sebagai anak lagi ajaran Tuhan. Kristen. Kamu juga disebut anak Tuhan. Berarti Mana kamu sih? dan Yesus sama-sama begitu, Ya kan? Junaidi. Jadi saudaraku begitulah ajaran Junaidi. Kristen, Bang Juma, ya. Ya memang Jadi saya itulah. tahu, saya ngerti. Nggak usah kau promosi. Sekarang Ya, kau tunjukkan makanya- di mana dalilnya makanya kita- Yesus mengatakan makanya dengar kita dengar hargai dengar perbedaan kita, dengar itu, Bang Juma. dengar Junaidi Bahlul dengar di mana Yesus mengaku Aduh. seutuhnya Tuhan itu di mana? Oh, dia kan dari Roh Kudus, Pak Ustaz. Bang Ya, Juma. kudus, Bang Kan Juma. itu, Roh Yang Kudus itu saya kan tanya pribadi. seutuhnya Aduh. Tuhan itu di mana? Penipu, pembohong, laknat. Di mana Yesus mengaku seutuhnya Aduh. Tuhan itu di mana? Hah? Junaidi. Iya, Junaidi gimana? manusia blow on.
Manusia blow on Bang Juma ini. idiot. Di mana datanya Yesus mengaku seutuhnya Tuhan itu di mana blow on? Di Yohanes 1 ayat 1, Bang Juma. Yohanes 1 Di Yohanes 20 ayat 28. Ya kan? Blow on, Di Roma 9 ayat 5. Makanya kurangi makan babi biar waras. Blow on. Yesus berkata dalam Yohanes 5, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apalagi kesaksian Junedi blow on, pemakan sendal. Mau bodoh-bodoh hiyo Bang Juma ini. kali kau ini Enggak, aku bodoh-bodohin. Karena Kau Ustaz mau Tata ini menipu kan dirimu, mau paham. kau tipu dirimu aja, Ya kan? jangan kau tipu orang lain. Junedi. Aduh, saya ini kan diwajibkan untuk memberitakan firman sebagai orang percaya. Daud Umar penipu ini Ya kan? Lor, minta ampun. Nah, makanya saya beritakan supaya kalian semua bertobat, menerima Nenekmu Yesus sebagai kiper, Tuhan dan nenekmu juru selamat kiper. pribadi kalian. Siapa yang Supaya mau jadi nanti Kristen penghuni neraka? Siapa yang mau? Ya kan, Orang di surga. bodoh. Orang bodoh yang mau jadi Kristen itu orang bodoh, karena itu adalah ajaran setan. Paham kau Junaidi? Yesus tahu jalan ke surga. Itu orang Bang bodoh Juma. yang mau jadi Ya kan? Kristen itu jelas. Hanya si Yesus satu-satunya jalan ke surga, Bang Juma. Dengar Junaidi, Ya kan? Tanpa Yesus nggak bisa ke surga. Junaidi, dengarkan saya Junaidi, dengarkan Junaidi. Dengar. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Betul? Betul? Ya, betul. Kenapa bisa kalau Yesus itu bersaksi kesaksiannya tidak benar? Kenapa bisa? Karena Di mana ayatnya? Saya jelaskan ya. Oke, kenapa? Iya. Yesus? Kenapa Yesus kalau dia bersaksi maka kesaksiannya itu tidak benar? Itu kenapa? Oke. Di situ Bang, bukan berarti Yesus itu berbohong, Bang. Ya memang dia tidak berbohong. Dia berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kenapa bisa? Loh, kenapa bisa seperti itu, Bang? Ya, kesaksian memang harus didukung saksi lain, Bang. Saksi saja. Enggak, ini bukan begitu. Bukan begitu. Berarti Yesus ini, ketika Yesus ini bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar. Posisi Yesus ini sebenarnya apa sih? Kok bisa bilang gitu dia? Ya, kan ada yang lain yang bersaksi tentang dirinya, Bang. Ayo. Kenapa ketika Yesus yang kau tuhankan ini bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar? Kenapa? Katanya Tuhan. Ya, dibaca di Yohanes 5:39-nya, Bang. Coba dibaca. Katanya Tuhan. Jangan kau tabrakan, ini ucapan Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus Tuhan lo, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau Tuhan lu saja tidak benar, apalagi kau Junaidi. Artinya di situ, Bang. Artinya apa? Ya, Yesus sedang berkata bahwa aku tidak berdiri sendirian. Allah berarti sendiri, Tuhanmu itu ada suci dan berarti Yohanes Tuhanmu itu Pembaptis. berarti Tuhanmu itu bukan bersaksi sendirian. tentang Yesus di situ, Bang. Berarti Tuhanmu tidak sendirian. Jadi Yesus bukan menyangkal keilahiannya di situ. Pintar kali, Bang. Pintar sekali, pintar kali kau menipu. Junaidi. Pintar kali kau menipu. Pintar kali kau menipu. Kau menipu. Kau mengatakan tidak menyangkal keilahian, sementara itu tidak berbicara mengenai keilahian. Betul-betul pandai-pandai kali kau ini menipu, Junaidi. Saya mengatakan Yohanes 5 tidak, nomor 31. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Tuhanmu bersaksi kalau dirinya itu bersaksi dari dirinya, maka kesaksiannya itu tidak benar? Kenapa? Apa alasannya? Kan udah saya jelaskan tadi, Bang. Alasannya apa? Alasannya kenapa bisa Tuhanmu kayak gitu? Kok gak ada ketuhanannya?
Oke, dia mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Nah, tidak benar. Itu apa itu? Oke, Itu sifat Tuhan dengar, atau dengar. sifat manusia itu? Dengar. Nah, maka kalimat itu harus dipahami seperti ini, Bang. Dengar baik-baik, Bang Juma, ya kan? Nah, Nipu apa lagi maksud pasti. Yesus berkata seperti Dari apa mana kau tahu? maksud Yesus? Dari mana kau tahu Dengar. Yesus maksudnya? Dari mana kau tahu maksud Yesus? Dari mana kau tahu maksud Yesus? Dengar. Dari mana? Tahu. Dari ya kan dari dari mana? makna kata. Dari makna kata. yang didengar. Oke. Iya, Oke, dan baik, kalau aku baik. bersaksi Baik. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Nah, Ya kan? Nah, saya kesaksian sebagai orang Yesus. Kristen, Bang. Dengar. Sabar. Sabar. Yang mau menjelaskannya Dengar ini dulu, saya dengar kah, dulu. Bang? Dengar dulu. Kan di situ. Kesaksian Yesus tentang dirinya itu tidak benar. Oke? Kalau kesaksian Yesus menurut Junaidi benar nggak? Bang, itu Bang, Yesus sedang berbicara menurut aturan hukum Taurat di situ, Bang. Bukan Saya ulang soal lagi. kebenaran yang hakiki. Saya di situ, ulang Bang. lagi. Kalau kesaksian Yesus menurut Yesus, kata Yesus tidak benar. Kalau kesaksian Junaidi tentang Yesus benar nggak? Bang, ketika Yesus mengatakan, dengan bisa jelaskan nih, Bang. Dengarlah, Masalah Bang. generasi. Tolonglah kita bagi-bagi Saya waktu, Bang. Ya, saya bagi-bagi ulang waktu. lagi. Ya kan? Kesaksian Kasih aku Yesus. kesempatan. Saya kasih kesempatan kamu, tapi jangan kau nipu. Kasih aku kesempatan, Saya Bang. kasih kamu kesempatan, Enggak, tapi saya jangan enggak menipu. nipu. Kau jawab dengan jujur. Ya. Kesaksian Yesus tentang Yesus sendiri itu kesaksian Yesus tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus, di mana Junaidi bersaksi sendiri, apakah kesaksian Junaidi benar? Ya, oke, saya jawab, Bang, ya. Jawab. Jadi, Bang, Abang membawa ayat itu. Aduh. Yesus sedang berbicara menurut Saya ulang lagi. aturan hukum Taurat. Saya Bang. ulang lagi. Nah, saya ulang kalau- lagi. Saya kalau ulang lagi. berdasarkan hukum Taurat, Saya Bang, ulang ya lagi. kan? Si penipu ini ingin Kesaksian kemudian menipu. satu Dengar. orang itu tidak sah, Bang. Harus Kesaksian ada Yesus. 2 atau 3 saksi barulah itu sah. Hei, pembohong, Ya kan? penipu, Aduh, dengar, dengar, Bang. dengar, Nih, penipu, kayak benar diskusi dengan Bang Juma ini. dengarkan saya. Saya ulang ketiga kalinya. Menurut Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini menurut Yesus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus sendiri, apakah kesaksian Junaidi itu betul? Dua-duanya sama betul di situ, tapi ada alasan di situ kenapa Yesus berbicara seperti itu, Bang Juma. Yesus Makanya aja saya sampaikan di bersaksi. situ. Dengar. Di mute manusia bodoh ini. Di mute. Manusia bahlul, dongo, penipu, penyesat. Yesus aja mengaku, aku Yesus, aku Yesus, kalau bersaksi tentang diriku, dan itu kesaksianku sendiri kepadaku tentang aku, menurut aku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus aja bersaksi tentang dirinya tidak benar. Junaidi pemakan babi laknatullah bersaksi tentang Yesus adalah bla 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 bla. Pret. Apakah ada orang waras yang mau percaya kepada Junaidi ini? Yesus aja. Diam dulu, tante diam. Yesus aja berbicara tentang dirinya sendiri tanpa kesaksian Bapa, itu tidak bisa dipercaya karena tidak benar. Harus ada Bapa yang membenarkan kesaksian itu. Nah, kalau Junaidi laknatullah ini bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ilahi, Yesus adalah bla 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 bla. Sekarang, apakah kesaksian Junaidi ini yang berasal dari gereja ini benar? Sedangkan Yesus aja tidak berani bersaksi tentang dirinya tanpa ada kesaksian Bapa yang mengutusnya. Sudah, Bang. Junaidi bersaksi tentang Yesus. Yesus itu Tuhan. Sudah, Bang. Dari dirinya Aduh. Junaidi sendiri
Ada yang mau percaya, itu hanya orang Bang bahlul. Juma. Nah sekarang Dengar, saya Bang tanya, Juma. sekarang saya tanya sebabmu. Sebentar, Apakah Bang Juma. kamu Ya bersaksi kan? tentang Yesus yang kau tuhankan itu juga dipersaksikan oleh Bapa? Kesaksianmu itu dipersaksikan oleh Bapa? Oke. Ya atau tidak? Kami sebagai orang Kristen, Saya Bang tidak Juma, orang membaca Kristen, saya kitab tidak suci tanya. saya sesuai Saya dengan tidak konteks dan tanya teks Bang orang Juma. Kristen yang lain. Saya cuma tanya Junaidi laknat, pembohong, penipu ini. Saya tidak tanya yang lain. Junaidi, yang saya Pak. tanya Junaidi laknat Junaidi yang sebagai saya tanya. Junaidi laknat yang Junaidi. saya tanya, bukan saya tanya Junaidi yang Kristen yang percaya. lain. Junaidi Ya, oke, bersaksi Junaidi kalau yang Yesus itu dengar. seutuhnya manusia, Junaidi, seutuhnya Tuhan. dengar. Pertanyaan saya, Bang, apakah minum dulu, kesaksian Bang. Junaidi Bang Juma. laknat ini Oke. itu dipersaksikan juga oleh Bapak? Oke, Junaidi yang percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini membaca kitab suci sesuai dengan konteks dan Udah teks mulai Bang Juma, mabok, ya. mulai mabok. Kita membaca, Bahlul, kan di situ. Bahlul, Bang Juma kan Bahlul. membawa Yohanes 5 ayat 31. Yuk kita gali Yesus konteks dan teks berkata, ayat ini Bahlul, seperti dengar, apa. dengar, Aduh, dengar. Bahlul, dengar, Bang Juma. di mute, tolong yang lain di mute manusia laknat ini. Oke. Dikutuk. Manusia dikutuk ini tolong didengarkan. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Di data 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara Junaidi laknat, pembohong penipu, si kurang ajar ini, ketika bersaksi tentang Yesus, kesaksiannya itu betul? Dan apakah kesaksiannya ini dipersaksikan juga oleh Bapa Elohim? Ya atau tidak? Yesus aja kalau mempersaksikan dirinya sendiri itu tidak betul. Harus Bapa mempersaksikan apa yang dipersaksikan Yesus. Nah kamu sebagai manusia laknat mempersaksikan Yesus seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Apakah Bapak juga mempersaksikan hal seperti itu? Adakah Bapak mempersaksikan juga seperti itu? Hah? Ada? Tidak ada. Berarti yang dari tadi kau jual itu, Yesus adalah seutuhnya Tuhan. Yesus adalah seutuhnya manusia. Dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Itu kesaksianmu sendiri dengan Bapak iblis. Ada di sini. Itu kesaksianmu Oke, sendiri. saya turun dulu. Silakan. Kayaknya saya nggak bisa diskusi dengan orang gila. Kamu tidak bisa mengajarkan kesaksian palsu itu. Silakan Anda turun. Nggak bisa diskusi dengan orang gila. Saya turun dulu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bilang nggak ada di sini, ada di sini. Kamu bersaksi dari tadi, seakan-akan kau ingin mendakwai adik saya di sini. No, tak ada ruang bagi penipu, bagi manusia laknat untuk membodoh-bodohi umat Islam. Ya kalau kau terima. Nggak boleh begitu. Ini Komal untuk edukasi, bukan untuk menipu. Ya kan bukan menipu. Lah itu menipu namanya. Ketika dia mengatakan, dengarkan dulu tante. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, itu kesaksian dia. Kesaksian dia ini didukung oleh Tuhan nggak? Ya didukung Allah. Mana dalilnya dari Elohim? Diberikan kuasa. Mana? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya dalil kesaksian Elohim bahwa Yesus utusannya itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya Elohim. Dengar dulu. Nah, tunjukkan. Dengar dulu. Allah juga memberikan, mengatakan sama dia. Dengar. Inilah anak yang kukasihi. Anak. Dengarkanlah dia. Anak. Di situ anak, bukan bapak. Dia mengatakan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya bapak.
sekarang pembohong, tadi kan karena karena dia membaca Yohanes. Karena dia penipu, membaca Yohanes. pembohong. Ini, Kalian memang penipu, kalian memang pembohong. Ini, tengok. Dia Yesus tadi mengatakan dimuliakan di atas seutuhnya gunung. anak, seutuhnya Bapa. Di sini Kesaksian dia begitu. Kalau tunggu dulu. Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Itu kesaksian Junaidi laknatullah. Sekarang Yesus tidak pernah mau bersaksi tanpa ada kesaksian Bapa. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Nah, sekarang coba kamu jelaskan kepada saya, di mana Bapa bersaksi Yesus itu seutuhnya Bapa? Silakan. Ini, dengar. Dengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Allah. Allah Bapa tadi, Allah Bapa tadi mengatakan seperti itu. Kenapa kau tak terima? Itu anak yang saya tanya, seutuhnya Bapak, mana kesaksian Bapak kalau Yesus itu kesaksiannya adalah inilah Bapak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mana? Inilah anak yang kukasihi, kata Allah Bapa. Kata Allah Bapa, kepadanya aku berkenan. Seutuhnya anak, seutuhnya anak. Itu seutuhnya anak, tuyul. Itu seutuhnya anak yang saya tanya. Seutuhnya Bapak mana? Kesaksian bahwa Yesus seutuhnya Bapak itu mana? Dengarkan dulu. Enggak mau. Dengarkan dulu. Enggak mau. Allah juga mengatakan. Enggak mau. Aku enggak mau. Aku berkenan. Dengarkan lagi. Aku enggak mau. Kita butuh kesaksian si Junaidi laknatullah tadi itu bahwa Yesus itu seutuhnya Bapa. Mana kesaksian Bapa tentang itu bahwa Yesus seutuhnya Bapa? Mana? Maksud dia tadi begini. Maksud dia tadi begini. Di kami di Kristen itu Maksud dia tadi begini. Kenapa sih kalian setiap kali berbicara agama kalian itu kalian tidak pernah waras? Kenapa sih harus gila? Kenapa harus gila kalau bicara tentang agama? Kenapa? Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus tidak pernah mempersaksikan dirinya seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Itu Yesus tidak pernah mempersaksikan begitu. Dan Bapa pun tidak pernah mempersaksikan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Tapi Junaidi laknatullah, si penghujat ini, itu mengatakan bahwa kesaksiannya Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Bapa. Yang diterangkan agamanya, kau menghujat, kau katakan dia. Yang diterangkan dia agamanya sendiri. Mana coba tunjukkan, dia sudah menghujat Yesus itu. Mana menghujat Yesus dia? Dia sudah menghujat Islam dengan mengatakan seutuhnya Allah. Ya, memang Yesus manusia, seutuhnya Allah itu menghujat. Seutuhnya dewa boleh. Allah. Begitu Ibu. Jadi pertanyaan memang saya. Bilang aja lah kau nggak mau kalian Kristen itu menerima Pertanyaan Kristen itu. saya yang adalah. ada salah semua. Yesus itu salah semua. Pertanyaan saya adalah Ibu, adakah itunya maksudmu. Jangan ada yang kesaksian benar, Yesus? Adakah kesaksian Bapa tentang Yesus bahwa Yesus ini adalah seutuhnya anak, seutuhnya Bapa? Ada enggak? Kan gitu maksud kau. Karena kau nggak mau menerima dia semua lah kau bilang penghujat Kristen, penghujat ini. Yang dibaca dia Alkitabnya, yang kau bilang menghujat. Di mana menghujat dia? Yang diterangkan dia agamanya. Dia menghujat karena dia bawa Tuhanku, Ibu. Dia bawa Tuhanku. Dia mengatakan Yesus itu seutuhnya Allah. Tentang diri. Dengar, kesaksian Yesus itu menghujat itu. Dirinya. Kan itu tadi judulnya. Itu menghujat, itu mana menghujat, ada itu dia menghujat. orang apa? Kalau dia katakan seutuhnya Yahweh, orang dia menerangkan seutuhnya Kristus, seutuhnya dewa Horus kah atau apakah? Ya itu nggak masalah. Atau seutuhnya Theos, ya nggak masalah. Ini seutuhnya Allah itu menghujat Tuhan kami. Hah? Itu menghujat Tuhan saya, Ibu. Kenapa
apa? Dia kan menceritakan tentang Yesus. Kau yang Opung salah. dengarkan saya Opung iya Opung simak dulu Opung Bang semua bicara baru Opung bicara jangan mau Iya, didengar tapi dia kan cara dia kan menghujat, karena dia yang menerangkan agamanya ya, bukan Opung diam dulu Opung lanjut Abang. Ya. Jadi saudaraku ya, tidak ada kesaksian Yesus tentang Kristen, tentang Paulus, tentang buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, buku Roma, Galatia, tidak ada itu. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Paulus, tidak ada kesaksian Yesus tentang gereja, tidak ada kesaksian Yesus tentang Pantekosta, saksi Yehova, nggak ada semua itu, nggak ada. Kalian bikin kesaksian-kesaksian sendiri. Sedangkan Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku, tentang dirinya nih, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, Kristen selama ini 2000 tahun bersaksi tentang Yesus. Yesus ini begini, Yesus itu begitu, Yesus ini Tuhan, Yesus ini bla 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 bla. Bagaimana bisa kami percaya? Lawang Yesus sendiri mengatakan, diam dulu, kalau mang, ini saya saksi. kalau mang diam dulu, diam. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kutanya dulu sama ibu ini, kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, apakah kesaksiannya itu benar atau tidak benar menurut Yesus? Diam dulu kau. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Diaturnya Bang Zuma, Bang. Sebaik Allah. Dengar ya, gak usah kau jawab dulu aku. Ini pengakuan Yesus loh, Ibu, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 5. Pengakuan Yesus yang kubaca. Pengakuan Yesus di Yohanes 5 nomor 31. Tunggu dulu, aku baca kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau Kristen bersaksi tentang Yesus, apakah kesaksian Kristen itu benar? Tunggu dulu, ini aku baca dulu kitabku. Baca dulu kitabku ya. Kalau ini Kristen bersaksi tentang Yesus, di mana Kristen bersaksi tentang Yesus dari diri mereka sendiri tanpa ilmu, apakah kesaksian seorang Kristen itu benar? Kalau kamu mau menerima nggak masalah sama kamu. Aku membacakan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi, dibacanya Bang Zuma, dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ya itu sudah. Tetapi itu sudah betul. Dia yang telah mengutus aku. Itu betul. Dengar dulu. Kesaksian Yesus adalah dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Tidak seperti Kristen bicara tentang Yesus dari mereka sendiri, suka-suka mereka saja. Kalian berbicara tentang Yesus seenak perut kalian demi supaya kalian menjadikan Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus, menurut Yesus, aku tidak bicara dari diriku. Bapakku lah yang berbicara apa yang harus aku sampaikan kepada kalian. Itu kata Yesus. Nah, sekarang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau Kristen sendiri, dari diri Kristen sendiri bersaksi tentang Yesus, apakah kesaksian Kristen ini benar? Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, itu tidak benar menurut Yesus. Nah, Kristen dari diri Kristen sendiri bersaksi tentang Yesus, apakah kemudian kesaksian Kristen yang dari diri mereka sendiri ini benar? Kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itu kesaksian kalian sendiri tentang Yesus. Sedangkan Yesus kalau mempersaksikan dirinya sendiri dari dirinya sendiri, itu tidak benar. Apalagi kalian, tuyul. Zuma, apa?
Saya mau bertanya dengan kamu. Bertanya Zuma. itu pertanyaan yang tidak bisa kau jawab dari tadi. Kamu setuju nggak si Itu penyesat itu pertanyaan adalah dari iblis? tadi. Yes, setuju. Zuma, Setuju. kamu setuju nggak si penyesat itu adalah iblis? Setuju. Setuju. Oke Zuma, begini Zuma. Saya balik lagi bertanya, gantian. Iya. Kata Ini dengan saya gantian, belum- ingat, di mute, gantian. Saya belum- gantian. Anda diam. Anda sudah mengajukan pertanyaan dan saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya lagi yang bertanya supaya bagus diskusinya. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Pakai nama Allah atau pakai nama Yesus? Jawab. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Silakan. Tinggal buka mic gitu. Jawab. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Jawab. Ya, kajian saya nggak sampai ke sana Zuma. Ya udah. Kau diam berarti. Kau diam. Yesus berkata, diam. Kan kau sudah mengakui kajianmu rendah. Kajianmu udah sampai situ, ilmumu minim. Saya ajarin. Yesus berkata, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Berarti apa kata penyesatnya? Perkenalkan namamu, wahai penyesat. Akulah Yesus. Itu pernah datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Jawab. Si penyesat itu Zuma. Yang si penyesat itu adalah si Zuma. Kita buktikan. Zuma, saya ingin membuktikan bahwa kamu itu adalah si penyesatnya. Bagaimana Zuma? Kata Yesus, penyesat itu datang memakai Zuma, namaku, bukan nama Allah, apakah tapi kamu nama mau Yesus. saya buktikan kalau Yang kamu itu adalah si penyesat? kepada Paulus itu mengaku apa? Mengaku Kok nggak siapa? dijawab, woi? Akulah Yesus. Apakah kamu Yang mau datang saya ke Pulau buktikan kalau Patmos kamu itu mengaku adalah siapa? penyesat? Akulah Zuma. Yesus. Yang datang kepada Zuma. Paulus mengaku siapa? Akulah Yesus. Berarti Zuma, kalau saya tanya akan mencret dia. Yesus, Bagaimana Zuma? penyesat itu datang mengaku Yesus, memakai namaku. Saya ingin membuktikan Akulah kalau si Yesus. penyesat itu Tidak ada dikatakan Yesus mengaku Zuma, itu nggak ada. Mengaku Yesus, penyesatnya mengaku Yesus. Tak ada mengaku Zuma, nggak ada. Jangan kau karang-karang. Ini diskusi Oke, ilmiah sip. pakai data. Mute host. Iya, kamu kalau diskusi kan Aqua. Dengarkan saya. Kamu dengarkan saya di sini Aqua. Saya bilang diskusi pakai aturan. Jangan muncung aja kamu pakai gitu loh. Ya. Kamu tadi kan sudah mengakuin. Kamu belum sampai situ pelajaran kamu. Bang Zuma menjelaskan. Mengedukasi kamu yang tadinya tidak tahu, jadi kamu tahu gitu loh. Si Zuma itu tidak tahu tentang Alkitab. Aduh. Oten-oten sakit Saya semua, Bah. mempertanyakan dia. Sekarang saya tanya sama kamu Zuma. Zuma, jelaskan dulu Az-Zukhruf Az-Zukhruf 63. Jelaskan. Bukannya dijawab malah bertanya. Jawab dulu baru bertanya gitu loh. Kamu bisa diskusi kan? Gak berani jawab. Bilang sama gurundamu tuh. Gak berani nggak dia yang jawab. Si penyesat itu siapa? Az-Zukhruf berapa? Az-Zukhruf berapa? Az-Zukhruf 63. Silakan baca. Kenapa di situ? Ya, di sini dikatakan ya, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Anda disuruh taat kepada Isa. Apakah Anda taat kepada Isa? Siapa penyesat di sini? Jawab. Kamu aja nggak menjawab kok tadi itu. Siapa penyesat di sini? Jawab. Nabi Isa sudah menjelaskan. Taatlah kepada Nabi Isa. Kenapa Anda tidak taat kepada Nabi Isa? Jawab, Zuma. Jangan tunjukkan botol kamu Zuma. Jawab Zuma. Itu saya buktikan kalau kamu itu adalah si penyesat. Apalah kamu nih botol-botol. Ngamuk kau.
Aqua. Iya betul. Aduh. Ada hotel lain lagi nggak di bawah? Coba multi lah. Kualitasnya begini, botol kamu yang botol. Jawab, jangan masalah kualitas. Jawab ini, jawab. Zukruf 63 itu. Apa yang kamu perselisihkan tentang Nabi Isa? Kenapa Anda tidak taat kepada Nabi Isa? Jawab. Siapa di sini penyesat? Siapa Ya, di sini jadi penyesat? ya, Si Suma kah atau siapa yang penyesat? Kamu dengar ya. Oke. Iya, jawab. Ya, makanya Kamu yang mau dijawab diam. Kalau enggak kamu, ini orang. Jadi ayat itu Isa menceritakan kepada umatnya. Baca ayat sebelumnya. In huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Maka ikutilah aku, dia ngomong ke umatnya, Bani Israel. Sesuai Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Seriwil. Harus ikutin dia. Apa yang diikutin? Dengar Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu diantaranya. Jadi bukan untuk saya itu. Masalah Libani Israel. Ini Azukruf bukan kitab Isriwil. Jelas. Iya, tapi di situ Isa menceritakan, Allah menceritakan tentang Isa yang mana dia berdakwah kepada umatnya. Baca ayat sebelumnya. Udah, apa lagi? Mencret. Di sini siapa penyesat? Di sini sudah dijelaskan dari ayat berapa kamu mau? Ayat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda dan 59 baca coba. Kenapa? 59-nya baca. Baca 59-nya. Untuk siapa Yesus di situ? Isa di situ. Saya mempertanyakan Azukruf 63 ini. Udah. Kenapa? Ya, kamu Kenapa kamu tidak taat kepada kamu Nabi Isa? baca 63. Tapi kamu udah baca ayat sebelumnya, dia ngomong ke siapa? Ikutilah aku, ngomong ke siapa di situ? Hah? Sekarang saya membuktikan bahwa kalian ini adalah si penyesat. Udah nanya lagi aja kamu. Udah aku buang aja Ustaz. Aduh, dari sakit kepalaku juga, telingaku dengar. Aduh. Sudahnya enggak tahu botol-botolkan orang. Diskusi itu baik-baik lah. Di sini ngedukasi loh, ada Ustaz Tata, ada Bang Zuma, ada teman-teman yang lain, ada penonton yang mau mendengar gitu loh. Konten ini aduh. Udah aku buang aja Ustaz, maaf Ustaz. Percuma. Naik tekananku nanti yang ada. Saya undangkan yang lain dulu Ustaz. Sorry Ustaz ya. Dia tuh enggak mau belajar Ustaz, hanya mengolok-olok aja, percuma. Tandain tuh akun itu. Dari tadi loh, bukannya ngejawab, bertanya malah bertanya lagi. Kalau bertanya dibalas pertanyaan sampai menjawab, kan gitu. Koplak mengatakan ini monggo. Bos, disapa Iya. Bos. Oh ya, Bang Purwanto, selamat sore. Gimana tahu Kristen? Ya, suara ini kok. Apa kok begini bisa lari-lari sendiri? Dulu. Piye Bang Purwanto? Kok di tempatmu kok berisik, Hos? Enggak, sudah enggak kan? Sekarang gimana? Enggak, udah. Udah. Siap, Pak Purwanto. Udah tuh Ya. sendiri dia. Pak Pur, turun. Yanti Evan. Yanti Syam. Yanti Syam. Kak Yanti, selamat sore. Susah ya open ini ya, udah dikasih penjelasan, disuruh baca ayat sebelumnya malah. Iya loh, berapa hari ini aku dapat OTN itu yang ngeyel ngatur gitu loh. Aduh, bingung aku. Ngatur di Room Muslim lo ngatur, bisa ngatur itu. Aduh. Kak Yanti selamat sore. Agamanya apa, Kak? Ada yang mau ditanya, Kak? Agamanya apa?
Islam atau Muslim? Kristen apa Oten? Kristen apa Oten? Ya ampun, gak punya telinga kah? Ya turunin aja lah orang-orang ini kalau minta disebut. Turun aja lah. Jelas. Kita ada 2 narasumber ini loh. Kalau bertanya itu dengarkan pada saat dijawab, jangan ngeyel gitu loh. Iya, ndak mau tenang ya. Gini ya, berapa hari ini kan teman-teman dari Muslim tuh sabar lu nungguin mereka tuh bernarasi kan. Giliran teman Muslim itu bernarasi dia motong. Itu triknya dia kayaknya itu. Supaya di-kick lah apa nanti direkam baru nanti aku di-kick dari lu Muslim begitu. Kelakuan zaman begitu. Ya, ini siapa? Bang Lamborghini. Waldi, selamat sore Waldi. Doubling siang. Doubling keturunkan si Lamborghini nih. Bang Waldi, selamat sore Bang Waldi. Bang Waldi. Ya udah saya turunkan yang doubling tadi. Coza 5 apa itu? Waldi. Udah penjelasan Ustadz Tahta tadi udah jelas loh. Misi 2. Biasa sore gini banyak Oten loh biasanya loh. Tak sabar Iya. ya. Sabar deh. Banyak itu di bawah tuh. Ya aku tuh lebih menghargain inilah saudara-saudara Muslim lah ya. Kayak Ustadz Tata, Bang Zuma udah menjelaskan. Capek loh debat itu. Iya. Capeknya apa gitu maksudnya orang kayak gitu. Ayat semua loh yang dibacakan Ustadz Tahta tadi ya kan. Dibawakan maksudnya- dalil semua, bukan cuman cuap-cuap lah. Mereka ini bertanya nggak ada dasar. Iya kalau dijelaskan tuh diem dulu, ngeyel nggak masalah lah. Nggak, maksudnya tuh nggak percaya tuh nomor sekian lah. Tapi kalau dijelaskan tuh diem dulu, nanti dicatat, baru ditanya lagi apa gitu kan gitu. Ini enggak, aduh. Ya kadang malasnya gitulah kadang-kadang tuh kalau buka live diskusi terus terang aja ya. Sebagai host itu malasnya gitu tuh, dapat narasumbernya begitu tuh, bebal. Bang Anas. Udah banyak aku blokir di sini tuh, Oten-oten yang dan. Selamat sore Bang Anas. 20 sudah. Bang Anas. Dari tadi Ya kayaknya tuh udah. ampun. Waldi juga dipanggil-panggil nggak nyaut loh. Apa sih maksudnya? Minta permintaan dinaikin nggak nyaut. Cobalah ya. Tadi itu yang Bu Moli Pakpahan itu, kalau Bang Zuma tahu, tanya aja Yusuf tuh beragama apa. Masa Advent? Ngawur kan orang itu. Nggak ada dasarnya dia ngomong begitu. Iya loh, dibilang Advent lo Yusuf. Kan ada di VT-nya tuh di Apical Team ini. Saya buat VT sudah. Cek aja itu yang terbaru. Advent jelasnya Yahudi, Kristen, Advent, 3 agama tuh lah disebutkan sama dia tuh. Entah mana-mana. Ada lagi si Darel, si Immanuel itu. Yesus dikatakan dukun. Macam-macam Oten ini. Macam-macam beraneka ragam. Berani lu mengatakan begitu coba. Dukun dikatakan dukun itu. Berani mengatakan Yesus itu dukun. Coba. Bayangin coba itu. Tuhannya tuh yang dianggap Tuhan sama mereka coba. Begitu kan. Terus apalah yang mau diambil dari ajaran Kristen tuh apa coba kalau begitu ya kan? Ada di VT-VT saya buat itu di akun Apical Team ini. Kocak-kocak mereka ini. Belum lagi para amsennya, lagi para juan. Siapa lagi? Oten-oten kalau di sini banyaknya merajuk aja, maunya di ini, dimanja.
mau ngatur. Unik-unik yang konten-kontennya unik lah di TikTok ini bener lah, unik teman-teman. betul. Dia bilang apa Bang Zuma nggak menguasai lah, dia aja nggak paham Bibelnya. Siapa yang ngomong gitu tadi? Aku tinggal keluar tadi. Si Aqua itu tadi lah. Aqua. Nah. Dia aja nggak paham Bibelnya, ditanya itu yang dibahas sama Bang Juma kan ada semua tertulis itu di Bibelnya. Dia aja nggak tahu kayaknya ya, nggak tahu itu kayaknya kalau yang kesaksian Yesus itu.